aku. Jadi buat kalian-kalian jangan semangat, tetap putus asa, paham ya? Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Yo, terus banyak loh yang cocok sama ini loh. Skincare ini banyak yang cocok. Jadi kalau kalian mau pesen ke aku ya, aku sekarang udah jual. Ya, cepet udah jual nih. Oke. Jadi aku nanti kalau misalnya ini alhamdulillah dengan hasil jualnya, aku bisa jadi distributor di Capri. Jadi kalian yang di Batam pesannya ke aku. Paham ya? Maksa ini, aku maksa ini sekarang. Yo, pasien selanjutnya silakan naik. Naik 10. Oke, oh ini udah naik bos besar kita ternyata sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini ada guru kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Ya, tadi saya habis ospek seorang pendeta dari Medan bernama Christian Apologet yang mengaku menguasai 120 bahasa termasuk bahasa semut. Mangkola itu ya. Tapi kena peringatan rukat. Saya curiga enggak rungkat itu, dia matikan sendiri. Itu yang bahasa Iya, kayaknya begini. dia matikan sendiri. Mama kali malkufran. Begitu. Lucu dia. Lucu sekali. Dia ngaku bisa bahasa Ibrani, aku bisa bahasa Yunani, ternyata dia baca Latinnya dibaca. Aduh, parah ini Indonesia. Terlalu banyak sandiwara radio ini demi perpuluhan ini. Parah. Lucu aja. Oh ya bang. Ya, gimana? Berhubung abang sudah ada di sini, saya mohon waktunya abang untuk iklan sebentar. Silakan iklan sebentar. Silakan. Abang bukan aku. Oh iya deh, besok aku kirim ini ya. Iya, abang iklan dulu sebentar. Iya bentar. Besok aku kirimin berupa draft kontrak kerjasama sebagai kolbulator. Kan dirimu mau jadi kolbulator bagian situ kan? Jadi aku kirim kontraknya besok. Distributor, bukan kalkulator. Distributor. Iya, itulah. Apa tadi? Coba distributor coba. Distributor. Ya udahlah. Udahlah bang, serah lah. Nah, besok aku kirim. Aku juga ngirim ke ini Afifah. Jadi dua bidadari nanti akan kita pakai sebagai corong untuk menggaungkan skincare. Jadi teman-teman yang skincare. Jelek kali mukanya. Orang skincare. Udah intinya skincare. Gitu dah. Pinter. Ya, jadi dua bidadari ini nanti akan kita pakai sebagai corong untuk produk kita untuk jadi teman-teman yang ada di wilayah Papua. Silakan di Bunda Hesti. Kalau teman-teman yang Papua ada di jauh kali ke aku bang. Loh, bukannya pulaunya dekat? Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Aku tuh dekatnya sama Sumatera. Oh ya udah, yang di Sumatera. Yang di Sumatera nanti minta produknya sama Bunda Hesti. Ya, intinya dari Sumatera, Surabaya, Bandung, Malang. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Bukan gitu bang. Kalau aku tuh daerah Capri itu mana aja? Anambas, Natuna, Tanjung Balai Karimun, sama Batam. Jadi kalian yang tinggal di Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun pesannya sama aku. Gitu. Oh iya, oke. Jadi nanti ada yang situ tanda tangani, mana tahu kabur lari ya kan? Nanti bisa dikejar karena kalau Anda lari, kita sudah punya sistem BPOM yang akan mencari Anda. Oke? Anda akan melarikan produk. Bang,
Gampang bang, kalau aku lari carinya kemana? Mana? Apa hubungannya sama BPOM? Paling-paling- Emang BPOM tukang nyari orang. Iya kan? Namanya Bang Juma. Apa Udah sih? lah terserah kau lah bang, tak ngomong apa pun. Nih, sejak apa hubungannya misalnya kalau aku lari apa hubungannya dengan BPOM bang? Apa hubungannya? Kemarin diajarin kalau saya promosi bahwa produk kita ini sudah DPO, kalian marah. Iya bukan Sekarang DPO, giliran- BPOM. Sekarang giliran saya bicara yang benar diprotes juga. Apa sih maunya? Bang, kalau aku lari kan sudah ada BPOM, apa hubungannya? Produknya yang BPOM bang, produknya. Oh iya, sorry. Kebalik berarti. Terserah aku lah bang. Kalau lari Nggak tahu jadi apa. DPO, bukan BPOM. Baru bang. Ya udahlah, gitulah. Besok aku kirim ya. Nanti situ tinggal tanda tangani. Habis itu produknya kita kirim ya. Oke. Apa yang ditanda tangan bang? Kontrak kerja sebagai distributor resmi. Kontraknya dari- berapa tahun? 4 tahun. Nggak mau aku 4 tahun. Maunya Lamaan. 4 bulan. Enggak, 4 bulan. aku nggak mau kontrak berapa bertahun-tahun. Iya. Besok aja besok baca. Kalau tidak setuju nggak apa-apa. Ini aku Nanti kasih tahu bang intinya- yang namanya skin. Intinya kalau berhasil nanti tak ajak melamar cowok. Oke? Enggak usah bang, ujung-ujungnya ke bom-bom. Enggak usah bang, enggak ada aja laki-laki. Ujung-ujungnya ke bom-bom. Orang di WA juga dia ngomongnya bom-bom. Bom-bom, enggak di komal, enggak di WA, bom-bom pula dibawa-bawa. Macem enggak ada aja laki-laki di dunia ini bang. Gini, Allahu Akbar, Masya Allah. banyak teman-teman yang mau skincare design silakan kalian pilih ya. Ini bagus banget produknya. Harganya cuma 130, belum lagi ongkir, belum ongkir ya. Jadi ongkir kalian itu kalian tanggung sendiri. Dan kalian yang tinggal di Tanjung Pinang, bagi kalian mau diantar harus bayar kurir 10.000 kurirnya. Nah, bagi kalian yang di luar Batam, terserah kalian mau diantar melalui Cente atau kalian diantar melalui kapal. Ya, pilihan ada di tangan kalian. Oke, pasien berikutnya silakan naik. Oke, pasien berikutnya. Atau Bang Juma mau berikan kajian? Ya, lanjut aja dulu. Oke. Mana ini mana? Nggak ada bang, tadi dua-duanya udah kabur belum sempat dikasih obat. Dia mau menghujat, menghina, tapi nggak sempat dia bang. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tema kita malam ini jangan menuhankan berkelamin. Mati ya. Iya kan bang, betul kan? Salah ya. Benar itu. Kalau Ya. ada sembahan berkelamin banyak pasangan. Kan gitu ya kan? Benar nggak? Betul lah. Masya Allah. Jangan. Ahi, malam ini Jangan kita bahas apa Ahi? Kita tanya guru kita. Yang kemarin aja kita lanjut sampai botak itu kepala orang itu. Oke, baik. Iya itu aja Iya, iya. goreng terus karena biang keroknya itu yang melatar belakang itu ketika Baik, Paulus itu ngaku-ngaku ketemu Yesus itu Iya, aja betul. kita hajar terus. Iya, betul. Iya. Nah, tadi pendeta itu juga aku buat dia, aku semes juga tadi dia pakai materi itu sedikit. Meskipun sedikit tapi dia goyang. goyang. Aku bilang iya goyang dia. Allahu Akbar. Dia larinya ke, kan kutanya tuh di dalam Markus 3 nomor 21 Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Di situ ada orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Terus di Markus 3 nomor
21. 11, Markus 11 ayat. Di situ roh-roh setan ketika melihat Yesus, mereka kemudian jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur di sini prospipto, artinya tersungkur di depan Yesus sama seperti orang yang sedang beribadah. Lalu berteriak. Nah, dia katakan itu iblis aja, kata dia, sujud menyembah Yesus. Nah, oke. Jadi iblis atau roh-roh setan begitu melihat Yesus jatuh untuk menyembah Yesus. Orang kerasukan setan Markus 5 juga jatuh menyembah Yesus. Nah, sekarang roh apa yang merasuki kalian sampai kalian juga menyembah Yesus? Kata dia apa? Roh Elohim katanya kan. Oke, roh Elohim itu kan ada dua. Artinya roh yang berasal dari Elohim. Ada roh Hakodes, ada juga roh. Jadi roh baik dan roh jahat dua-duanya diutus oleh Elohim. Nah, yang mana yang masuk ke dalam tubuh Anda ini? Wah, dia entah kemana-mana bilangnya. Tidak ada itu roh Elohim itu, katanya. Ada roh Elohim itu jahat. Lah, faktanya di dalam 1 Samuel 18 nomor 10, dia nggak mau terjemahkan kata roh di situ. Dia nggak mau, dia bertahan. Lucunya itu di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Markus 3 di ayat 12 ini kok aneh jadinya, akhi. Ketika roh-roh jahat itu melihat dia jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Apa takut diketahui kalau Yesus rajanya iblis atau gimana itu? Sama dengan Paulus kan? Nah iya, sama dengan Paulus. Yang di Markus, ya kan? di Kisah Para Rasul 16 itu. Nah, ketika roh tenung itu kan mempromosikan Paulus itu kan risih Paulus. Nah ini kenapa ini Yesus juga risih ini? Disembah iblis ini kenapa ini? Assalamualaikum Bang Goto, mualaf cerdas kita, Masya Allah. Bang Iya, Got. iya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah. ini jaringan saya kayaknya ini. Ya, kenapa Gurunda semua pindah tadi? Saya lihat tadi debat lewat. Rungkat. Komalnya rungkat Oh, seketika. Entah gara-gara sendiri dirungkatkan atau gimana. Karena kalau rungkat sendiri bisa live lagi. Nah, buktinya beberapa menit aja live lagi dia. Oh iya. Langsung saya lihat kenapa tidak ada yang langsung turun ini penontonnya 56 orang. Tadi saya sempat nonton itu 1 menit 2 menit. Tadi lucu juga. Karena tidak berani mengakui. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang God. Lanjut. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Iya, Dai. Ya kenapa ya hotel-hotel itu ya? Udah jelas yang kita sampaikan, yang Gurunda Bang Zuma sampaikan itu data. Tetapi kenapa dia kepanasan? Padahal itu datanya loh. Data di Bible-nya, bukan dibuat-buat. Dia kepanasan, harusnya bersyukur dia terima kan datanya. Astagfirullahaladzim. Lucu aja, lucu ku buat mainan itu pendeta yang tadi. Ketahui sendiri saya tadi di sini. Lucu pokoknya. Nah, Dia- waktu bahas ini Kisah Para Rasul 9 tuh gimana, Ki? Dibahas Yang nggak mana? itu? Yang Kisah mana? Para Rasul 9 tuh dibahas enggak? Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Iya, soal Paulus ditemui makhluk itu. Enggak sampai ke situ tadi. Oh. Enggak sampai rungkat. Nah itu Gurunda itu yang apa yang jadi teka-teki sebenarnya kenapa Bible kanonik itu banyak ayat-ayat yang justru kontradiksi dengan Yerusalem 1 itu yang saya dalami. Makanya saya pernah bilang bahwa Yesus yang dikatakan tersalib di Bible kanonik itu tokoh fiktif atau Yesus palsu yang dibuat gitu loh oleh otoritas Romawi. Begitu juga dengan Paulus. Sepertinya tokoh fiktif memang sengaja dibuat oleh otoritas Romawi. Karena kalau kita merujuk
Konsili Yerusalem tahun 50 itu setelah Masehi ini tidak sama dengan beberapa ayat yang ada dalam Bible. Kan Nah, begitu tangan. nah. Lanjut. Nah, contoh, saya kasih contoh ya, Markus 7 ayat 15. Ini kan bertentangan dengan Konsili Yerusalem. Sementara Konsili Yerusalem itu yang pimpin Paulus dengan Simon Petrus yang melahirkan 4 keputusan. Terus kalau kita baca di 1 Korintus 6, ini ayat yang Paulus ucapkan bertentangan dengan Konsili Yerusalem 1 yang justru dia sendiri yang putuskan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Iya. Artinya ini memang sudah terjadi manipulasi. Makanya Ebionik itu, Kristen Ebionik yang didirikan tahun 101 menolak itu surat-surat Paulus. Iya, Bionet Kenapa menolak tidak? Abah buat dia betul. Ya betul. Kenapa bisa? Sedangkan di Konsili Yerusalem 1 itu yang putuskan Paulus dengan Simon Petrus, pemegang keputusan tertinggi. Nah, sementara ada beberapa ayat yang bertentangan itu. Salah satunya itu 1 Korintus 6 ayat 12 kan begitu. Bertentangan dengan keputusan Konsili Yerusalem 1. Nah, ini yang menjadi yang menjadi teka-teki. Makanya saya katakan ini Paulus dalam Bible kanonik ini tokoh fiktif. Yesus Paulus karena tidak sesuai dengan histori sejarah beliau. Nah, Tahu gitu kira-kira. Apalagi Isa Yesus. Yesus ini dalam Bible kanonik seperti tokoh fiktif atau Yesus Paulus yang dibikin karena tidak sesuai. Kita tinjau dari naskah Laut Mati tidak cocok dengan Bible kanonik. Kan begitu. Kita tinjau dari sejarah-sejarah yang lain tidak cocok. Begitu loh. iya. Kalau kita punya Barbara Tering ini tidak cocok ini. Tidak cocok dengan tulisan-tulisan yang ada dalam Bible kanonik. Kan begitu, Gurunda. Jadi Iya, itu menjadi teka-teki betul. sebenarnya. Makanya saya katakan kedua tokoh ini seolah-olah palsu, maksudnya fiktif dalam Bible kanonik. Karena tidak mungkin mereka sendiri yang buat keputusan, mereka sendiri yang menentang atau menolak. Kan begitu. Iya. Itu kan bertentangan dengan Markus 7:15 itu. Bertentangan dengan 1 Korintus 6 ayat 12. Yang justru Paulus sendiri yang mengucapkan atau yang mengambil keputusan. Kan begitu. Terasa ada yang aneh gitu. Makanya ketika saya buat PT itu terus Pak Buas komen, saya menantang beliau untuk menggali tuh Galatia 1 ayat 8 dan 9. Beliau tidak berani. Bahkan saya naik di komalnya beliau itu hari, beliau bilang dia kurang paham sejarah katanya. Karena saya bilang ada bukti kalau Pak Buas bisa membuktikan bahwa Bible kanonik itu sama dengan Injil-Injil yang lain yang diberitakan oleh Filipus mungkin, Maria dengan yang lain. Ada bukti kalau Bible kanonik itu Injil asli yang sama diberitakan oleh Paulus dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus. Kalau Pak Buas punya bukti histori sejarah, nah mari kita debat. Saya katakan begitu. Dia katakan ada buktinya, nggak ada. Tidak ada jawaban. Dia juga komen di situ saya tuh, tidak ada jawaban. Beliau hanya bilang kurang paham sejarah, gitu. Dan memang diakui oleh teman-temannya memang kurang paham sejarah Pak Buas, karena banyak juga yang DM saya. Bilang Pak Buas itu tidak bisa didebatkan masalah sejarah karena beliau kurang paham. Iya. Insya Allah. Jadi itu yang maksud saya menjadi teka-teki. Ketika Paulus mengucapkan Galatia 1:8-9 itu seolah-olah Paulus sudah tahu bahwa akan ada nanti masa di mana ada Injil lain yang diberitakan selain dari Injil yang mereka beritakan. Saya pelajari, saya mengkaji surat-surat Paulus ini tidak sekalipun Paulus mengajar bahwa menyembah Tuhan itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya saya pernah katakan bahwa Paulus itu menempatkan Yesus di praise the Lord, bukan di God, langit dan bumi, dan bukan juga di Lord Tuhan. Dan terbukti dari pengakuan iman rasuli yang dikukuhkan di konsili tersebut, memang tidak menunjukkan Yesus itu di praise the Lord, bukan God, pencipta langit dan bumi. Yang perlu kita heran, kenapa sekarang bergeser begitu? Bergeser kata Allah ini menjadi Tuhan, kan begitu. Jadi seolah-olah kalau kita ini Islam tiada Tuhan selain Allah, kalau mereka itu tiada Allah selain Tuhan. Jadi bergeser maknanya, gitu loh maksud saya.
Jadi kalau kita tanya-tanya teman-teman ada di sebelah sekarang, pasti mereka menjawab Yesus bilang itu Allah. Padahal kalau saya baca semua surat Paulus, tidak satu pun Paulus mengajar bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan Iya. pengakuan iman rasuli yang diadopsi dari 6 konsili Paulus itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau khalik langit dan bumi. Beliau hanya menjadikan perantara atau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya LAI di situ mungkin tidak enaknya menulis kata dewa. Akhirnya diganti Tuhan, tapi Tuhan kecil mungkin maksudnya seperti itu. Ya coba, adakah surat-surat Paulus yang mengatakan atau yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak ada sama sekali. Justru ketika kita tanya teman-teman Kristen sekarang, pasti mereka bilang Yesus itu Bapa sendiri, Allah sendiri. Padahal Paulus tidak pernah mengajar begitu. Dari Iya. 13 suratnya itu. Nah ini ada kerancuan saya rasa. Ada pergeseran, maksud saya ada pergeseran nih. Pergeseran makna. Dari proper name menjadi generic name. Kan begitu. Iya, betul Perlu sekali. yang perlu dikaji ini mungkin Gurunda, karena tidak sama, menurut saya tidak sesuai dengan sejarah. Karena Bible baru dikanonikan itu nanti 364 itu, tahun 364 pada saat konsili Laodikia. Sementara tidak dikonfirmasi itu. Karena dikanonikan mau dikonfirmasi kemana? Karena orang-orang yang terlibat atau yang punya kredibilitas di masalah itu tidak ada, sudah meninggal semua. Jadi hanya mengikuti aturan otoritas Romawi atau pokok gereja. Nah begitu mungkin kira-kira Gurunda. Iya, betul Oke, sekali. sapa dulu. Betul. Oke, sapa izin ya. Sudai, selamat malam agama apa? Selamat malam, Kristen. Sudai. Iya, oke, lanjut silakan. Saya mau menjawab si Gotu ya, Bapak Gotu ya. Iya, silakan Bang. Katanya tadi Paulus tidak ada mengatakan bahwa Yesus pencipta. Tapi saya baca di 1 Korintus 8 ayat 6, Yesus itu adalah pencipta. Di tulisan yang lain juga di Ibrani 1:2 Coba juga dibaca itu. Yesus adalah pencipta. Coba bang itu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Setahu saya ayat apa Yesus itu bukan pencipta. Coba dibaca bang. Di situ. Coba dibaca teliti. Sama Ibrani 1 ayat 2. Setahu saya di situ dikatakan Allah itu Esa. Hanya ada satu Bapa di situ. Dan Coba hanya ada dibaca. satu Tuhan. Itu. Abang yang baca, abang kan pegang Bible coba. Apakah di situ dia sesama seperti Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, atau Esa gitu menurut Paulus? Coba. Itu sebenarnya satu bapak dan satu tuan itu. Iya, sebenarnya begitu. Iya, satu Tuhan dan satu tuan. Iya, betul. Sebenarnya begitu. Sebenarnya kan paraphrase the Lord itu sebenarnya bukan God. Itu Mesias Kristus, satu Tuhan di atas segala Tuhan atau orang suci. Kan begitu. Hanya itu yang saya katakan tadi bahwa ketika proper name sudah bergeser menjadi generic name. Itu loh. Jadi bukan lagi tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Allah selain Tuhan. Jadi kebalik ini. Bisa dibaca enggak ayatnya? Kalau abang yang baca tentang Bible, saya tidak pegang Bible di sini. Meskipun kita tahu banyak Allah baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bla bla bla, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dari situ ada pencipta, tidak ada. Sekarang kita lihat di dalam Matius 19 ayat 2 ya kalau nggak salah, ayat 4. Yesus berkata, tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula? Kalau memang Yesus itu sang pencipta, ngapain dia ngomong bahwa Ia yang menciptakan manusia, bukan aku yang menciptakan manusia? Coba Matius, ini perkataan Yesus sendiri tuh, Matius 19 ayat 4.
Bagaimana? Yesus sendiri mengaku bukan dia sang pencipta, tetapi ia, bukan aku. Lanjut Bang God. Ya, itulah saya katakan. Di situ tidak ada kata bahwa Yesus pencipta langit dan bumi, hanya dikatakan oleh dia. Oleh karena dia, berarti yang ciptakan Bapa, tetap Allah yang Esa. Menurut 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Yesus itu hanya utusan, dan memang banyak sekali yang ayat kurang lebih ada 20-an ayat yang memang mengarah bahwa Yesus itu utusan, hamba Allah, perantara, dan yang lain. Begitu loh. Ya. Anda itu hujan juga. Ya, hujan. Kan begitu. Silakan dilanjut mungkin Gurunda semua. Silakan. Baik. Jadi kalau dikatakan Yesus itu pencipta, itu terlalu terlalu berlebihan sekali nih. Jelas sekali bahwa kita meninggalkan kemudian kodrat kita sebagai manusia yang dicipta dengan punya akal ketika sampai pada pemahaman bahwa anak Maria itu adalah pencipta. Kenapa demikian? Karena kedatangannya di atas muka bumi aja, dia katakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus Betul. ini, berarti kedudukan Yesus ini sama seperti kita manusia biasa. Yang datang, tiba-tiba jadi perempuan, tiba-tiba jadi laki-laki, tiba-tiba ada di tahun sekian, di hari sekian, di tanggal sekian, tanpa ada koordinasi dulu dengan Sang Tuhan. Tiba-tiba saja kita dicipta, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Di Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus ini bukan pencipta, dia ciptaan. Nah, itu yang perlu dipahami. Karena memang di data-data yang ada di dalam Bible, Matius 21 nomor 11, Markus 14 nomor 65, kemudian Lukas 24:19, Yohanes 6:14, Yohanes 7:40, Yohanes 9:17, Yohanes 4:19. Itu Yesus dikatakan sebagai nabi. Pencipta alam semesta tidak pernah disebut sebagai nabi. Yesus disebut nabi, berarti dia Yang murni bermasalah ciptaan. sebenarnya. Iya, memang kayak gitu. Yang bermasalah itu adalah saudara Kristen yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta itu sendiri. Nah, ini yang Ada bahaya. ayatnya kok, ada ayatnya. Ya, di mana dalilnya Yesus itu pencipta? Itu tadi 1 Korintus 8 ayat 6 sama Ibrani 1 ayat 2. 1 Korintus ini apakah ucapan dari Yesus atau ucapan dari Paulus? Karena Paulus ini pernah di... inilah Bang Kenapa, Juma Bang? terjebak dalam kritik silakan. teks sama iman. Kita bahas sabar, iman, Bang. tidak boleh ada kritik teks. Oke, kita Tidak bahas iman. boleh Oke. mempertanyakan Oke, validitas ayat kitab suci. Oke, baik. Kalau Cukup begitu, percaya atau tidak. oke, kalau begitu saya boleh bertanya dong. Roh apa yang datang mengaku kepada Yesus, kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Itu poinnya. Supaya kita tahu bahwa apa yang dituliskan Paulus ini benar-benar kalamullah. Ya kan? Kalau Anda Saya kira- beriman dan percaya kepada tulisan-tulisan Paulus, maka ending utama, final utamanya itu harus kita balik. Siapa yang datang mengaku Yesus Sekarang kepada saya tanya balik Paulus? Bang Juma. Dasar apa Bang Juma percaya tulisan Injil itu yang Bang Juma tadi kutip-kutip? Kok bisa percaya? Itu Apakah ada itu di validitasnya dipercaya? Saya paham sekali tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab saudara yang Anda genggam itu adalah hasil penyelidikan 4 kanonik ini. Hasil penyelidikan. Artinya cerita orang per orang yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa atau kejadian atau cerita-cerita yang simpang siur di antara orang-orang yang ada pada masa itu. Itu pasti. Karena Yesus tidak pernah mengenal penulis Bible. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda membawa surat Korintus, 1 Korintus, maka yang harus menjadi dominan dijadikan sebagai sajian edukasi adalah makhluk apa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Itu dulu. Makhluk apa itu? Kira-kira menurut saudara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kira-kira ini siapa ini yang ngaku Yesus ini?
Saya kira kalau gitu pola debatnya tidak perlu berdebat lagi. Itu namanya sudah mencampur membahas iman dengan kritik teks. Jadi Anda jangan kalau Bang Juma mau kritik teks itu sudut pandangnya beda. Itu yang lebih cocok seorang ateis yang melakukan itu. jangan Bukan alergi orang dengan yang itu, beragama. Bang. Jangan alergi dengan itu. Kenapa? Karena Ya Yesus tadi Bang Juma tadi mengutip ayat begitu banyak sekali. Berarti percaya Bang Juma dengan ayat-ayat itu. Tapi seketika begitu Anda saya membawa kutipkan Paulus, ayat yang lain. Bang seketika Juma, Anda membawa Paulus, saya harus bertanya, makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa yang membimbing Paulus menulis 13 buku? Ini makhluk siapa yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu suara siapa? Itu dulu. itu hanya mempertanyakan ayat. Tidak boleh. Lah. Bah, kami percaya itu Yesus yang berkata, Nah, yang berfirman itu. Apa Yang buktinya berkata- kalau itu Yesus? Loh. Iman itu tidak bisa dibuktikan. Oh, siapa bilang? Tinggal percaya atau tidak. Itu aja. Justru karena kepercayaan ini harus ditopang dengan ilmu. Makanya ada akal. Nggak Ilmunya bisa. di mana? Anda mengatakan itu Yesus. Nggak bisa. Iman di atas segala-galanya. Tapi Anda Akal itu tidak sampai menyampaikan. kepada level iman, saudara. Anda hanya sampai pada level percaya. Nggak sampai Kenapa pada Bang Juma level percaya iman. tadi ayat tadi yang Bang Juma kutipkan? Saya percaya bahwa ini adalah kutipan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan yang ada di dalam itu kitab berarti saudara. validitasnya terjamin. Yang itu. Oh tidak, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya Itu mengatakan namanya hipokrit. Hipokrit namanya itu. memang betul, memang betul. Saya akui itu. Saya akui karena Al-Quran Hipokrit saya itu. mengatakan itu, bahwasanya Bible dituliskan hanya berdasarkan terhadap angan-angan dan duga-menduga. Ya nggak usah lah berdebat kalau gitu. Oh, nggak bisa, tidak bisa Dibahas. berdebat karena agama Anda itu agama syiar, agama yang diajarkan kepada umat Islam supaya umat Islam itu keluar dan menjadi murtad, ikut menjadi pengikut Paulus. Ya udah bilang aja ke pengikut Anda itu kitab palsu. Selesai sudah. Ngapain dikutik-kutik Al-Quran lagi? tidak pernah mengatakan kitab Anda itu palsu. Di mana dalilnya? Busri namanya. Di mana di Al-Quran mengatakan bahwa kitab Anda itu palsu? Nggak ada. Saya nggak bilang Quran Anda sendiri saya suruh bilang itu palsu. Saya aja. pun tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda itu murni adalah hasil penyelidikan orang yang tidak dikenal, yang membahas tentang Yesus dan pengikutnya, membahas tentang Yesus dengan Tuhannya dan Yesus dengan ajarannya itu sendiri. Itu loh. Nah, pola pikir Bang Juma itu tidak berpola. Loh, bagaimana tidak berpola? Sedangkan Tidak ketika dalam dunia debat begitu. saudara, Dalam ketika dunia debat Anda tidak boleh mengkritik teks. Hanya cukup percaya atau tidak. seketika Anda menyajikan surat-surat dari Paulus, maka saya pertanyakan kemudian, Paulus ini mendapatkan ilmunya sampai dia menulis 13 buku itu dari mana? Itu tidak boleh Anda lakukan. Kenapa? Pantang. Kenapa bisa? Tidak boleh. Alasannya apa? Anda cukup percaya atau tidak. Loh, Selesai. itu iman Anda, saya nggak bisa. Anda nggak bisa Udah, menggiring saya berarti menjadi nggak usah- jemaat nggak usah berdebat. yang hanya Nggak manggut-manggut, usah nggak berdebat. bisa. Jalankanlah agama masing-masing, saling menghormati. Kalau begitu, tanggalkan semua istilah Al-Quran yang ada di Bible. Kalau kita mau menjalankan Kristen cuma agama bukan di masing-masing. Indonesia aja loh, di seluruh dunia. Yang banyak saya Kristen, yang bukan saya di Indonesia yang aja. saya bilang ini bukan Kristen di luar, yang saya bilang ini Kristen yang ada di Indonesia. Bang Juma harus tahu. Ya. Khalil Gibran Apa itu? Kristen mengucap la ilaha illallah. Apakah dia itu nyolong? Itu sudah benar. Kristen juga harusnya mengatakan la ilaha illallah sebagaimana petunjuk tadi yang katanya ada di dalam kitab jangan saudara itu petunjuk, tadi Matius 17. Oke? Matius 17 nomor 3 itu la ilaha illahu. Bukan itu aja, 1 Korintus 8 ayat 4 juga begitu. Silakan aja. Tidak ada yang Udah, salah jadi- dengan itu. jadi Akan masalahnya tetapi, apa? Berarti ada abang, kebenaran di sekarang, situ. saudaraku, sekarang Anda masuk ke dalam Gramedia. Betapa banyak buku salinan-salinan tulisan-tulisan orang yang menuliskan kata la ilaha illallah. Tapi bukan berarti itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Ya, sama kayak Al-Quran ya kan. Oh, kalau Al-Quran jangan Anda ragukan. Masalahnya sekarang Ya, kapasitas apa Anda, dasarmu? kapasitas Ya, Anda terhadap Al-Quran itu apa? Kapasitas Apakah Anda sudah bisa membacanya? Kapasitasmu Saya tidak membahas kitab Anda. diragukan Saya gitu loh. membela Ini kitab saya menanggapi saudara Dika.
Anda berbicara mengenai Quran. Syarat utama membahas Al-Quran pernah bicara adalah kitab bisa Anda. membaca. Rasulullah Muhammad SAW pertama kali kemudian menerima wahyu bisa membaca Iqra. Kalau Anda membacanya pun tak sanggup, maka kembali kepada Yeremia 29 nomor 12. Kitab termeterai itu tidak akan pernah dibaca meskipun orang itu bisa membaca. Oke? Bukan begitu. Jadi nggak usah debat bahas Quran di sini. Bukan Jadi begitu. levelnya yang terlalu benar. tinggi. Jadi Muhammad itu buta huruf apa gimana cuma? Levelnya Cara terlalu debatnya tinggi. itu aneh. Anda nggak sampai ke sana nanti. Anda nggak sampai ke sana. Levelnya terlalu tinggi. Ya, Jemaah. kapasitas Anda untuk membahas Al-Quran itu nggak bisa, nggak sampai ke sana. Muhammad itu buta huruf apa enggak? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buta terhadap Taurat, buta Ibrani, buta bahasa Suryani, buta Aramaik, buta bahasa Greek. Dia tidak buta terhadap bahasa Arab. Datang mana? Buktinya Al-Quran Ya datang datang mana? yang membacakan Al-Quran beliau. Gimana coba? Berarti Pola debat Anda itu Muhammad bisa baca ya? cacat debat. Kenapa namanya Anda itu. mengatakan pola debat saya cacat? Cacat debat? Benar, cacat debat. Alasannya Karena apa? Anda mencampur bahas keimanan dengan kritik teks. Anda mencampur Saudara, validitas ayat kita Saudara, dengan apa keimanan. artinya iman? Saya tanya dulu, apa artinya iman? Iman berarti sesuatu yang tidak perlu dibenarkan tapi percaya. Dari mana Anda mendapatkan teori seperti itu? Dari mana Anda mendapatkan teori seperti itu? Udah usah debat pokro bambu. Udah. Ya Allah ya kita- Karim. Bung, di sini terminologi garis bersama kalau aja. Anda berbicara bersama dengan kepada umat Islam berarti Anda sedang berbicara dengan manusia. Beda kalau Anda berbicara dengan jemaat yang ada di gereja. Saya curiga di sana 50-50. Jangan melebar kemana-mana. Fokus debatnya. Anda itu sedang fokus. berbicara kepada Muslim, di mana Cara Muslim itu debatnya, selalu mengedepankan debat akal. debat pokro bambu namanya itu. Ya, lucu ente. Ditanya baik-baik kok malah emosi. Santinya, yang emosi lah gaya Anda itu tidak tepat dalam diskusi. Anda ingin menjual sesuatu kepada saya, wajib hukumnya saya tanya barang Anda itu ori atau tidak. Kan itu poinnya, Bang. melebar kemana-mana. Tidak ya. Anda ketika menyajikan dia bukan Korintus, dia bukan maka saya diskusi, bertanya tapi kepada lagi saudara, Paulus ini bukan bagian daripada misi dakwah Yesus, bukan bagian daripada Itu murid menurut Anda, Yesus. itu menurut Anda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Anda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Anda. Nah, sekarang kalau Anda Itu mengatakan menurut Anda. bahwa saya salah, buktikan bahwa Yesus pernah bercerita tentang Paulus. Silakan. Itu di Kisah Para Rasul 9. Di mana Paulus, di mana Yesus di situ bercerita di Kisah Kisah Para Para Rasul Rasul? 9 ayat 15. Coba tunjukkan Kisah kepada Para Rasul saya. 9 ayat 15. Itu ucapan Lukas menceritakan dua tokoh, Paulus dan Yesus. Itu kan tinta merah. Saya tahu, saudara, itu cerita Lukas yang Itu membahas. namanya Anda itu mendiskreditkan Susah apa orang tulisan ini. kitab suci. Itu tidak Susah boleh orang ini dilakukan dalam ditemani berdebat. diskusi. Bang, Tinggal percaya kalau atau ada tidak, sebuah jangan buku menuduh. yang bercerita, Iyalah, jangan Cuma. Anda Tadi itu kan- jangan itu kan- Anda mengatakan bahwa seketika makanya Tidak ada boleh Paulus menuduh. di situ. Gimana sih? Cukup percaya atau tidak boleh belum nggak menuduh. bisa kayak begitu. Nggak bisa. Udah Boleh. berdebat kau suka sendiri Nggak boleh. situ. Nggak Udah boleh debat kayak urusannya begitu. kau. Sekarang begini, Lukas Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Lukas. Ah, Lukas. Kenapa Anda pertanyakan? Ya Allah ya Segala Karim. sesuatu yang eksis tidak boleh dipertanya. Tinggal Anda itu Bukankah perintah Yesus percaya itu? atau tidak. Yesus itu mengatakan gunakan akal, kasihi Tuhanmu dengan segenap akal. Jadi harus akal. Tidak boleh kita itu menuju kepada Tuhan tanpa akal. Itu nasihat Yesus. Di dalam Amsal 3 nomor 5 harus menggunakan firman Tuhan, tidak boleh menggunakan penafsiran pribadi. Amsal itu Gimana? percaya Anda Amsal itu kebenaran. Minimal Anda yang percaya karena itu kitab ada di ketek Anda. Aduh. Anda itu benar-benar tidak berpola loh berdebat. Bagaimana ceritanya? satu Saya sisi Anda membantu menjual Anda. fragmen Dengar, itu. Amsal Anda itu dengarkan saya. Amsal itu kitab yang Anda gunakan di Kok bisa ketek Anda kutip? setiap hari Kok bisa Anda kutip? untuk mengobati Anda yang lagi sakit. Aduh.
Aduh, Giliran satu kisah para Aduh. 1 Korintus. kalau saya mengutip Al-Quran itu bukan kitab yang Anda imani. Kan keliru. Saya keliru obat memberikan kepada pasien kalau yang saya kasih Al-Quran. Anda tidak ngimani. Ketek Kenapa? Anda itu penuh dengan kitab Kenapa Amsal, saya maka mengutip Amsal yang Korintus, saya Anda kasih. tidak berkenan? Kalau Anda menolak kitab yang Anda genggam, lalu untuk apa kitab itu ada di tangan Anda? Buang aja. Saya tidak menolak. Saya tidak Ya, menolak. kalau Anda tidak menolak, maka dengarkan. Saya mengatakan Amsal 3 nomor 5, Anda harus berdasarkan terhadap firman Tuhan, jangan berdasarkan terhadap penafsiran Anda sendiri. Sampai sini paham? Jadi kau bisa Yang menafsirkan menafsir siapa? gitu, Sampai sini paham? Ini Dika penyakit. kau bisa menafsirkan. Siapa yang menafsir? Diamkan dulu. Anda yang menafsir Jadi Anda paham? kitab orang. Anda nggak mau menerima. Maka muncul pertanyaan. Lukas ini menulis tentang Yesus dan tentang Paulus. Lukas menarasikan bahwasanya Paulus berjalan ke Damsik di gurun padang pasir, menuju ke Damsik dia. Berarti Tiba-tiba kamu Paulus menuduh Lukas pembohong. bisa jadi kalau Ya tidak sudah, terbukti. pembohong ngapain lagi berdebat? Pakai timer aja bilang sudah. Kalau Pakai tidak timer. terbukti, sejak kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Bisa Anda berikan data ke saya? Ada? Namanya iman tidak perlu. Oh, nggak bisa. dibuktikan. Itu di Anda. Itu di Anda. Sekarang begini, Bung. Saya kasih Anda 2 botol Sudah pakai timer aja. berisi bilang. air. Pakai timer. Berisi air, airnya bening. Oke? Airnya bening, dua-duanya bening. Anda haus. Kayaknya Bang Jumaida nggak ngerti ya mana bahas iman, mana bahas kritik teks. Anda nggak bisa Jangan membedakan Anda ya. mengatakan iman. Iman itu polanya akal. Berbeda dengan ampun, aliran Kak. kepercayaan. Aliran kepercayaan itu tidak pakai akal. Kalau Anda mengatakan itu, jangan sentuh dimensi iman. Iman itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Iman itu bahasa yang bersumber dari Al-Quran. Dan Anda dalam kitab saudara, Anda itu cuma aliran kepercayaan. Asal percaya. Sekarang saya kasih Anda aqua, botol aqua isinya air putih, yang satu air hitam. Anda ambil, kira-kira mana yang Anda minum? Anda memilih yang putih. Anda lakukan penyelidikan atau tidak? Tidak kan? Menurut iman saudara, menurut kepercayaan saudara, Anda langsung minum. Kok. Ternyata yang saya masukkan itu Udah adalah kalau kimia. Anda Matilah Anda. kata iman, saya kata pakai bahasa Inggris faith. Tahu faith? Nggak ada. Cuma faith. Nggak ada di dalam kitab saudara. Jangan Anda lari-larikan kemana-mana. Iman itu sandarannya hanya ada di dalam Al-Quran, Al-Karun. Rukun Cuma- iman itu hanya ada Dengan di dalam ada Al-Quran. persegi Tidak ada. ya, pola. Jangan Percayaan Anda kotori Iya. mulut Anda dengan Debat agama anak lain, sekolahan dengan itu, iman agama bukan orang. debat- Tidak usah. bukan debat Kalau doktoral. Anda mengatakan kepercayaan, oke, saya terima. Artinya Anda asal percaya kan? Nah, katakan aja ke Bang Suma, Berdebat Bang itu Suma, tidak boleh saya menjatuhkan itu lawan- dasar lawan agamaku bicara. adalah Tidak. aliran kepercayaan, asal percaya saja. Buktinya saya tidak berakal di dalam memahami konsep ketuhanan. Iman itu Cuma, artinya Bang Juma, kepercayaan cuma. berdiskusi tidak boleh menjatuhkan lawan debat, termasuk kepercayaannya. Oh, jadi Jangan maksudnya menuduh-nuduh. jadi Belajar maksudnya tempat Anda yang benar. berdiskusi itu, maksudnya Anda berdiskusi itu saling menyanjung. Oh, saudara Sude gantengnya. Oh, saudara Sude. Diskusi itu adalah mencari titik temu kebenaran untuk kita tuai sebagai Ya, hasil jangan dan menjatuhkan manfaat lawan edukasi bicara. kepada orang lain Sama dan juga agamanya. kepada kita. Itu kalau Jangan menjatuhkan- prinsip itu yang Anda pakai di gereja cocok. Itu namanya yang Anda pakai itu dogma. Itu nggak cocok bagi saya sebagai muslim. Nggak bisa. Saya tahu dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai, tidak boleh diperdebatkan. Itu dogma. Tapi Anda sedang berhadapan dengan orang yang berakal, Bung. Tidak lagi sedang Anda berdogma di sini. Saya mau bicara dulu dengan Bapak Gotu tadi. Tadi Ya, kan dia silakan. bilang Kalau dengan saya Anda nggak bisa. tidak ada Silakan. Paulus bilang Anda tidak Paulus akan pernah bisa pencipta. ngomong. Nggak usah debat sama si kutipkan Juma 1 sama Korintus si God 8:6 aja. sama Silakan 1:2. Bang God. Cukup Beliau- diterima apa tidak? Itu aja. Maunya Sama si Antum. Juma nggak penting ngomongnya. Dia main TikTok dia. Sama si God aja. Iya, saya sudah baca Ibrani 1 ayat 2 dan ternyata yang ciptakan itu Allah loh, bukan Iya memang Yesus. ya. Coba baca ulang. Tapi oleh lewat Yesus. Wah, Maksud Oleh dia. perantara, coba. saya mute ya karena saya akan banyak ketawa nanti. Silakan. Iya, diam dulu coba kau Juma. Kau lagi main TikTok tadi. Coba baca Coba Ibrani 1 ayat 2. Abang Gotu dulu Abang bahas. baca keras-keras. Bang Gotu. Jadi
Jadi begini, di Ibrani 1 ayat 2 itu bukan Yesus yang ciptakan, tapi Allah yang ciptakan melalui perantaraan. Jadi Yesus itu perantara, dan banyak ayat yang mendukung tentang itu. Yesus itu perantara, utusan, bukan sang pencipta gitu loh. Masa nggak ngerti itu ayat? Kan sudah Sama aja. di situ dia jelas dibilang oleh dia. Berarti Oleh dia tidak bisa Allah. dipisah Oleh dari dia Bapa. Allah. Cocok, oleh dia Allah menciptakan. Berarti siapa yang ciptakan? Yesus atau Allah? Allah lewat Yesus. Jadi itu tidak boleh dipisah. Berarti Yesus perantara. Bukan Yang ciptakan perantara, siapa? ruler, nama ruler. Yang ciptakan siapa? Coba baca dulu ayatnya situ. Jelas di situ ada kata perantara. Abang mau menyangkal lagi. Coba baca Ibrani 1 ayat Iya 2. memang Yesus perantara. Ya, Dia imam memang besar perantara. Berarti bukan pencipta. Dia itu Yesus Tuhan. perantara. Tuhan di situ maksudnya Lord loh, bukan God. Ya Baca memang bahasa bukan Inggrisnya. God itu begini, mengerti enggak God? God itu Khalik langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Sementara Yesus bukan pada posisi God, tapi pada posisi Christ the Lord. Iya memang Saya Lord. ngerti. Iya. Jadi apa yang Ya kalian sudah, pertanyakan? ya sudah, berarti bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta Gimana? dia. God Loh, itu kalau dengan Lord pencipta- itu tidak bisa dipisah. Serangkai dia itu. Nah, gimana caranya serangkai Lord Christ dan Ayat itu kau tidak membuktikan. Makanya di Tidak kami sampai dikatakan Bang God, ya Tuhanku Coba belajar dan dulu kaidah bahasa Inggris Allahku. dulu. Ya gitu loh. Belajar. Saya Tuhan kira Allah. Muslim juga bicara gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu sebenarnya konsep Kristen. Ya Allahku ya Tuhanku. Iya. Apa kalian nggak ngerti istilah itu? Ya Allah ya Rabbi. Itu konsep artinya- Kristen yang diucapkan oleh Thomas. Ya Tuhanku ya Allahku. Itu dua kata yang tidak boleh dipisah. Beda tapi tidak bisa dipisah. Sekarang begini, kalau memang Anda katakan bahwa Yesus itu pencipta sama dengan God, apakah ada ayat lain yang mendukung? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada yang tercipta dari segala yang diciptakan, kan itu. Sekarang begini, sekarang itu Anda ambil dari Yohanes 1 tuh ayat 1 sampai 4. Iya. Coba sekarang begini, sekarang saya mau nanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu setahu Anda itu apakah Yesus yang mengucapkan atau Allah yang mengucapkan atau firman Allah itu? Coba. Yesus mengucapkan kepada penulis Injil Yohanes, makanya Yohanes menuliskan itu gitu loh. Bagaimana caranya Yesus mengucapnya? Yesus belum diutus pada saat itu. Yohanes belum membaptis. Belum diutus. Kalau belum diutus mana mungkin dicatat si Yohanes di sini gimana sih? Berarti kau nggak paham Bible kau. Yohanes itu kan murid Yesus. Wah. Namanya murid, apa yang diajarkan gurunya dicatatnya. Itu namanya murid. Pembaptis itu Ya, yang enggak, benar membaptis Yesus. Sementara Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Itu Yohanes Pembaptis, ini Yohanes penulis Injil maksudnya. Kemudian jangan sama. Bang Goto. Yohanes Pembaptis Bang Goto dengan Yohanes penulis Yohanes 1 Injil. ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Baca. Saya jelaskan dulu. Sudah saya tahu itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang saya tanya kau. Oleh dia itu siapa? Oleh itu, Tunggu, oleh tunggu. dia itu. Sekarang saya tanya kau. Kau tahu enggak bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu berasal dari himne Platonis? Mau saya Itu yang tadi saya bilang. God, Anda tertular. Diam dulu, sudah. Paham Kau tahu cuma. enggak? Dengar dulu, sudah. Diam dulu, God. Bentar ya. Platonis itu beragama Yahudi. Memang sebelum Yesus lahir ke dunia, pemahaman akan firman ini, siapa ini firman ini masih dipertanyakan. Jadi Platonis ini adalah orang Yahudi yang sedang membahas mengenai firman. Nah, Yesus di sini mengajarkan muridnya mengenai pendapat Platonis ini, makanya tuliskan Yohanes lah pemahaman akan firman ini secara lengkap gitu loh. Jadi Platonis ini bukan orang Yunani. Saya terangkan kau. Yohanes 1 ayat 1 itu himne Platonis yang dipopulerkan oleh Philo. Philo itu adalah keturunan Yahudi yang tinggal di Mesir. Iya, makanya kan Yohanes ini Yahudi juga. Tunggu. Jadi himne Platonis itu yang diperkenalkan oleh Philo itu yang dikutip oleh penulis kitab Yohanes. Bukan dikutip dia. Yohanes ini, Yesus ini mengajari Yohanes mengenai firman itu, makanya ditulis Yohanes di satu Yohanes itu, di Yohanes itu. Itu asumsi.
Sementara tercatat dalam sejarah bahwa penulis kitab Yohanes yang tidak tahu sampai sekarang menjadi misteri itu hanya mencuplik atau mengutip Yohanes 1 Bukan ayat 1 mengutip itu mah melengkapi pendapat Yahudi yang terdahulu, dimasukkan dari situ, diajari oleh Yesus gitu loh. Kapan Yesus ajar? Nah, Yesus belum. Nah, Yohanes itu kan murid Yohanes 1 ayat 1 Yesus. itu gimana sih kau itu? Gimana sih Ayat ini? berapa Yesus dibaptis? Yohanes Yohanes itu Pembaptis murid bukan Yesus. Yesus. Sebagai murid dia wajar dia mencatat, menuliskan semua ajaran Yesus. Jadi Yohanes 1 itu semua ajaran Yesus. Jadi semua ini ajaran Yesus semua. Injil-injil semua ajaran Sejarah, bro. Yesus. Kau nggak ngerti sejarah. Sekarang sama tanya, siapa penulis kitab Yohanes? Ayo. Kamu yang nggak tahu sejarah, makanya kau aja kau pikir. Saya tanya kok, siapa yang menulis Yohanes. kitab Yohanes? Siapa yang Ya yang nulis Yohanes kitab murid Yesus. Yohanes? Kenapa Yohanes? Mana bukti kau? Mana Nah di bukti sini kau? udah ada Injil Yesus menurut Yohanes. Gimana sih? Jilkaran Yohanes, maksud kau? Nah, coba kau cari sumbernya. Sampai sekarang penulis kitab Udah Yohanes itu masih ditulis di situ Injil Yohanes. Gimana sih? Injil Yohanes. Kalau Injil God masih di sini tulis Injil mirip Bang God. Juma, Bang Gutin Injil juga. Yesus menurut God gitu loh. Ini kau udah tulis Injil Yesus menurut Yohanes. Menurut tulisan Yohanes. Mana Gitu loh. historia Jangan sejarahnya? mencampur subjektivitas Mana dengan sejarahnya? objektivitas. Mana Kan histori udah ada sejarahnya? judulnya. Yohanes itu menuliskan Injil itu pakai judul. Ini Injil Yesus menurut Yohanes, gitu. Tahu ya. Asal kau tahu, histori sejarah menjelaskan bahwa Kamu jangan sok-sok tahu Yohanes sejarah. itu- Kamu nggak tahu Itu sejarah loh, kamu. Kawan-kawan saya Muslim sejarah dulu. jangan mencampur subjektivitas dengan objektivitas. Dan saya itu yang tahu. dipakai cuma objektivitas. Saya tanya kau, Objektifnya itu Gini, percaya atau ini. tidak. Dari kemarin-kemarin ini merasa tahu sejarah, padahal tak tahu apa-apa Ini dia. campur aduk dengan mengkritik tokohnya. Cukup Injil percaya Yohanes tidak atau tulisan itu aja. Kalau Injil kau sok Yohanes tahu kau, bukan Yohanes yang tulis. Sampai sekarang masih Jangan misteri. mengkritik mau kau bilang tokohnya. nggak bukan Yohanes Tidak itu ada nggak yang penting tahu sama ini. kami. Kami berdasar dari gereja itu sudah ada sejak semula, diwariskan turun temurun sampai Tidak sesuai. sekarang. Kau itu umur kau berapa? Sok tahu sejarah kau. Kau itu Gereja bicara Katolik itu sudah melewati sejarah. berbagai sejarah 2000 tahun, biar kau tahu. Jadi bukan kau lebih tahu daripada gereja Ini Katolik. debat kok mengkritik tokohnya ya, aneh. Iya makanya. Kalian datang Wow, jualan obat. ini. Ikut Kalian ini. datang jualan obat soalnya. Kami bisa membuktikan dan Bukan, menyajikan cuma data. Dengar, jualan dengar, obat. dengar, 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 Nggak dengar, usah kita dengar. layani si Dengar, dengar. Diam aja kita. Nggak usah kita Yohanes layani. 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat bahwa bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes itu. Kalian bisa membaca kan? Kalian masih punya sisa-sisa otak di kepala. Kenapa nggak dipakai sih? Hah? Pakai dong sekali-sekali. Bahwa bukti akurat buku Yohanes itu, karangan Yohanes itu bukan tulisan murid Yesus, berdata dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Nah ini si Sode yang so tahu ini baru ku kirim kau ke perpustakaan. Sadar kau sekarang. Kau masuk ke sini doktrin bahlulmu itu tidak berlaku. Ngerti tidak? Hah? Coba kau baca tuh. Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca di hadapan saya sekarang. Habis itu kau tunjukkan bahwa yang menulisnya itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ku sentil juga biji matamu nanti. Bercanda. Ayo. Diskusi itu jangan mendogma. Gak boleh kau mendogma di sini. Di sini kau sedang berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam yang akan mengantar kalian kepada keadaan waras, meninggalkan kegilaan menyembah anak orang. Paham? Itu dogma Langsung. bukan? Itu dogma bukan? Bukan dogma. Ini logika yang dipakai berdasarkan dengan pewahyuan dan naluri ini. Naluri dan akal yang kita pakai. Sekarang ketika Anda mengatakan dogma, dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai yang tidak sesuai dengan akal rasio. Paham?
Sekarang Kayak siapa di antara anda kalian? yang paling berakal. Siapa di antara kalian pengikut Paulus Suka-suka yang bisa cuma membaca Yohanes yang kena 21 nomor tadi kau 24 bilang dan 25 di sini? doa Siapa? sesuatu yang Berdebat tidak boleh itu jangan dibantah. menjatuhkan orang. Siapa di antara kalian Sekarang dua sudah orang ini jalan, yang kau bisa bilang membaca Yohanes 21 nomor Berdebat 24 itu dan jangan 25? menjatuhkan orang. Ya, silakan. Silakan Anda bacakan. Berani enggak? Cuma. Berani enggak kau baca? Udahlah. Udahlah. Selayani God, apa Ya lagi nggak kau bisa, bilang? memang nggak bisa. Apalagi Dogma tidak pertanyaanmu, bisa God. diperdebatkan, Cahayu. Kalian itu manusia pelahap dogma. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 1:19, tugas Paulus beserta roh jahat yang masuk ke dalam dirinya itu adalah mematikan akal pengikutnya. Gak boleh kalian berakal. Kalau bahasan Kristen, orang Kristen tidak boleh pakai akal. Tidak orang Kristen boleh tidak sama sekali. berakal, nggak kami Tidak TikTok, boleh bro, sama gimana? sekali. Haram hukumnya orang Kristen membahas kekristenan pakai akal. Nggak boleh. Kapan Cuma dia kalau menggunakan orang Kristen akal, nggak pakai dia akal, bisa nggak keluar punya dari akal, Kristen. nggak menti- Di sini tidak dibutuhkan self proclaim. Di sini Enggak, kau baca Yohanes 1, sorry. Cuma Kau baca Yohanes itu. Baca kalau Yohanes orang Kristen 21. tidak punya akal, kau nggak Tidak, ada Baca tidak. Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Kalau kalian mau waras silakan, tapi kalau kalian tetap mau gila kayak sekarang menyembah manusia, tidak usah kau Kau baca. yang gila cuma, kau yang gila. Kalau kau Cuma. tidak gila, ngapain kau nyembah Yesus? Ngapain kau nyembah Yesus? Markus 5 kenapa hanya kau orang gila yang menyembah Yesus. Allah? Kenapa kau Di mana? menyembah Allah? Di mana? Coba. Di mana Kenapa tertulis kau dalam menyembah Allah? Al-Quran Coba. bahwa yang menyembah Allah itu adalah orang gila? Di mana? Di Iya. mana? Di dalam Bibelmu Yang Markus tiga 5, hari jaga ayat orang 5. yang menyembah Yang Yesus jaga ayat 5. adalah orang gila. Siapa di situ yang Paham? bilang nggak gila, coba? Paham? Markus 3 nomor 10 nomor 11, roh-roh jahat yang menyembah kepada Yesus. Paham? Nah sekarang roh apa yang merasuki kalian? Roh apa yang merasuki kalian sampai kalian juga menyembah Yesus? Roh apa? Orang gila itu. Coba. Roh apa? Bang Gontor, Roh apa? buka Yohanes 16 ayat 23 dan 4. Roh apa Yohanes yang 16 merasuki ayat 23 dan 4. kalian sampai kalian menyembah Yesus? Ayo. Dasarnya Karena Yohanes 16 ayat 23 dan 4. Markus 5 orang yang menyembah Yesus ternyata orang kerasukan setan. Ayo. Dasar menyembah Yesus Yohanes 16 ayat 23 dan 4. Oke, saya baca ya. Oke, baik. Yohanes 16 berapa tadi? Dia pernah 23 kita ngomongkan cuma ya kan. Oke, saya bacakan Orang sama gila Anda. itu Saya kan, bacakan. kasus Saya punya orang gila itu kitab. kan cuma. Saya punya kitab. Malah dia sembuh Oke, ya. ketika menyembah Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Cuma Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa.
Lah, ini lagi ke bahasa kan, lari-lari terus. Kan udah kita Oh, lari lagi. Emang itu harus sumbernya dari sana. Bukan menurut perspektif Islam. Sekarang yang kau sembah yang mana? Yesus atau Bapak? Dua-duanya itu tidak bisa dipisah. Oh, berarti sembahanmu. Jadi sembah. Iya udah. Jadi sembahanmu dua. Bukan dua, satu. Ya yang mana kalau satu Bapak atau Yesus? Itu satu hakikat. Satu kesatuan. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Pakai bahasa Indonesia. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Jangan nggak maksa. Kamu harus memilih, bukan saya memaksa. Kau yang harus memilih. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ada Bang Jumat naik. Silakan Bang Jumat terusin lagi. Udah Pak, ini kena laporan tadi. Iya, ini si Dika ini kayak gugup, diam aja dulu kamu. Saudara Sude, kau pakai otak dulu kau. Jangan gigi besar kau itu yang kau lebih kedepankan daripada otakmu. Di sini yang mengabulkan doa siapa? Kau layani sudah. Yang mengabulkan di sini siapa? Yang mengabulkan doa di situ siapa? Hah? Manusia kok nggak pakai otak. Mulut lebih besar daripada otak. Cuma malikin nasi itu apa artinya, Juma? Ini kenapa masih dipertahankan monyet satu ini sih? Enggak, malikin nasi itu apa artinya? Turunin ini sih, menggonggong terus ini ya Allah ya Karim. Nah gitu dong. Aturan main juga Yesus itu sudah jelas. Sudah. Yang mengabulkan doa berdasarkan Yohanes tadi itu siapa? Bapak, dah. Bukan Yesus kan? Aturan main ada dibikin. Tidak sah doa seseorang kalau tidak berdoa atas nama Yesus. Iya tahu. Orang Yahudi harus berdoa melalui Yesus. Maksudnya itu urusan mereka Yahudi. Sabar dulu. Kristus. Kamu nggak masuk di sini. Kau jangan merasa. Dengan agama Yahudi. Kamu jangan merasa. Justru kau itu siapa? Kau itu siapa? Saya pengikut Kristus. Dari mana kau mengatakan kau pengikut Kristus? Menjatuhkan lawan lagi kan? Dari mana kau mengatakan kau itu pengikut Kristus? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Di mana Yesus mengatakan datang untuk kamu? Di mana? Gak ada hak bicara begitu. Ini Yesus mengatakan, jangan membatasi iman-iman seseorang. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ente siapa? Kok bisa dipercaya itu? Loh, minimal Anda yang percaya, Tuyul. Anda yang harus percaya, bukan saya. Saya kutip 1 Korintus 8:6, Anda tidak percaya. Nah, itu aku harus tanya. Roh apa yang merasuki Yesus? Kan begitu. Roh apa yang merasuki Paulus? Karena itu doktrin Paulus. Sementara Matius 15:24 itu pengakuan Yesus. Berdasarkan penyelidikan orang yang menuliskan buku Matius. Meskipun yang menulisnya bukan Matius. Ayo. Sekarang saya tanya bisa Anda mengikuti Alkitab ya, tapi di sisi lain Anda menjatuhkan Alkitab juga. Pola pikir semacam apa itu ya? Lucu orang ini. Lucu orang ini. Saya berbicara berdasarkan dalil. Ketika saya mengatakan, dengarkan saya makanya. Pakai otakmu makanya. Tadi saya mengatakan menjatuhkan lawan terus. Dengarkan saya. Pasang otakmu makanya. Kau jangan cuma menggunakan dogma. Tadi saya mengatakan dengarkan saya, pakai otak mendengarkan. Jangan Anda cuma menggunakan mulut besar, pakai otak. Oke? Saya mengatakan tentang Yohanes, bukan Yohanes yang menulis kitab. Kutunjukkan dalilnya. Yohanes 21 nomor 24 25. Matius bukan juga murid Yesus yang menulis. Buktinya Matius 9 nomor 9. Data kan? Wajar kalau saya mengatakan itu. Anda kutip. Kenapa Anda kutip? Kalau saya kutip untuk menyadarkan ente. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan wewenang Anda. Kok bagaimana memang bukan wewenang saya, tapi kita lagi sedang berdiskusi. Iya, makanya tinggal percaya atau tidak, believe it or not.
Kok kakak Ngerti nggak? pekenok? Beli di tornet. Pekenok. Kau minum aja kingker, nanti ku kirimkan supaya kau tahu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda sebagai pengikut, Yesus tidak memiliki pengikut di luar Yahudi. Ngerti ente? Ngerti? Hah? Sedangkan orang yang bertemu dengan Yesus aja dibilang sama Yesus itu adalah guguk. Apalagi ente yang Kok bisa suka makan percaya? guguk. Kok bisa percaya itu? Dari mana Anda tahu itu? Itu tertulis baca dalam Alkitab, Matius 15. Dari baca Alkitab kan Anda tahu Itu itu kan? tertulis dari Matius 24 juga ada. Ayo. Oh, kok bisa Anda percaya dengan ayat itu? Saya tidak mengatakan saya sedang percaya. Ku hantam juga nanti kau dengan sepatu di muka kau ya. Saya tidak mengatakan saya percaya. Saya mengatakan kepadamu itu Bibelmu mengatakan itu, tuyul. Aneh kali kau. Aneh kau ini. Apakah ketika saya membaca sebuah buku maka saya membacanya wajib saya percaya kepada buku itu? Kulempar juga pakai sepatu untuk Iya, orang kalau ini. percaya jangan menjatuhkan kitab yang satu lagi. Gitu loh Apa sih ya? maksudnya. Saya membacakan, saya menjelaskan apa yang tertulis di Masih enakan Bang kitabmu. Gotu loh. Bang Gotu tidak Oh menjatuhkan. memang, Kalau saya kita ini lihat pelatih, Rasulullah, saya pelatih prajurit. Yohanes. Jadi kalau prajuritnya dongo, pasti kutampar pakai sepatu. Kalau sudah tuyul kayak kau. Udah dibilang, Menjatuhkan udah lawan jelas-jelas terus ya. dibilang. Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Coba kau tunjukkan kepada saya, Yesus mengaku, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada dalilnya? Ke perpustakaan kan? Ke perpustakaan. Akal mau dilawan dengan dogma, bagaimana bisa? Tidak bisa kau lawan dogma yang kau bawa itu. Kau mau menghadapi orang yang menggunakan akal, nggak bisa. Nggak cocok. Anda cocoknya di sekolah minggu. Anak-anak mari duduk berbaris, tangan di atas dada, di depan dada, mari kita bernyanyi. Ikuti Bapak ya. Nah, itu cocok. Kamu cocok di situ. Tapi kalau di depan umum seperti ini, dogma itu tidak bisa kamu pakai dalam dunia diskusi. Ngerti kau? Anak-anak, mari kita mendekat tangan untuk memuji kepada Tuhan Yesus. Nah, itu cocok. Di sekolah minggu boleh. Tapi kalau di sini nggak bisa, Bung. Kamu harus melepaskan dogmamu. Kau bertanggung jawab. Ini loh, Bang Jumat. Kalau saya kutipkan nanti kisah para Rasul 1 ayat 8 bahwa Injil itu harus beritakan seluruh dunia, nanti kamu bilang Lukas itu siapa? Silakan aja Anda beritakan Injil kepada seluruh dunia, tapi Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan ke seluruh dunia? Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil yang mana? Waduh, Apakah Yesus berarti ini nggak ngerti ini Injil dia apa mulai dia Injil itu maksudnya Evangelium loh. Kabar baik. mulai dia Bukan Injil menurut pengertian. mulai ngaco lagi. Parah ya. Mulai ngaco. Tadi sudah bagus, mulai ngaco lagi. Apakah Yesus dengar. Di dalam Lukas 1 nomor 8 itu yang Yesus maksud Injil kan? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mengenal Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Itu catatan mengenai kabar baik. Mama. Jangan bawa pahammu memahami istilah orang. Kalau kamu mengajarkan Injil yang di Kristen tentang maksudnya dengar. Kabar baik. Kalau Anda mengatakan evangelion berarti itu berbicara mengenai Kaisar Agustus. Berarti apa yang Allah kacau balau ya. kacau balau karena ilmu minim, tuyul. Diajarin juga. Markus 1 nomor 14 Yesus mengajarkan Injil Allah. Apakah Injil Allah dan Injil Lukas itu sama? Hei. Apakah Injil Allah dan Injil Markus itu sama? Injil Markus maksudnya Injil yang diceritakan yang ditulis oleh Markus, bukan Markus. Iya. Sementara Yesus tidak mengajarkan Injil yang ditulis Markus. Itulah yang kau beritakan, Cak Ayu. La haula wala quwata illa billah. Dari situ aja sudah berbeda sudut pandang pengertian. Yesusnya yang menjadi patron. Kabar baik. Yesus Saudara Sude, bukan Injilmu yang menjadi patron. Jangan paksakan pahammu kepada saya. Yesusnya yang harus menjadi patron, bukan pahammu. Yesus mengajarkan Injil Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana?
Dia sendiri bahwa dari Allah ada datang keselamatan, itulah Injil. Oke, Nabi baik. Saya ikutin iramamu nih yang tidak punya warna. Injil Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Baik, mari kita Itu bukan beritakan. buku. Oke. Mari kita beritakan Injil Allah ini ke seluruh penjuru bumi. Apa kata Yesus tentang dirinya? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Dia arsala, utusan rasul. Nah, dia rasul. Berarti kita diperintahkan untuk memberitakan ke dunia bahwa Yesus itu adalah rasul. Betul? Ya, betul. Oke, baik. Tepuk tangan. Udah selesai. Kok selesai? Loh, kan cuma rasul. Lucu Tidak ente berhenti ini. di situ. Apa? Di mana Tidak Yesus? berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan lebih dari itu? Baca Wahyu 22 ayat 13. Wahyu. Tapi jangan kamu penyakitnya yang menjatuhkan Ini kan penulis. Yesus ini mau dipercaya sebagai rasul atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia itu nabi, utusan, rasul, semua diborong, anak Allah. Yesusnya yang harus mengatakan, bukan ente. Jangan kau ngaram bebas. Sekarang Yesus. saya tanya, Juma percaya enggak dengan ucapan Yesus Yohanes 10 ayat 36? Saya percaya. Baca. Yohanes berapa? 10 ayat 36. Yohanes 10 nomor 36. Ya, saya percaya, betul. Tapi ingat, ulangi membaca dari 34. Coba baca. Nanti baca juga Markus 14 ayat 62. Tunggu. Anda mundur di 34-nya. Anda yang baca. Saya baca 36-nya, Anda baca 34-nya. 34 dan 35 Anda baca, saya 36-nya. Ayo, silakan. Anda dulu, karena 34 dulu baru sampai ke 36. Silakan. Ayo. Baca 1, 2, 3. Malah ke perpustakaan kucluk. Disuruh baca malah lari ke perpustakaan. Kaget kamu, kaget. Ternyata yang saya hadapi ini pendetanya pendeta. Kaget. Sadar kau? Sadar? Sok kali. Sadar. Mampus. Oh, ternyata di 34-nya, 35-nya rontok lah 36-nya. Ditertawakan orang ente. Aduh, parah kali orang ini. Makanya mendengarkan, Bung. Saya suara keras itu untuk mendidik. Ya, untuk menggembleng roh yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Karena hanya roh jahat yang mengajarkan orang mempraktikkan seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Orang gila yang ada di Markus 5. 34-35-nya. Ya justru itu tugasmu. Silakan. Yaudah, yang ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Ke perpustakaan lagi dia. Gimana ceritanya ini? Bang Andi. Bang Andi punya daun sirih nggak? Adanya daun singkong gua. Daun sirih ada nggak? Daun singkong aja. Rendam air, Itu udah kasih kebaca. garam sedikit. Ya. Bang, Anda mau baca kami gak dengar. Kok nggak dengar? Ya lu Iya, pakai kamu dupais. google. Gua pakai dupais 1 yang nggak bisa kebaca, bro. Nggak dengar kami mau ngomong Katanya apa. tadi saya suruh bacakan Yohanes 10 ayat 34-35. Iya, kami gak dengar. Sebaiknya kau siapkan Bible yang Coba. berbentuk. Bang Sugi Pak De, bacakan. Bang ngerokok Sugi, Pak De kenal Pak bacakan. De, peringatan Pak De. Kalau kamu masuk ke aplikasi lain, suaramu nggak dengar, bos. Makanya Bible itu ada di kepala gitu loh. Ya udah, Bukankah makanya Bang ada Sugi yang tertulis di dalam bacakan. Bang kitab Sugi. Taurat kamu? Dengar. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Tuh bunyinya. Ya. Nih ya, saya Islam Terus? udah hafal Bible, kau nggak hafal gimana? Sekarang ayat 36-nya. Apa? Musa juga Coba, disebut Bang. Elohim. Ayo. Bang Sugi baca.
Katanya suara saya tadi nggak terdengar. Aduh, kok dihapus? Pak Adela tadi tuh gara-gara smoking Bang Juma kena lagi. Atau siapa yang bisa baca? Orang kena bacain, ST bacain. Aku lagi ngerekam Bang Andi. Oh, apa dibacain bro? Gue bantu lo. Yohanes Apa? 10 ayat 36. Oh yang Yang tadi Bang Juma bilang harus dibaca ayat 34 35-nya. ya apa? Gue bacainnya 36 ya. Sorry. Heeh. Sorry. Gue bantu kalau gue orang baik bro. Yang penting kau baik juga. 36-nya lah. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena telah berkata aku anak Allah. Maksudnya apa bro? Nah itu percaya enggak kalian itu? Percaya enggak cuma Enggak lah, enggak ada percaya di sini. Ini balul terjemahan ini. Nah itulah. Udah Kenapa lari saya bilang terjemahan. boleh Anda dengarkan saya kan Anda bertanya, boleh ya? Hmm. Allah itu enggak punya Yesus dengerin. mengaku anak Allah. Allah itu enggak punya anak. Nah itu kan iman sekalian. Ya, Berarti Allah kan itu enggak ada di berbeda. Bibelmu. Allah itu enggak ada di Bibelmu. Nah itu lagi lari-lagi. Ya iya memang. Allah enggak punya anak. Kami maksudnya itu Elohim. Oh ya udah Elohim aja ya. Oke. Elohim. Yesus anak Elohim. Nah, Oke, anak udah Elohim, ya. stop dulu. Yesus anak Elohim, anak angkat, anak kandung atau anak apa? Jangan sampai lari ke situ. Pokoknya Lah katanya anak Elohim. Gimana sih lu? Data yang lu bawa gue nanyain. Saya ulang lagi. Bro. Saya ulang lagi ya. Yesus ini anak Elohim, anak kandung, anak angkat, anak tetangga, anak tiri, atau anak apa? Kenapa bertanya begitu? Lah, anak apa maksudnya? Itu namanya Anda lagi menguji Yesus. Lah, ini anak yang mengatakan Yesus anak Elohim. Ya gua tanya lah. Tanyalah kepada Yesus. Yesusnya udah nggak ada. Loh. Jadi jangan bertanya yang macam-macam lagi. Lah dari mana Tidak kau percaya atau kalau tidak. dari mana kau percaya kalau Yesus itu anak Elohim? Siapa yang ngasih tahu lu? Dia yang mengatakan. Oke, kalau begitu anak apa maksudnya, anak kandung gitu? Loh, kok berekor lagi apanya? Selesai Ya di situ. harus dijelasin dong. Nggak bisa begitu. Oke, jadi nggak bisa dijelasin nih. Jadi nggak bisa dijelasin. Anak pungut. Ya udah, kita melanjut kalau nggak bisa dijelasin. Ini belum. Ya udah, kalau nggak bisa dijelasin terus kita lanjut ya. Ya udah. Di kita percaya apa sini, tidak? dengerin di sini. Di sini ada Elohim, di sini ada Yesus, betul? Yang mana yang kau sembah? Dua-duanya. Berarti sembahanmu dua. Enggak dua, itu satu kesatuan. Nggak usah Elohim dan ngomong Allah. dua. Abang ini sehat apa sakit sih? Jangan memaksa orang. Ya saya ulang lagi. Dalam bahasa Ibrani itu Adonai. Adonai itu apa? Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu Tuan. Tapi Apa? itu dalam perspektif Yahudi itu teologis, bermakna teologis. Apa itu? Adonai apa? Itulah panggilan pengganti untuk nama Allah Israel, nama Elohim Oke, Israel. sekarang santai ya bro, lu jangan marah-marah sama gue santai nih. Enggak ada yang marah, Oke. Kalian yang pokrol bambu. Enggak, sekarang yang mana yang kau sembah? Elohim atau Yesus? Karena Yesus Loh, merintahkan kok karena? harus berdoa kepada Dia, berarti kita Tolonglah harus jujur menyembah Yesus. abang, jangan kecewakan aku bang. Dengar omongan orang. Ya sekarang pertanyaannya, yang mana kau sembah? Elohim atau Yesus? Dua-duanya karena Yesus memerintahkan harus berdoa kepada Oke, Yesus. baik. Artinya sembahan Berarti kamu saya harus dua. menyembah Yesus. Berarti sembahan Anda itu dua, betul? Mau 2 mau 100 orang Yesus memerintahkan. Ya, dua aja lah, jangan 100, dua aja Mau udah. 1000 juga boleh, enggak apa-apa. Yang mana nih, 1000 apa dua nih? 2 bilang Ya dua. udah dua cukup. Kita tanda tangan ya dua ya sembahanmu ya. Jangan Oke. memaksa orang. Pokoknya Ya udah sembah nggak itu aja. maksa. Kau tinggal jujur sembahan saya dua cukup. Oke. Udah. Ya udah selesai kalau sembahanmu dua. Jadi apa yang mau ditanyakan lagi? Ya enggak, ya santai dulu. Silakan Pak De. Ya itu Kenapa Pak De? diaktifkan dulu, terus baru disetel iklan. Oh, Pak De ngomong sama siapa itu? Jadi kalau sembahanmu dua ya oke.
Ya udah. Jadi apa yang mau dibahas? Apa yang mau ditanya? Kalau Elohim sama Yesus itu sama atau beda ya? Keyakinan kami itu adalah satu kesatuan, satu hati. Saya nggak biasa. Pertanyaannya gini, bukan begitu. Dengerin baik-baik. Yesus dan Elohim itu sama atau berbeda? Berbeda tapi satu kesatuan. Berbeda. Tapi disatukan. Tunggal kan mengajarkan itu. Elohim, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Pinter. Bener kan? Jadi ketiga-tiganya berbeda. Berbeda tapi satu kesatuan ehad. Satu kesatuan. Ehad itu artinya apa? Esa. Esa artinya apa? Ya Esa udah. Ya Esa artinya apa? Jangan bawa lari ke bilangan matematika. Jangan dimatematika-kan. Ya kan cuma nanya, Bang. Abang ini kok ditanya susah amat sih? Esa, sudah. Coba misalnya sila Pancasila ya, pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa di situ? Esa udah. Artinya apa Esa? Esa ya udah Esa. Artinya apa? Lo kok artinya lagi? Esa. Iya artinya apa Esa, Bro? Artinya apa lagi? Ya udah, Bang Juma udah diakui sembahnya ada 2. Yesus dan Elohim. Namanya Udah. Kristen kan 3. Tuhannya. Nambah lagi 3. 3 wajib 3 nggak bisa Kalian satu. kok memaksa orang sesuai keinginan Anda ya aneh. Bukan memaksa orang, itu fakta kok. Loh. Loh. Itu tertulis di Alkitab, tinggal Anda percaya atau tidak. Iya, Itu aja sebenarnya. iya, saya percaya Tuhanmu 3, kok jadi masalah sih? Ribet Siapa sekali yang bilang Tuhan Anda. 3? Loh, Yesus Tuhan kan? ngerti nggak ada kata Tuhan dan Allah? Nah, itu 3 pribadi. Udah 3 Ya udah. pribadi. Nah, berarti Tuhanmu 3 pribadi kan? Yang bilang tadi, Anda tadi bilang Tuhan 3. Siapa yang bilang Tuhan 3? Saya tanya, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda tidak ngerti istilah Tuhan. Saya ulang Tuhan itu lagi, Lord. Tuhanmu Lord. 3 pribadi kan? Anda tahu nggak lo Tuhan di Kristen itu? Enggak Dari kata usah Lord. pakai, Dari jangan Kurios. pakai cara-cara Paulus nipu di sini. Saya tanya, Anda Tuhanmu nggak 3 punya pribadi literatur kan? mengenai Tuhan sudah Kalau menfonis. 3 pribadi itu ada berapa namanya? 3 esensi Jangan berarti. memaksa orang sesuai pola pikir Anda. Pertanyaan Ngerti saya nggak? sederhana loh, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda sendiri tidak tahu terminologi Tuhan di Kristen. Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dalam Kristen apa? Dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi Tuhan kan? dari kata apa di Kristen? Pribadi dalam keesaan. 3 pribadi dalam keesaan. Esa itu artinya apa? Anda sendiri tidak bisa menjawab Tuhan dari kata apa di. Enggak usah terlalu banyak cakap kan. Aduh, Anda Mulut masih besar putar mengenai tapi istilah tidak ada Tuhan sudah otak gitu, menuduh. ya. Anda dapat Tuhanmu- memahami pribadi dan karya Allah Tritunggal itu melalui Alkitab. Tuhanmu itu 3 pribadi kan? Julian lagi, lanjut Julian sama Bang Juma. Iya, Sudah diam dulu. Silakan Julian. Tuhanmu 3 pribadi kan? Iya kan? Iya dong. Iya kan? Apa bedanya dengan Trimurti? Bedanya dengan Trimurti apa? Sama Bang dengan Trisula. Trinitas bukan triteis loh. Loh, 3 pribadi. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda satu sama lain. Iya. Iya kan? Benar Sekarang kan? saya bikin apanya perbandingannya dengan Daniel 7, 13, 14. Bahkan Coba dibaca. bahkan di surga pun Tuhanmu masih 3 pribadi, betul? Coba baca Daniel 7, 13. Jangan bawa kitabnya orang. Di kitabnya orang tidak ada Trinitas, tidak ada Trikwek-kwek, nggak ada. Jangan campur Mazmur adukan. 33 ayat 6 Trinitas. Jangan campur adukan agama Yahudi dengan agama kalian. Mazmur 33 ayat 6 Tidak ada Trinitas. hubungannya kemudian agama orang dengan agamamu. Orang Yahudi Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu aja yang perlu kamu paham. Nah Anda makanya tidak mengimani itu. Anda tidak jangan bawa-bawa itu. Kami berakarnya dari Yahudi. ini kami sedang mengungkapkan data dalil yang ada di dalam kitab yang Anda Makanya gunakan. baca Mazmur 33 ayat 6 bahwa itu Tritunggal. Di mana ada Tritunggal di dalam kitabnya orang Yahudi? Baca Mazmur 33 ayat 6. Ayo coba kamu baca ke saya. Masa jauh-jauh Bang. Tadi saya katanya nggak kedengaran. Coba. Bang Sugi baca. Baca. Saya nggak katanya nggak kedengaran suara saya. Iya, kamu baca.
karena saya harus mesti keluar dulu. Berarti Anda tidak menguasai dong kalau begitu. Saya kan nggak harus hafal dia itu kan saya ingat semua kunci-kunci ayatnya. Jadi ketika saya mau saya baca. Apa yang Anda bilang tadi? Mazmur berapa? Mazmur 33. Ayat 6. Oleh firman Tuhan telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Apa? Kenapa tentara? Tentara Di apa? situ ada 3 istilah. Firman, Tuhan, dan napas. Napas itu di dalam apanya itu adalah roh. Aduh, mulut. Tuh, Kamu tidak bawa mulutnya? mulut. Di situ juga ada istilah mulut. Memang iya. Berarti ada berapa? Berarti ada berapa? Identitas ada Firman, tiga di situ. Tuhan, napas, mulut. Ikut lagi satu, tentara. Tentara juga Tuhan. Itu tentaranya. Apa? Mana mungkin ada napas, mana mungkin ada kemudian firman kalau tak ada mulut. Berarti 4. Ada saja. Otak kau itu gimana sih kau itu? Pandai-pandaian bawa Sekarang kitabnya. baca Daniel 7, 13, 14. Lari kemana-mana orang ini. Loh, karena itu dasar Yesus dihumati. Bukan. Dasarnya otak kau itu Kristen itu makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Itu dasarnya. Sampai kau kemana-mana ngambil pembenaran. Sopan santun bicara. Kamu Kamu itu kesana kemari mengambil pembenaran akibat daripada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Atau siapa itu yang datang mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu yang bersuara kayak gitu ke Paulus? Nangis. Lari sih. Masalah anak. Iya lari takut. Ayo, saudara Julian, siapa itu yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Yang sudah tadi. Saudara nggak usah jauh-jauh. Buka Alkitab pada awal aja udah ada itu namanya Tritunggal. Pandai kali kau ngomong. Itu kitabnya orang kau artikan seenak perut kamu. Kitabnya Yahudi yang ngerti ya. Buka aja Kejadian 1. Itu Yahudi punya kitab. Dia yang mengerti original teksnya, tidak memahami Trinitas, trikwek-kwek. Ente yang hanya umat terjemahan yang hidup 2000 tahun setelahnya, seenak perut Anda menggunakan dalil itu untuk menjadikan Tuhanmu yang dari Roma itu menjadi 3 adalah 1. Gimana sih? Ayolah. Kita bahas aja dulu. Yang membuat kalian jadi Kristen itu kan gara-gara makhluk yang datang kepada Paulus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Udah gitu aja simpel. Lele. Itu kitabnya agama Yahudi, Bung. Yang punya kitab agama Yahudi. Lalu siapa punya kitab itu? Kitabnya siapa itu? Itu kitabnya siapa? Tanya Yahudi. Lucu Anda. Udahlah ya. Jadi kalau Anda hanya datang untuk mendengarkan aja. Kalau nggak bisa sebagai narasumber, diam-diam aja. Mending kita bahas King Care. Oke? Ya biar kita glowing ya. Daripada bicara tapi tidak ada ilmu. Sama tadi siapa? Sode besar mulut tapi kosong. User kau mau naik? User berisik. Ini Kristen apa Muslim nih? User nggak mau manjat. Ayo Bang Andi lanjut, Bang Andi. Julian. Halo. Julian, sebenarnya Tuhanmu ada berapa sih, Bro? Ya 1. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Masuk rahasia dan antara Bukan Yesus. Allah dalam 3 pribadi. Dalam jadi Esa. Tuhanmu 3. 1. Siapa? Allah. Yesus bukan Tuhan. Tuhan juga. Berarti 2. Dia firman Allah.
Tuhan juga. Karena Kalau dia ada Tuhan juga berarti lebih dari satu, bro. Karena dia adalah pribadi Allah. Iya, Ya, ya. mantap. Pribadi Allah yang kedua yaitu firman. Yesus itu firman ya? Iya, firman yang menjadi manusia. Wis. Waktu menjadi manusia masih firman dia. Iya, firman yang menjadi manusia. Aduh, di mana logikanya? Yesus kan pernah jadi manusia, ya bro ya. Ya nggak? Iya. Iya. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan nggak? Ya manusia. Oh, bukan Tuhan. Pribadi Allah yang turun ke bumi. Iya Tuhan apa bukan? Tuhan. Oh, ada Tuhan di surga, ada Tuhan di bumi gitu. Memang rusak akalnya. Ini Paulus memang ini rusak akal orang ya. Gue kasihan sama lu bro pade. Soalnya rusak itu akal, gak solang akalnya. Ya. Bukan gitu sebenarnya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan Oleh ketertinggalan. kemat dari kila tuh. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan ketertinggalan itu. Soalnya anak. Itu memang Paulus jago memang dia itu. Waktu dia menjadi Saulus dia membunuh fisik. Setelah dia menjadi Paulus dia membunuh akal. Iya, iya. Pembinasa keji. Iya. Makanya itu yang mau dicari. Siapa itu yang datang mengaku akulah Yesus yang kau niaya? Itu siapa? Siapa itu? Kalau itu Yesus, kenapa? Kalau itu Yesus, kenapa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus? Nah itu dia. Mestinya kan sinkron, kan gitu. Betul. Yesus Matius 8:4 memerintahkan mempersembahkan hewan untuk menebus dosa. Kenapa nak berubah? Justru dia yang mati dibunuh. Iya, justru jadi dia korban. mending kalau gitu dikutuk anak orang di tiang salib. Nah, itu Jadi dia. ini penebusan dosa dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Yang lucu itu ditanya Yesus apa? Bagaimana caranya untuk masuk surga bos? Gampang. Bagaimana caranya? Jangkau membunuh. Itu dia jawab jangkau membunuh. Kalau kamu masuk surga jangkau membunuh. Kenapa pelik di dalam Kejadian Galatia 3 nomor 13 mati untuk dibunuh untuk menebus dosa? Kenapa bisa begitu? Berarti bertentangan dengan yang dibilang tadi. Muridnya bertanya, guru, kenapa kok? Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Jangkau membunuh. Oh begitu, iya. Kenapa pelik orang kau suruh bunuh dirimu baru alasannya orang kau bunuh dirimu supaya kau masuk surga? Cambalian tu paling otak mau bikin Kawase. Menrase nak muda. Kawasena katu Sulawesi. Katanya jangan membunuh untuk masuk surga. Tiba-tiba dia minta dibunuh supaya memasukkan orang ke surga. Ini berarti siapa ini yang datang kepada Paulus ini? Ini mau ditanya ini siapa ini? Akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, benarkah itu Yesus? Karena dari situlah cikal bakalnya kemudian pengajaran tauhid, pengajaran samawi, ajaran para nabi berubah 386 7,3 derajat Celcius. Iya. Bayangkan saja di dalam Yeremia 1 nomor 2, perintahkan kepada orang Israel apabila dia ingin mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan, ajarlah mereka untuk melakukannya dengan menggunakan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Itu kata Tuhan. Tiba-tiba ada roh datang kepada Paulus mengaku kemudian, akulah Yesus yang kau aniaya. Dari sejak itu kemudian Paulus merubah, menulis 13 buku. Muncullah itu buku-buku yang mengatakan dengan Yesus Kristus mati terkutuk di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus dosa kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Ini ilmu dari mana kok tiba-tiba berubah? Yesus tiba-tiba menjadi orang yang Tumbal. dipakai untuk nebus dosa, jadi tumbal. Ini ilmu dari mana ini? Dari roh yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Dari roh itu, dari makhluk itu perkara mula itu di situ. Awalnya itu di situ. Sampai semuanya jadi berubah seketika. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus ini? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kan juga Yesus berpesan Pak Jemaat, kalau ada yang melihat Yesus di sana di sini jangan kau percaya, betul ya? Jangan kau percaya. Betul. Matius 24 nomor 24. Apabila jadi jika ada orang yang berkata ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau pergi ke sana. Jika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Camkanlah, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang dengan menggunakan mukjizat, sehingga orang pilihan pun bisa disesatkan olehnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang berkilat. Alhamdulillah. Yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Nah, jangan kau percaya. Belum lagi Bang Handi, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat yang terangkat ke langit dengan jasadnya akan datang kedua kalinya turun dengan jasadnya juga. Nah, apakah yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu dengan jasadnya atau hanya suara saja? Suara saja menurut Suara Paulus. saja. Berarti itu bukan Yesus. Ayo. Nah, magan ya kumapak koiro. Di masolang otak na taro. Rasa. Makanya Kasihan Julian pakailah akalmu bro. mantrasa Kita itu- apa hadir? Julian, kita itu ingin Anda itu selamat. Ya selamat, bahwa Tuhan itu cuma satu. Yesus itu kalau Anda anggap anaknya Maria ya utusan Tuhan, mengajari Bani Israel untuk menyembah Tuhan. Sederhana loh hidup ini Julian. Jangan kau mengikuti ajaran-ajaran orang yang merusak akalmu bro. Setuju Julian? Terima kasih. Kalau tidak setuju, kita sambut dulu yang baru naik. Ajan 137 atau Noen, silakan. Ajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Ya. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Enggak, cuma pengen dengar aja Bang Zuma. Ya kalau gitu untuk dibawa aja nanti dulu ya. Ya ada room, tempat buat teman kita Kristen gitu ya, Pak Ajan ya. Ya bang. Ya bang. Makasih bang. Bang Noen, selamat malam. Halo, Noen. Waduh, Noen. Waduh. Julian dibuka minya bro. Apa yang kamu nanya aja deh. Aduh. Kalau kamu bertanya aja daripada kau ditanya. Susah jawabnya kau ah. Kalau umat Islam ditanya mengenai konsep ketuhanan, anak kelas 2 SD ulang sekolah ditanya tentang ketuhanan, lancar jawabannya dibanding profesor Kristen keluar dari mengajar di kampus ditanya tentang konsep ketuhanan. Lebih enak didengarkan kelas 2 SD Muslim jawabannya tuntas dibanding profesor yang Kristen menjawab Tuhanmu konsep ketuhanan. Iya, karena mereka ngomong cuma Tuhannya Allah, udah selesai. Ya, kalau kamu Tuhanmu 3 jadi sulit. Udah ngapain sama-sama anak 2 SD yang Islam? Aneh. Ya justru itu lebih pintar anak SD Islam daripada profesor Kristen tentang ketuhanan ya. Tuhanmu siapa? Allah, udah selesai. Iya memang begitu, jangan dipersulit atuh Neng. Nggak boleh dipersulit.
Kau itu sebenarnya akalmu baik, cuma didoktrin supaya apa? Jangan dipakai akalnya. Supaya kalau akalmu udah dimatikan, kau mudah disetir untuk bayar perpuluhan dengan janji-janji semu. Yesus mati di tiang salib menebus dosa kita, dijamin masuk surga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kan begitu di gereja. Gerejaku Katolik. No, Katolik. Yes. Gua ada yang Katolik itu kan kalau berdoa lewat Bunda Maria dulu ya. enggak. Bunda Maria sebagai apa? Ya kami hormati Sebagai apa? Ibu Yesus. Ibu Tuhan. Ibu Yesus. Iya, Ibu Tuhan kan, Yesus Tuhanmu. Iya, Bunda Allah. Oh iya. Oh iya. Oh jadi Tuhanmu punya bunda ya? Kalau Bunda Maria, Bunda Maria itu Tuhannya siapa ya, Julian? Bunda Maria Tuhannya siapa, Julian? Kiasan. Enggak, Bunda Maria itu Tuhannya nama siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah. Oh jadi Tuhanmu Allah, bukan Yesus. Allah tiga pribadi dalam keesaan. Siapa itu? Tiga pribadi itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Tuhannya Bunda Maria yang mana? Allah. Beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Maria. Allah. Enggak, gini loh Julian. Tuhan kamu sama Tuhan Maria sama enggak? Sama. Ya, Tuhan kamu siapa? Allah. Tuhannya Maria? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus pribadi Allah. Ya kan Yesus laki-laki punya fisik, bro. Allah enggak. Dia kan firman yang turun menjadi manusia. Enggak, sekarang udah di surga ini. Iya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, di surga itu Yesus itu masih anaknya Maria atau bukan lagi? Kalau itu belum saya pahami sih, cuma yang pasti itu pribadi Allah itu aja. Coba Julian, waktu Yesus dibumikan tuh ya, dia kan menurut iman kamu kan bangkit tuh. Bangkit, terus muridnya pada kaget, dikira hantu. Terus Yesus ngomong nih, "Woi, jangan kaget. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Hantu tidak punya daging dan kulit." Habis itu minta ikan goreng. Masih ingat nggak tuh, bro? Hah? Masih. Nggak pernah baca? Ada. Ada, pintar. Nah, habis itu kan terangkat ke surga, betul? Belum Iya, masuk. 40 hari lah di bumi dulu. Iya. Mungkin 40 hari di bumi aktivitas, pulang ke rumah orang tuanya dulu dong. Masa dia nggak pulang? Kan ibunya juga kangen anaknya pernah mati. Kan begitu kisahnya di Bibelmu. Ya tentu juga ibunya senang banget. "Oh, anak gue pernah mati hidup kembali. Anakku mana? Pulanglah kau nak." Kan gitu. Masa dia berkelana 40 hari nggak pulang-pulang? Julian. Julian mah mic-nya dimatiin lagi, Julian. Enggak Gimana? mati. Kira-kira pulang nggak tuh 40 hari? Pulang ke rumah atau berkelana? Sabar. Kan 40 hari sesudah. Gimana? Kan 40 hari di bumi. Nah, apa dia pulang ke rumah atau dia nginep di rumah temennya gitu loh? Nggak mungkin dong dia nggak di lapangan terus kehujanan. 40 hari loh sebelum terangkat. Ya nggak dijelasin semua gitu lah bang di Alkitab. Tapi dia terangkat sama fisiknya toh. Iya. Nah, berarti di surga itu Yesus masih punya fisik, anaknya Maria itu.
Betul? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Tuhanmu itu tiga, dua berbentuk roh saja, satu berbentuk manusia, laki-laki nama Yesus. Betul? Pribadi Allah. Nah Yesus kan laki-laki, menyendiri dia, nggak bercampur sama yang lain. Gimana kamu ini bro? Nih Yesus duduk di sebelah kanan, dia laki-laki, sama fisiknya masih ganteng, kulitnya putih lah kayak bule, ganteng gitu kan. Nah Bapak di sebelahnya tidak punya fisik, hanya roh saja nggak kelihatan. Nah Roh Kudus juga ada, tidak kelihatan. Nah yang mana yang kau tuhankan? Allah. Berarti Yesus nggak Tuhan, karena dia manusia di surga. Dia kan pribadi Allah. Lo kok bagaimana pribadi? Roh punya pribadi ke manusia gimana sih bro? Pribadi Allah. Gimana bisa punya pribadi? Orang dia laki-laki, manusia dia. Dia menjelaskan sendiri. Nah, Maria menuangkan nggak anaknya tuh Maria itu menyembah nggak si Yesus di surga? Iyalah, Allah. Yesus saya nggak nanya bapak, bapak putra Roh Kudus, saya nanya ini putra. Yes, Bunda Maria sama putra Yesus ini itu ada hubungan apa di surga? Bunda Maria dengan Yesus. Masih hubungan anak ibu atau enggak lagi gitu loh? Hubungan anak ibu. Atau udah putus hubungan? Putus hubungan, tapi yang pasti Bunda Maria dihormati lah. Apa? Bunda Maria dihormati. Bunda Maria dalam hati Dihormati. Oh dihormati, iya harus dihormati dong, orang dia wanita suci, kok harus kita hormati itu. Kita nggak boleh hinakan Bunda Maria, kita harus hormati dia, kan gitu. Yang saya tanya, antara Bunda Maria sama Yesus di surga ini statusnya itu masih anak ibu, antara anak dan ibu, atau sudah terputus hubungan antara anak dan ibu? Putus hubungan sebagai status ya. Kurang tahu juga sih bang, takut salah ngomong ya. Gini loh ya, Bunda Maria ini kan kenapa jadi merah sih? Kan cek kan Bunda Maria ini kan pernah melahirkan Yesus dan merawat Yesus, betul ya? Nah, ya, jadi Bunda Maria itu punya anak namanya Yesus. Iya. Oke. Nah, sekarang udah naik ke surga. Kan duluan Yesus naik ke surga daripada Maria, betul? Yoi. Nah, menurut kamu yang mencabut nyawa Maria, yang mengendaki Maria mati siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan Allah. Kan Yesus sudah diberi kuasa dari Bapaknya. Kepada aku telah diberi kuasa. Allah, Yesus perantara. Oh jadi Yesus yang mencabut nyawa ibunya? Enggak, tidak ada pencabut nyawa dalam Kristus. Ya. Nah, terus yang mengendaki Bunda Maria mati siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah dalam 3 pribadi. Oh jadi termasuk Yesus juga. Mana itu Pak? Mikir. Saya cuma main logika, kau berpikirlah. Gitu. Kau tetap Katolik, yang penting akalmu dipakai deh. Itu aja sih bro. Jangan mempersulit akalmu. Kamu kan masih muda nih, Julian. Kamu masih ada kesempatan lah. Enggak mungkin karena pikiran saya belum nyampe situ ya. Tapi ngapa masih berdiri nyampe sekarang Kristen itu? Heran saya. Artinya di surga itu antara Maria sama Yesus itu tetap masih antara anak dan ibu dan anak, nggak bisa dipisahin bro. Makanya di dalam Katolik itu ada namanya apa itu
doa ke Maria ya. Apa sih namanya istilahnya Katolik itu bro? Doa Rosario ya? Iya, Rosario. Rosario artinya apa itu? Ke Bunda Maria ya? Apa bukan? Ya Pak Denny Katolik ya Pak Denny, gimana tuh Pak Denny? Nggak, aku nggak ada denom aku. Selamat sore dulu semuanya ya. Oh non denom. Non denom aku. Menurut Pak Denny itu Yesus sama Maria di surga itu masih status anak ibu atau udah putus hubungan? Itu hubungan. Kalau menurutku status anak ibu cuma ada di bumi. Status di surga itu Tuhan dan umatnya aja. Oh berarti anak Bunda Maria hilang? Hilang, status di surga hilang. Oh, hilang di mana itu anak Maria itu? Ya karena di surga itu nggak ada cerita bapak ibu anak itu nggak ada lagi. Yang ada cuman saudara atau Tuhan dengan umatnya. Oh, jadi anak ibu itu statusnya dicabut? Cabut itu cuma di bumi aja. Yang ada status bapak sama anak, ibu sama anak itu cuma di bumi. Oh jadi Maria sama Yesus di surga itu mantan anak, mantan ibu gitu ya? Ya, boleh dibilang begitu, boleh. Oke, mantan anak dia. Jadi tetap Yesus asli di bumi dan di surga, Maria asli di bumi dan di surga. Di bumi anak ibu, di surga udah dicabut statusnya sebagai anak ibu. Jadi boleh dikatakan mantan anak ibu kan gitu ya? Boleh. Oke, sip. Pak Denny jujur cepat gitu loh. Kalau jujur kayak gini kan nggak di. Kalau aku kan nggak suka muter-muter, kau kan langsung jawab biasanya. Iya bagusan jujur, kita kalau udah jujur gitu nggak ditanya lagi, selesai kan gitu. Biarlah netizen yang menilai. Kan gitu nanya diskusi. Gitu Julian tuh, dengar Pak Denny tuh. Pak Denny ini tetangga sama Marco van Basten di Belanda. Iya Pak Denny, tetangga ya? Kenapa? Tetangga dengan Marco van Basten. Tetangga sebelah. Nah ya udah, satu RT kan? Iya, satu RT lah. Satu RT. Ya udah kita sambit dulu, sambit lagi. Ada nih ibu-ibu ini namanya apa nih? Ham. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam, Bang. Ya Bun, ada yang mau disampaikan? Mau bertanya nih. Tadi kan anak saya nih udah umur 9 tahunan. Jadi dia nanya, katanya kok bisa Dajjal dikasih mukjizat sama Allah katanya, sedangkan katanya Dajjal kan menyesatkan katanya. Kok bisa dikasih, katanya kok bisa dia dikasih mukjizat yang hebat katanya. Jadi saya mau jawab apa, saya bingung gitu loh. Yang Dajjal mah nggak dikasih mukjizat kali Bu. Yang dapat mukjizat itu para nabi dan rasul. Dia kan katanya entah dia dengar mungkin di HP mungkin ya. Nggak ada mukjizat Bu, selain ke para nabi dan rasul. Nggak ada yang lain diberi mukjizat. Karena mukjizat itu adalah yang dilakukan oleh manusia di luar daripada kemampuan manusia pada umumnya, di atas rata-rata. Nah itu artinya ditinggikan ilmunya para nabi itu disebut mukjizat, berasal dari sang pencipta. Kalau Dajjal maka agak Bu, Dajjal kan bersumber dari iblis yang menyesatkan manusia. Bukan mukjizat namanya itu Bu. Kira-kira gitu ya Bu ya. Oke, ya. Oh, jadi nanti dijawab gitu aja ya Pak ya. Iya. Kasih tahu anaknya. Mukjizat itu hanya kepada para nabi rasul, bukan kepada Dajjal. Dajjal itu sumpahnya dari iblis, ngajarin orang masuk toilet. Masuk neraka gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bang. Sami-sami Bu. Oke, kita nyimak di bawah ya Bang ya. Makasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sama Bunda Ramah. Saya mau minum kopi dulu campur apa ya bagusnya ya? Aku sih sehari-hari minyak rem. Aku coba campur madu deh. Enak gak ya? Iya kalau madu enak atuh.
Ya, mungkin saya bicara sedikit ini masalah ketuhanan. Mangga Kang. Ya, ini kenapa ada kerancuan? Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang ketuhanan itu ada 3 pandangan yang boleh dikatakan pandangan ini menjadi pemahaman dari hampir semua agama. Yang pertama itu teisme, yang kedua deisme, dan yang ketiga panteisme. Nah, ini yang bikin rancu sebenarnya ajaran Kristen ketika ketiga ini digabung menjadi satu. Seperti ajaran Tripitaka begitu. Kenapa begitu? Kita cari tahu dulu apa itu teisme. Teisme itu adalah keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, juga sekalian mengaturnya. Beda dengan deisme. Deisme itu adalah ketika kita mempercayai Tuhan, tapi hanya Tuhan yang mencipta, tidak mengatur alam. Lain lagi dengan panteisme. Panteisme ini ketika kita percaya Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas tentang 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7 tadi. Terus Ibrani 1 ayat 2 dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini kan sebenarnya pemahaman panteisme yang dimasukkan dalam teori tersebut. Jadi sehingga ini ada kerancuan. Makanya ketika ditanya bingung. Allah kamu, Tuhan kamu ada berapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Semuanya Tuhan. Begitu ditanya lagi, katanya cuma 1, tapi 3 pribadi. Kenapa? Karena paham teisme, deisme dengan panteisme digabung menjadi 1. Padahal sebenarnya kan tidak bisa. Kan begitu. Beda kalau kita dengan Islam. Islam kan hanya menggunakan paham teisme saja. Kan begitu. Jadi ketika kita menggabungkan ini menjadi satu ikat begitu, ini ada kerancuan. Kenapa? Karena memang pemahamannya ini berbeda. Yang berbeda disatukan menjadi satu. Nah, makanya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 3, ini kan sebenarnya paham ini yang terpakai dalam Yohanes 1 ayat 3 itu. Begitu juga dengan Ibrani 1 ayat 2 dengan 1 Yohanes 8 ayat 6 dan 7. Kan seperti itu. Jadi yang perlu kita kaji bersama, kenapa sampai paham ini terpakai tiga-tiga dalam kekristenan. Kan awal mulanya kan memang dari Tritunggal itu, dari jalan Tertullianus itu. Jadi kalau kita kaji berarti ini memang bukan apalagi bukan perintah Yesus atau bukan perintah murid-murid Yesus, tapi ini perintah manusia. Nah, sekarang Yesus sudah berkata bahwa kalau kita menggunakan paham manusia, itu berarti bukan mencari kerajaan surga. Karena dia sudah berkata kepada bangsa Yahudi, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Berarti Yesus katakan percuma kita beribadah dan meyakini dia, kalau ajaran yang kita ajarkan adalah perintah manusia. Sementara mulai dari Tritunggal dan dari ketiga paham ketuhanan ini, itu dipakai semua oleh kekristenan. Sementara paham-paham ini adalah paham-paham ciptaan manusia, gitu loh. Nah, kalau kita pelajari awal dari Tritunggal, ini kan sebenarnya tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan juga oleh Paulus, tapi justru diajarkan oleh seorang yang jauh gitu, yang jauh. Boleh saya potong? Iya, silakan. Kamu tadi barusan bilang ajaran Tritunggal itu bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu diajarkan. Justru itu Tuhan Yesus pernah berkata, baptislah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Tritunggal itu artinya. Ya, saya mengajarkan. Saya mengerti itu. Jadi begini, ketika di Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan seperti itu oleh Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kita harus bisa pahami. Di sini Yesus hanya menyuruh membaptis, bukan mengajari paham Tritunggal. Nah, Iya, kalau dia bicara Tritunggal itu. Dia bicara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia ngomong Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tritunggal itu. Kok gimana sih? Sekarang begini, Bapak baca pengakuan iman rasuli kan? Iya, Ya, baca. pokoknya kita jangan off topic. Topiknya ini aja. Aku sedang menjelaskan bahwa Yesus bilang baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada saat dia bilang Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tritunggal. Udah silakan dilanjut.
Nah, begini, jadi kalau dikatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apakah itu satu hakikat? Seperti yang Bapak tadi, Pak Julian tadi katakan. Hakikat itu dijelaskan oleh Yohanes 1 Yohanes 5:7 itu dijelaskan oleh Yohanes, satu hakikat. Silakan dilanjut. Jadi sekarang begini, ketika pengakuan iman rasuli yang disahkan Bapak Bawa Gereja di salah satu konsili itu tidak menempatkan Tritunggal, karena Roh Kudus ditempatkan jauh di bawah Bapa kali langit dan kepada Yesus Kristus. Saya tidak mengimani iman rasuli. Nah, ini iman rasuli adalah konsep yang diambil Bapak-bapak gereja mengadopsi. Tapi saya tidak mengimani itu. Saya tidak mengimani iman rasuli. Saya nggak punya iman rasuli. Saya bicara umum ini, Pak. Bukan hanya bicara denom Bapak. Ya, saya bicara umum, secara umum, kekristenan secara umum. Nah, terutama Katolik yang anut oleh Julian. Jadi di sini dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Sementara di Matius 28, 19 dan 20 itu tidak berbicara ketuhanan di situ. Yesus memilah di situ Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus tidak berkata bahwa Putra sama dengan Bapa, Roh Kudus sama dengan Bapa. Kan tidak seperti itu. Dan terbukti di pengakuan iman rasul itu tidak disamakan. Bahkan Roh Kudus ditempatkan jauh di bawah. Kan begitu, Pak. Nah, kenapa ini campur jadi satu ketika tadi saya katakan teisme dan deisme dan panteisme itu digabung menjadi satu. Padahal ini hal yang tidak bisa digabung. Kan begitu, Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan mau ditanggapi mungkin. Saya sudah menjelaskan tadi, udah cukup kok. Silakan dilanjut aja. Saya sudah menjelaskan. Jadi kalau kita berdasarkan hanya Matius 28:19 itu bahwa dikatakan Tritunggal, di mana letaknya Tritunggal di situ? Karena Tritunggal itu mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Sementara pengakuan iman rasuli saja tidak mengajarkan seperti itu. Kan begitu. Iman rasul itu tidak alkitabiah, nggak ada ayatnya. Silakan dibicara yang alkitabiah aja sama saya. Ya, sementara pengakuan iman rasul itu adalah salah satu pengakuan yang yang bersifat baku atau aturan liturgi yang bersifat tidak saya akui. Kamu sedang berbicara dengan saya tidak akui itu karena itu tidak ada tertulis di Alkitab. Saya berbicara secara umum ini, Pak. Bukan bicara denom, secara umum kekristenan. Ya, dari awal kekristenan itu. Kan seperti itu. Jadi kalau Bapak berkata bahwa Matius 28:19 itu dasarnya adalah Tritunggal, itu apakah ada ayat pendukung yang lain? Kan begitu. Gini Bang Goto, sedikit masuk boleh enggak? Ya, masuk, silakan. Iya, Matius 28 ayat 18-19 itu kan berbicara tentang pembaptisan. Aduh, tolong di-mute dikit. Kalau berbicara pembaptisan itu bisa diartikan ke teologi, bagaimana dengan Yohanes yang membaptis dengan air? Apakah air itu bisa diartikan Tuhan? Ya, di dalam Yohanes, di dalam Matius 3 itu di ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apakah api Tuhan? Ini berbicara tentang pembaptisan. Jangan dicampur-campur. Kalau berbicara tentang pembaptisan ya pembaptisan. Kalau berbicara tentang teologi ya teologi. Ya, dia membaptis dengan Yesus memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti mereka membaptis dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Berarti ini tidak bisa dicampur aduk. Teologi, pembaptisan. Silakan Bang Gotos, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini lagi diskusi, Bang. Mohon jangan nyapa dulu ya, Bang. Bang, ini lagi diskusi, Bang. Mohon ya, teman-teman yang muslim jangan minta naik dulu kalau lagi diskusi. Mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Lanjut. Jadi itulah saya katakan tadi, betul apa yang dikatakan Pak Desugi bahwa tidak bisa dicampur karena Matius 28 ayat 19 itu kan berbicara baptisan. Sementara baptisan itu sedikit perbedaan. Sakramen baptisan bahkan Pantekosta dengan Protestan itu berbeda.
ada yang diselam, ada yang dipercik, kan begitu. Jadi kita tidak bisa samakan ini antara baptisan dengan teologia, atau secara umum dikatakan dengan doktrin atau dogma, kan begitu. Dan ini kalau kita lihat konsili Nikea I kan ini terpisah ini Pak Denny, antara baptisan dengan pengakuan iman, dengan liturgi yang lain, kan itu tidak bercampur Pak Denny. Ini yang saya katakan tadi. Tapi Pak Denny mencampurkan semua, kan begitu. Ya, makanya saya katakan Jelas saya sudah menjelaskan pada saat Yesus bilang dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dia itulah Tritunggal itu. Udah silakan dilanjut. Ya, maksud saya itu baptisan, bukan Tritunggal. Kan Tritunggal, paham Tritunggal kan kalau kita Sudah bilang satu kali lagi, Yesus menyebut atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada saat dia menyebut nama Bapa, 1, Putra 2, Roh Kudus 3, itu Tritunggal. Silakan dilanjut. Mengerti di mana letak Tritunggal di situ. Sedangkan Yesus tidak menyamakan Bapa dengan Roh Kudus. Yesus tidak menyamakan Bapa dengan dirinya. Kan bukan Tritunggal. Sementara kalau ada Tritunggal itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. 1, 3 sampai hakikat menjadi 1, atau 1, 3, atau 3 menjadi 1, kan begitu. Nah, silakan dilanjut Bunda, mungkin mau bicara. Silakan. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan Kristen, kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu dari unsur Trinitas, ya, kenapa para murid ketika ditanya oleh Paulus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini para murid ini. Murid siapa ini? Mau dia murid Yohanes kek, ataupun murid Yesus kek. Seandainya itu murid Yohanes, berarti ketuhanan Yohanes, konsep ketuhanan yang diajarkan Yohanes tidak Trinitas. Kalau itu yang diajarkan muridnya Yesus, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bagaimana mungkin sosok yang paling penting, yang begitu penting di dalam Trinitas, tetapi orang yang sudah percaya ketika ditanya, saya nggak kenal Roh Kudus, bahkan dengar saja tidak. Contoh nih, Bang Goto ini seorang mu'alaf. Lalu saya tanya kepada Bang Goto misalnya kan, Bang Goto, Anda sudah kenal Allah? Belum, bahkan kami tidak pernah dengar Allah, padahal sudah mu'alaf. Aneh enggak Bang Goto? Betul Pak. Nah, ini katanya ketuhanan Kristen itu Trinitas. Tetapi orang yang sudah jadi Kristen percaya, ditanya sama Paulus, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh kan? Katanya dia Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi orang yang percaya nggak kenal dengan Roh Kudus, nggak kenal Tuhannya. Aneh. Berarti Trinitas tidak pernah diajarkan. Karena menurut Yesus sendiri, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya. Satu-satunya artinya apa? Tunggal. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Pak Denny di sini satu-satunya orang Kristen dari Belanda. Artinya dia tunggal di sini. Tapi kalau tidak dikatakan satu-satunya, bolehlah itu diartikan itu jamak. Tapi kalau sudah satu-satunya, itu tunggal. Tidak bisa dibilang jamak. Ya, bukan atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Enggak, tunggal dia. Silakan, apa yang mau dikomentari? Ya ada sih, cuma aku lupa. Harusnya aku tulis tadi. Ada beberapa, ada 3-4 kali gak salah. Kalau masalah ke Bapa satu-satunya itu betul, dia satu-satunya. Tetapi jangan lupa ya, walaupun kita menyebut Bapa dan Yesus itu satu. Bapa dan Yesus itu satu. Kalau kita menyebut Bapa dan Yesus itu tetap satu. Bagi orang Kristen itu satu, bukan dua. Kalau kalian menganggap itu dua, itu urusan kalian, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas kalau saya menyebut Bapa adalah satu-satunya, terus saya bisa menggabungkan Yesus ke dalam Bapa itu sendiri dan Roh Kudus ke dalam Bapa, karena ada rumusnya, 3 adalah 1. Walaupun kamu bilang Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri, bagi kami itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu 1. Bukannya 2, bukannya 3. Itu yang membedakan antara kita itu. Silakan dilanjut. Oke.
Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya itu aku katakan kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang kepadamu bercerita tentang Bapa. Ya, memberitakan tentang Bapa. Nah, ketika Yesus berbicara kepada muridnya, ini penuh dengan bahasa perumpamaan. Tidak bisa dipahami secara harafiah. Contohnya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini bukan masalah satu ketuhanan. Tapi ini adalah satu visi dan misi. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sebenarnya yang ditunggu-tunggu jawaban Yesus itu bukan masalah aku Tuhan, bukan. Baca dari ayat 22. Ya, ketika Yesus itu berjalan-jalan di Serambi Salomo, lalu orang-orang Yahudi itu berkata, berapa lama lagi aku harus menunggu? Katakan terus terang. Ya, apakah kamu ini Mesias? Untuk apa aku mengatakan kepadamu? Setidaknya kamu percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Nah, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu, kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya ketika Yesus itu ditanya, apa kamu ini Mesias? Loh, kalau kamu nggak percaya aku Mesias, lihatlah pekerjaanku itu. Dari mana? Dari Bapa. Itu Yesus sedang ditekan untuk mengaku Mesias. Karena memang yang ditunggu oleh orang Yahudi itu Mesias, bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Yahudi tidak pernah mengharapkan ada Tuhan datang muncul sebagai manusia, enggak. Tapi yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias. Mereka sangat merindukan Mesias karena mereka ingin kebebasan dari penjajahan bangsa Roma. Nah, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi ini salah paham. Lalu Yesus bertanya kepada orang Yahudi, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan manakah yang membuatmu mau melempari aku? Ketika Yesus berkata aku dan Bapa satu ini, seolah-olah Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi Yesus berkata, pekerjaan baik mana yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang aku tunjukkan kepadamu sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus berkata, oh ya aku Allah? Oh tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi itu. Kalau kita baca di ayat 34-nya, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan menunjukkan Yesus itu Allah di zamannya Musa, tidak. Yesus ingin mengingatkan bahwa di dalam kitab Tauratmu itu ada orang-orang yang disebut Allah. Contohnya siapa? Musa. Di Keluaran 7 ayat 1, lihat aku berfirman kamu adalah Allah dan Harun adalah nabimu. Nah, Musa juga disebut Allah. Maksud Yesus itu menerangkan, Musa itu di dalam kitabmu itu disebut Allah loh. Kenapa kamu tidak protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu? Maksudnya adalah bukan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita lihat di ayat 35-nya dikatakan jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Musa disebut Allah karena dia menyampaikan firman kepada Fir'aun. Yesus disebut Allah karena dia sebagai sang penyampai firman. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang Kau sampaikan padaku telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya sehingga mereka tahu betul bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi Allah di sini maksudnya sebagai sang penyampai firman, ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, bukan mengatakan menyamakan dirinya dengan Allah, bukan. Boleh aku jawab? Silakan. Silakan. Berarti Anda tidak mengerti Alkitab ya? Wah, iya, enggak apa-apa, Pak. Di situ di ayat 10:30-nya itu menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Di 10:33 tak bacakan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kamu mau melempari aku, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah, menyamakan dirimu dengan Allah.
Silakan dilanjut. Itu tuduhan. Itu tuduhannya orang Yahudi. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kan sudah saya bilang tadi. Itu tuduhan orang Yahudi menyamakan Yesus dengan Allah. Apakah Yesus mengiyakan? Ya, apakah Yesus mengiyakan tuduhan iya aku Allah? Tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi, Pak. Baca ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang sudah tertulis tidak dapat dibatalkan? Nah, mengingatkan ini loh, di kitabmu, kitab Taurat itu ada orang yang dijadikan Allah oleh Allah. Siapa? Musa. Keluaran 7 ayat 1. Kenapa kamu nggak protes? Katanya kan. Seolah-olah seperti itulah. Kenapa kamu nggak melempari Musa batu? Ketika Musa dijadikan Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Nah, Yesus menjelaskan apa maksudnya ketika orang itu disebut Allah. Maksudnya jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Jadi orang yang menyampaikan firman Tuhan itu disebut Allah, Pak. Musa disebut Allah, hakim-hakim disebut Allah. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Karena memang banyak sekali orang-orang yang disebut Allah. Di Mazmur 82 ayat 6. Ya, lihat aku menjadikan kamu sebagai Allah. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman kamu adalah Allah. Dikonfirmasi oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Jadi bukan cuma Yesus yang disebut Allah. Itu yang dimaksud Yesus, Pak. Lanjut. Tetapi di ayat 10:33 itu konteksnya itu yang dimaksud dengan kata Allah itu dengan Tuhan itu sendiri ya, bukan Allah sembarangan. Dia menghujat, dia dianggap menghujat Allah, makanya dia menyamakan diri dengan Allah. Allah yang dimaksud oleh orang Yahudi itu bukan Allah manusia, tetapi Allah Elohim. Itu Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, itu yang dimaksud oleh mereka. Itu 10:30 itu begitu ceritanya. Silakan dilanjut. Iya, terserah itu mau dia karena memang Yahudi itu sebenarnya hanya ingin cari gara-gara saja. Ya, ingin cari gara-gara saja bagaimana supaya bisa membunuh Yesus. Tetapi apakah Yesus itu membenarkan tuduhan itu? Itu yang jadi masalah. Ternyata Yesus tidak membenarkan tuduhan itu. Justru Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi di dalam kitab Tauratmu itu Musa juga disebut Allah. Apa maksudnya ketika Musa itu disebut Allah? Ya kan? Di ayat 35 kepada siapa firman itu disampaikan, dia itu disebut Allah. Yesus itu Allah bukan sebagai sang pencipta yang dimaksud Yesus, tetapi dia adalah sang penyampai firman. Kalau tuduhannya Yahudi ya terserah dia mau menuduh apapun. Apakah setiap tuduhan itu pasti benar? Kan tidak. Ya, itu hanya tuduhan saja. Karena orang Yahudi itu sangat benci dengan Yesus. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 itu bagaimana orang Yahudi dan Imam Kayafas itu ingin membunuh Yesus karena Yesus mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Ya, sehingga banyak orang yang percaya mengikuti Yesus. Nah, disinilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi Imam Kayafas itu. Lebih baik satu orang mati demi bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa karena akan direbut oleh Roma. Baca di dalam Yohanes 11 itu. Jadi mereka itu hanya cari gara-gara bagaimana supaya bisa membunuh Yesus. Intinya di situ. Pokoknya yang jelas walaupun kamu ngomongnya lewat kiri lewat kanan nggak jadi masalah. Yang jelas yang tertulis di 10:30 itu ada tuduhan ke orang Yahudi kepada Yesus karena Yesus bilang dia Bapa dan aku adalah satu. Itu tuduhan mereka adalah yang jelas-jelas tertulis dia telah menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi, yaitu Allah yang maha kuasa dan Allah maha pencipta, bukan Allah sembarangan. Silakan dilanjut. Terima kasih Anda sudah sepakat dengan saya bahwa itu tuduhan. Tuduhan tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Misalnya saya menuduh Pak Denny ini maling. Belum tentu Pak Denny itu maling. Namanya juga tuduhan. Tetapi apakah tuduhan itu diiyakan oleh Yesus? Itu yang jadi masalah. Ternyata Yesus tidak mengiyakan.
menyesatkan. Justru Tapi juga Yesus tidak menyanggah. mengingat, Tidak menyanggah juga. menyanggah Pak, mengingatkan Coba tolong dia. kasih ayatnya bahwa Yesus menyanggah itu. Yesus mengingatkan di dalam Yohanes. Enggak menyanggahnya kok. Kamu tadi bilang Yesus menyanggah. Lah, Coba tolong kalau kasih ayatnya dia ke aku. kalau dia menyamakan dirinya dengan Musa, ya, apakah itu Musa, artinya Yesus? orang Yahudi itu menganggap dia itu menyamakan dirinya dengan Tuhan Maha Pencipta, ya. Bukan dengan Musa. Apakah Bukan, Yesus bukan. mengiyakan, Pak? Tapi dia tidak menolak. Aduh. Dia tidak menyanggah. Coba Anda lihat konteksnya nih. Untuk apa Yesus mengutip kitab Taurat kalau tidak ingin mengingatkan, Pak? Kalau tidak ingin menyamakan dirinya dengan Musa. Itu cerita beda. Loh? Itu cerita beda. Jadi Nggak ada sekarang hubungannya dengan saya- yang kita bicarakan ini. Oke, saya minta Bapak dan aku kepada satu itu Anda. tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Oke, itu. saya minta kepada Anda di mana di dalam kitab Taurat ada orang dijadikan Allah. Karena Yesus mengutip kitab Taurat. Bukankah ada tertulis di dalam kitab? Topik yang kita bicarakan tidak ada hubungannya, Pak Sugi. Kenapa tidak ada hubungannya di ayat 34? Baca baik-baik. Ketika Saya Yesus sudah baca, dituduh menyamakan saya dirinya sudah- dengan aduh, Allah. Aduh. Aduh, kok nggak ada hubungannya gimana sih? Kejedot aku. Nggak ada hubungannya. Aduh, lu. Kok bisa beda? Coba Yang Anda satu menceritakan perhatikan. Allah sebagai manusia, yang satu menceritakan Allah yang maha tinggi. Beda. Nggak bisa dicampur adukan. Tapi Yesus mengutip ayat itu, Pak. Iya, tapi itu dalam cerita yang berbeda, waktu yang berbeda, cerita yang berbeda. Berbedanya Waktu di yang berbeda, mana? cerita yang berbeda, nggak ada hubungannya. Sus, Pak. Bentar, di ayat 33 orang Yahudi berkata, ya bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ayat 34-nya. Allah yang maha tinggi, bukan Musa. Terserah, itu tuduhan, tapi Yesus menyamakan dirinya Iya. dengan Musa. Enggak, itu beda cerita lagi. Lu Nggak ada kan beda. hubungannya. Bentar, jangan disangka dulu, jangan. Mana Yesus menyamakan diri dengan Musa? Oke. Yesus berkata di dalam Yohanes 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Apa maksudnya Yesus mengutip ayat kitab Taurat ini? Apa maksudnya menurut Anda? Karena manusia itu juga disebut Allah oleh Tuhan, tetapi bukan Allah yang maha kuasa. Sedangkan yang Yohanes 10:30 itu kita berbicara tentang Allah yang maha kuasa. Bedakan. Taruhlah tuduhan orang Yahudi itu Yesus Allah yang maha kuasa. Tetapi Yesus tidak. Kenapa? Di ayat 35 ya Yesus mengatakan jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Artinya Yesus ini menyamakan dirinya dengan Musa. Kalau tidak ngapain Yesus mengutip-ngutip yang tertulis di dalam kitab Taurat untuk orang Yahudi? Apa maksudnya? Coba jawab pertanyaan saya. Apa maksudnya Yesus mengutip ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Allah Sang Pencipta? Ngapain Yesus mengutip kitab Taurat yang tertulis manusia dijadikan Allah? Apa maksudnya? Dia sedang menjelaskan bahwa manusia itu juga bisa disebut Allah. Bukan Allah yang maha kuasa. Sedangkan orang Yahudi itu menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah yang maha kuasa. Bedakan antara Allah manusia dan Allah yang maha kuasa. Beda. Nah, Yesus, tuduhan orang Yahudi menyamakan Yesus itu dengan Allah yang maha kuasa. Oke. Oh, kita okein. Tetapi Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi di dalam kitab Tauratmu itu ada juga orang disebut Allah. Kenapa kamu tidak protes? Ketika Musa disebut Allah, kenapa kamu protes? Makanya dibaca. Kenapa aku Bentar. Makanya kita lihat di ayat 36-nya ya. Nih ayat 36 nih, Yohanes 10 ayat 36. Nih, setelah mengingatkan kepada orang Yahudi, apa yang dikatakan Yesus? Ya, di ayat 36 itu, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Tengok, ini. Setelah Yesus menerangkan bahwa orang-orang yang dijadikan utusan Tuhan juga bisa disebut sebagai Tuhan, masihkah kau di ayat 36-nya ini, kalau kita ganti bahasa kita, masihkah kau mengatakan aku ini menghujat Allah setelah diterangkan seperti itu?
Ini nih ayat 36 nih. Masihkah kamu berkata kepada dia ini maksudnya Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Ini kan apa ya? Ini kamu ku ingatkan nih, ku beri pengertian ini bahwa orang-orang yang diutus Allah itu adalah sama dengan Allah. Masihkah kamu mengatakan saya menghujat Allah ketika saya berkata aku dan Bapa adalah satu? Kan begitu. Coba Anda baca baik-baik itu. Coba diperhatikan ayat 36. Dibaca ayat 37 sama 38-nya juga. Ya, ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa masalahnya? Karena berarti kalau kita Yesus lihat di dan dalam, Bapa bentar adalah bang, satu. bentar bang, di dalam Yohanes 5 ayat 36 yang saya sebut tadi di awal, dikatakan Yesus berkata begini, ya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 37 ini sampai ayat 38-39, Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan karena Yesus di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Makanya Anda lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini berbicara tentang pekerjaan, dijelaskan di ayat 38-39. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Berarti pekerjaan yang di sini dimaksud bukan satu keilahian, satu pekerjaan, bos. Silakan. Bang Goto mau nambah? Silakan Bang Goto. Saya hanya mau bertanya aja ini ke Pak Denny sama Bang Denny sama Bang Julian. Saya mau nanya kepada Abang, apa Abang tahu enggak histori sejarahnya kenapa Yesus sama orang Farisi dan Saduki itu selalu bertentangan sampai Yesus disalib, yang dikatakan Bible kronik itu? Nah, silakan Pak Denny. Silakan Bung Julian dijawab. Apakah Bang Julian atau Pak Denny tahu sejarahnya kenapa sampai Yesus bertentangan terus sama orang Farisi dan orang Saduki sampai beliau dikatakan tersalib, yang dinarasikan oleh Bible kanonik? Silakan. Nggak salah karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Maksud saya histori sejarahnya itu. Histori sejarah. Ya, histori sejarahnya kenapa sampai Yesus dengan orang Farisi itu bertengkar terus atau berseberangan terus sampai Yesus disalib itu. Apa tahu sejarahnya? Pak Denny sama Pak Julian. Ya, kalau nggak tahu nanti sebentar. Lanjut dulu Pak Sugeng, Pak Sugeng saya jelaskan. Tampaknya Pak Denny sama Pak Julian tidak mengerti. Ya, mungkin tidak tahu. Biar saya jawab. Kalau nggak ngerti biar saya jawab. Di dalam Yohanes 11 ayat 45, inilah penyebab Yesus itu mau dibunuh. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan Kenapa diem ini? Tante kenapa tiba-tiba diam? Nge-lag kah sinyalku? Jaringan ya? Aduh. Pade, jaringan ya?
Oh, jaringan. Ada ini jaringan. Waduh. Jaringan kan, bener kan? Gagal sudah ini. Aduh. Oke. Jadi saya lanjut Gak usah aja. banyak mungkin. gaya kok Julian. Maaf, Lanjut aja, Bu. Bunda. Iya, saya lanjut aja Bunda blokir mungkin. Jadi begini, nah, sebelum sambil nunggu Pak D, saya jelaskan dulu sejarahnya ya. Kenapa sampai Yesus itu bertentangan dengan orang Farisi dan orang Saduki sampai beliau dikatakan tersalib. Jadi begini, dalam buku Profesor Dr. Barbara Tering, beliau adalah seorang pengajar ahli teologi dari Sydney, itu menulis buku. Judul bukunya adalah Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll atau Naskah Laut Mati, Unlocking the Secret of His Life Story. Artinya Yesus dan teka-teki Laut Mati dan hubungan Yesus atau sejarah Yesus yang yang dikatakan menurut naskah Laut Mati. Jadi begini. Maryam menurut naskah Laut Mati itu adalah turunan Imamat Esseni atau kaum Esseni. Jadi Yesus semasa hidupnya itu didaulat menjadi pimpinan faksi Esseni. Kenapa bertentangan terus sama orang Farisi dan orang Saduki? Jadi mereka itu bertentangan karena mereka berbeda faksi. Jadi pada saat itu ada 4 kelompok agama, ada 4 faksi agama. Yang pertama itu Farisi, yang kedua Saduki, yang ketiga Al-Hers, dan yang keempat ini adalah Esseni. Esseni sampai mereka menyembunyikan naskah-naskah Laut Mati ke 11 gua Kamran tersebut itu berseberangan dengan Farisi. Bahkan mereka katakan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang kegelapan atau jemaah iblis. Jadi mereka memang bertentangan. Makanya kalau abang baca di Matius 10 ayat 34, terus di Yohanes di Lukas 14 ayat 26 dan di Lukas berapa lagi saya lupa itu, selalu Yesus berkata bahwa dia datang itu membawa pertentangan. Dia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Ini yang dimaksud. Jadi antara faksi yang dipimpin Yesus dengan faksi Farisi dengan Saduki ini selalu bertentangan, tapi sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Israel. Itu makanya kenapa ketika Yesus katakan bahwa ketika pipi kamu yang kanan ditempeleng, berilah juga pipi kiri kamu. Kenapa seperti itu? Karena maksud Yesus itu walaupun mereka bertentangan, tapi mereka tidak boleh terpecah karena sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Israel. Ini harus kita pahami. Jadi pada saat itu terjadi pergolakan politik karena bangsa Israel itu selalu memberontak, dan terbukti pada tahun 66 sampai 73 itu Israel memberontak ke Romawi. Bahkan sudah 2 kali memberontak. Jadi yang di sini kita perlu pahami, di sana itu waktu semasa Yesus hidup itu bukan hanya tentang pemberitaan Injil, bukan, tapi itu pergolakan politik pada saat itu. Makanya ketika Yesus mau disalib, dikatakan sama Pilatus, manakah yang ingin aku bebaskan kepada kamu, Barabas ini atau Yesus ini? Kan begitu. Jadi di sana itu terjadi pergolakan politik. Itu yang perlu kita pahami. Jadi di sana itu pada saat Yesus hidup itu tidak hanya bicara soal Injil, tapi berbicara politik. Bahkan kalau Abang Julian baca atau Bang Denny baca sejarahnya, di mana Yesus ketika usia 13 tahun sampai muncul usia 29 tahun, pasti Anda akan mengiyakan karya Barbara Tering ini, seorang profesor dari Sydney ini. Beliau adalah profesor Kristen atau pengajar teologi ya. Di mana karya-karyanya sampai Yesus, buku Yesus the Man, itu semuanya diambil dari naskah-naskah Laut Mati. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi kenapa selalu Yesus berkata ada pertentangan? Iya, karena memang pada saat itu terjadi pertentangan antara faksi-faksi itu. Begitu. Tadi Pak Desugi bilang orang Saduki cari gara-gara. Memang cari gara-gara. Sepanjang hidup Yesus, orang Saduki dan orang Farisi selalu mencari gara-gara sama Yesus. Maka Yesus katakan bahwa mereka itu keturunan ular dan beludak, ular beludak, begitu loh. Itu yang perlu kita pahami. Jadi di sini kuncinya bahwa Yesus itu turunan Imamat Esseni yang berseberangan atau berlawanan dengan faksi Farisi dan Saduki. Jadi di sana itu bukan hanya cerita Injil, tapi juga cerita tentang pergolakan politik, di mana banyak instrumen-instrumen politik. Karena pada saat itu bangsa Israel memang
adalah bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang sering memberontak kepada Romawi. Makanya kalau kita lihat dalam masa penyaliban itu, sebenarnya Pontius Pilatus itu tidak mau menyalibkan Yesus karena Pontius Pilatus takut pasukannya itu sedikit. Buktinya surat beliau kepada Kaisar Tiberius. Saya tidak mau menyalibkan orang ini karena saya tidak mendapatkan kesalahan. Lagi pula pasukan saya sedikit. Saya takut tiba-tiba Israel memberontak kalau saya tidak menyalibkan dia. Makanya disalibkanlah Yesus. Itu menurut cerita Alkitab. Itu yang perlu dipahami. Jadi pada ini Pak Julian silakan baca ya. Ada itu, masih ada di Google mungkin isi surat Pontius Pilatus terhadap Kaisar Tiberius tersebut. Itu yang perlu kita pahami. Jadi di sana itu terjadi pergolakan politik. Bukan hanya bicara Injil saja ketika Yesus bertentangan dengan orang-orang Farisi. Nah gitu loh kira-kira sedikit sejarahnya dari saya. Jadi nanti Pak Denny sama Pak Julian baca ya buku Barbara Tering, Profesor Barbara Tering, beliau Profesor Kristen, pengajar teologi di Sydney. Dua judul bukunya yang terkenal itu yang tadi dari Del tadi dengan Jesus the Man, di mana buku Jesus the Man ini berdasarkan naskah Laut Mati. Ini ternyata Yesus pernah menikah dengan dua wanita. Yang pertama Maria Magdalena, yang kedua itu Lydia dari Filipi. Nah itu sedikit kira-kira dari saya. Silakan dilanjut Pak Julian, Pak Den. Tuh dengerin tuh Pak Denny, Bu Julian. Bahwa Yesus pernah menikah dua kali. Wah, Yesus saja poligami. Maaf, aku tadi nggak dengar soalnya apa namanya? Aku tadi kerja, jadi silakan dilanjut aja. Jadi aku nggak bisa komentar. Julian tuh dengerin tuh, Tuhan kau dua kali tuh nikah poligami. Tuhan kok bisa poligami sih Pemahaman mana itu? Pemahaman mana? Pemahaman nenek lu kiper. Abang Julian pernah baca naskah Laut Mati, Bang Julian? Belum lah. Naskah apa itu? Aduh, berarti memang Bang Julian. Bible-nya aja dia nggak baca, apalagi kayak gitu. Aduh. Mau belajarnya saya di sini, Bu. Bagus tak kalau kau mau belajar. Gini, saya kalau belajar gini, jadi saya bicara masalah. Enggak, di sini Bang, bentar Bang. Mau pamit saya Bang, salah. Oh iya. Mau nonton Euro. Ya udah, terima kasih atas janjinya Bapak Ibu. Nonton udah terguncang gue ya. Mau nonton Euro. Euro. Main Inggris ini. Oh ya udahlah, pergilah kau. Nonton bola. Terima kasih ya. Salam, Tuhan memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Madani. Mungkin Bunda Rama mau ngasih ini. Saya rasa apa ya? Udah komplit lah penjelasan. Bentar dulu Bunda, saya ini mau ngapain dia? Ya Irwan, selamat malam, agama apa? Saya Islam, Mbak. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Mau bertanya sedikit ke Bang Denny. Bang Denny ini, saya mau bertanya sedikit ke Bang Denny. Silakan. Ya, tadi Bang saya dengar Bang Denny bilang hubungan anak dan ibu di surga nanti itu putus atau tidak ada. Kok bisa ya Bang? Tolong dijelaskan sedikit Bang, karena ini mengganjal di hati saya Bang Denny. Begitu Bang. Karena di surga nanti kita itu adalah saudara-saudara, jadi nggak ada lagi hubungan ibu dan bapak. Macam saya nanti kalau saya dengan orang sama mami saya masuk ke dalam surga, mami saya nanti di surga statusnya bukan ibu lagi tetapi saudara, karena di status di Alkitab itu kita saudara di dalam kekudusan di sana.
Berarti kalau begitu Bang, untuk apa kita berbakti sama orang tua di dunia ini? Itu Kalau di begitu dunia. Bang, karena Itu di dunia. ada Itu di dosa dunia. juga lah. Itu Ya? di dunia. Kita berbagi di dunia. Soalnya ayat-ayat yang Berarti kalau kita ayat yang ya, misalnya saya tidak berbakti kepada ibu saya, kan di surga saya itu di surga kita disiksa lah, anak durhaka lah, begitulah kira-kira Bang. Saya ini butuh belajar juga Bang, minta maaf. tadi sudah saya jelaskan. Jadi itu penjelasan saya. Jadi itu sudah saya jelaskan. Silakan dilanjut. Saya bukan pada debat, saya cuma pencerah aja. Saya sudah cerahkan, sudah cukup di situ. Silakan dilanjut. Cari topik lainnya. Tidak Bang, karena ini mengganjal di hati saya Bang. Kenapa kita tidak di hati? Tadi sudah saya jawab. Tadi sudah saya jawab. Kalau udah dijawab, kalau mengganjel ya keluarin aja ganjelnya. Udah dijawab ya. Jangan dipaksa Bang Deninya, begitu orangnya dia. Oh begitu Bang. Ya, Bang Deni ini dari Belanda, dia bukan pendebat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya cuma dengar saja lah, atau maksudnya mau perjelas saja sih, tapi kalau Bang Deni sudah ini ya. Terima kasih Bang Deni, rumah. Sama. Ya Pak Iwan, ini signalnya merah, nggak terlalu jelas. Kok signal Anda di pedalaman apa di mana kok signalnya? Ya, saya di pedalaman ini Bang. Saya di pedalaman Papua ini Bang. Wih, Masya Allah. Sehat selalu ya Bang di sana ya. Saya senang ikut juga. Iya Bang. Terima kasih Bang. Oke, konten store. Selamat malam, agama apa? Ya, selamat malam. Belum. Kontestor, dibuka mute-nya. Oke, sekali lagi ya. Kontentor, selamat malam, agama apa? Ya sudah, di bawah kalau begitu. Api Tan Kapling, selamat malam. Api Tan Kapling, selamat malam. Apa itu tangkap beling ya? Nggak tahu, dia nggak jawab dulu. Tahan kampung keliling gitu kali ya. Oke, pasien selanjutnya silakan naik, yang agama Kristen. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Iya, Ayo Ten. saya lanjut, saya tanya Bang Handi. Bang Handi tadi saya naik di Komal, ini kayaknya akun palsunya Bang Handi ya? Ada yang palsu? Iya, waduh itu akun palsu saya, akun palsunya Banyuma itu. Saya kok lah, ini narasinya saya langsung turun aja. Ya langsung turun aja kalau gitu Bang. Itu mereka itu memang suka nipu supaya rame. Kalau dia pakai fotonya orang tuanya, fotonya Tuhannya, nggak ada naik. Iya, Kalau saya kan kita diundang. Ada yang undang saya naik ke situ. Ini ada Bang Suma, ada Bang Handi, saya naik. Itu sampai level lain ini anunya, saya turun. Kayaknya palsu, nggak sama. Gitu loh. ya Tuhan aja dipalsukan Bang, apalagi profile. Jadi himbau kepada teman-teman semua ya, kalau ada begitu jangan memberitahu kepada orang lain. Wih, ada akun palsunya Banyuma di sana. Itu sama dengan Anda itu mengiklankan dia supaya orang pergi ke sono gitu loh. Cukup Anda yang tahu aja, diamin udah. Atau kalau enggak, Abang ketik di bawah situ di chatnya, mohon semua muslim tinggalkan room penghujat ini sekarang juga. Nah gitu, jangan diiklanin. Kira-kira begitu ya. Lanjut lagi. Bang Andi izin iklan ya. Oke, aku iklan dulu sebentar guys. Karena aku sekarang udah jualan skincare ya guys.
Jadi aku sekarang punya pekerjaan itu aku jualan skincare design. Ini bagus banget ya weh. Takutnya nanti aku nggak bisa on cam lagi. Udah kalau udah pakai daster nggak bisa on cam. Jadi sebelum aku pakai daster nih, ini adalah produk kecantikan, namanya skincare design. Skincare design ini buat kalian yang punya flek, jerawat batu, jerawat malis, jerawat apalah terserah lah ya kan. Bisa mengobatin ya. Nah, jadi itu kalian yang jerawatan, untuk kalian yang flek bandel, flek yang udah menahun-nahun, flek yang sudah tebal, insya Allah desain bisa dapat menghilangkan. Nah, bagi kalian nih ya, muka kusam, kalian yang pengen glowing, seglowing Manohara. Sebenarnya aku yang kepengen sih glowing kayak Manohara gitu, tapi kayaknya nggak mungkin soalnya dia keturunan bule ya kan. Sementara aku keturunan Arab tapi Arab maklum. Nah, desain ini Masya Allah ini sangat bermanfaat untuk kalian yang punya muka kusam, kalian yang flek, kalian yang jerawatan. Nih, desain ini harganya 130 dapat 4. Apa aja itu bro? Ada cuci muka, toner, serum dan krim. Nah, ini dipakai di siang. Krimnya cuma satu ya guys. Ini krimnya cuma satu nih, bagus nih krimnya. Wangi. Krimnya ini satu, yaitu satu bisa dipakai siang, bisa dipakai malam. Nah, untuk pemakaian di siang hari, kalian cuci muka dulu. Habis itu kalian pakai toner dulu. Ini tidak boleh dipakai ini siang hari. Ini khusus malam. Ini khusus serum khusus malam. Habis itu kalian pakai ini. Nah, setelah malamnya kalian cuci muka nih, mau tidur ya kan. Kalian mau dengerin kami diskusi, cuci muka kalian dengan sabun. Lalu kalian pakai toner, pakai kapas. Lalu kalian kasih serum. Lalu kalian kasih krim. Nah, harganya murah 130 belum ongkir guys. 130 belum ongkir. Nah, bagi kalian untuk hemat di ongkir, kalian pesan satu, harga ongkirnya tetap sama, yaitu 1 kilo. Kalian pesan 5 tetap 1 kilo. Jadi sebaiknya kalian pesan 5. Cara pesannya bagaimana? Kalian cukup DM saya. Tapi kalian DM saya pesan skincare ya, bukan DM mau kenalan ganjen ya. Jangan gatel kalian. Paham? Kalian kalau DM aku atau WA aku pesen ini ya, kalian DM, Bunda, aku mau pesan skincare-nya. Oke. Bunda, ini di WA. Bunda, aku mau pesan juga. Oke. Jadi nggak usah kalian WA DM gatelan ya, nggak usah ganjen kalian. Ya, untuk paham, untuk para kaum Adam, nggak usah gatel kali kalian. Nih, harganya 130. Kalian bisa DM, kalian bisa WA. Ini akun asli. Sejak kapan aku pakai akun palsu? Sepertinya Mbak Sidi Kionel nih baru melihat saya. Dia tanya ini akun asli. Sejak kapan aku pakai akun palsu Mbak? Nih Astagfirullahaladzim. Boleh nggak beli 3 bayar 1? Iya, nih beli 1. Justru bagi kalian yang pesan 1 dapatnya 4. Ya, pesan 30 boleh kalian DM alamat saya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nih, harganya 130. Desain. Oke, ingat sudah BPOM. Jadi kalian tidak perlu takut. Untuk bonsai ibu menyusui aman. Untuk bumil ibu hamil aman. Pokoknya aman. Buat laki-laki juga boleh ya. Yang nggak boleh itu kalian minum ya. Kecuali kalian oten yang otak sarafnya udah lari-lari ya, barulah kalian minum lah ini. Dan buat warga yang di YouTube, jangan lupa pesan ya. Ingat, dan kalian yang di YouTube Baluap TV, YouTube Handi Selebes, YouTube Pade Sugi, YouTube-nya Bang Zuma. Kalian yang penonton di Zulkifli M Abbas, kalian pesen ini sama aku ya. Jangan kalian pesen sama Satli, sama aku. Ingat ya, penonton yang ada di Zulkifli M Abbas, pesen nama aku. Dengar, pesennya 5. Dengar ya. Bantulah saudara simanmu dalam berdagang. Ingat, sedekah sama janda itu tertulis ya, itu ada dalilnya. Jadi kalau kalian mau bantu yang janda ya, jangan kalian beli barang Satli tapi beli sama aku. Ingat, janda bro. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya. Barang siapa yang memperlancar rizki saudaranya, maka Allah akan memperlancar rizkinya. Ingat, sedekah kepada janda dengan membeli dagangannya. Hidup janda, hidup. Oke Bang Juma, mungkin monitor ada yang mau nambahin.
Seperti Bang Juma sedang ketiduran. Dia sedang bermimpi, sedang bertemu dengan bom-bom. Beli 3 bayar 1, enak banget, gerak. Oke, cukup sampai di sini iklannya. Jangan lupa desain ya, pesan ke saya. Jangan lupa pesan ke saya. Oke, lanjut. Bang Juma sepertinya jauh dari monitor, sepertinya jauh dari perangkat. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Iklannya selesai. Ditanya Oten beli boleh, Oten boleh beli, boleh. Ayo. Masa kuras-kuras suaraku. Ayo, yang penyembah manusia silakan naik. Ini ada Bang Denny. Khusus Oten beli 3 dapat 1 karena Tritunggal. Oh iya, ini bagi kalian untuk membeli produk desain ini, itu kalian juga sudah membantu karena produk desain ini sebagian akan disedekahkan, pendapatannya akan disedekahkan gitu. Bang Juma lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bola, dibiarkan di sini. Riana, selamat malam, agama apa? Rina. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya mau bahas soal penyaliban, boleh nggak? Anda Islam ngapain bahas penyaliban? Gini, kalau menurut Al-Quran kan udah pasti tuh, An-Nisa 157 ya, bahwa Yesus itu tidak disalib. Nah, pertanyaannya kan siapa yang menggantikan? Terus kemudian skenario apa yang bisa digali dari 4 Bible yang ada itu. Jadi kalau menurut beberapa tafsir kan ada yang nyebut Yudas ya kan, ada yang nyebut yang lain, mungkin murid Nabi Isa yang paling terakhir gitu kan. Nah, kalau menurut Bible skenarionya bagaimana Yesus itu lolos dari penyaliban? Ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa sharing enggak? Kalau menurut Alkitab, Tuhan Yesus itu mati disalib, jadi nggak ada cerita Tuhan Yesus diserupakan. Kalau itu menurut Alkitab ya? Ada banyak buktinya. Jadi gini. Saya sudah menjelaskan. Silakan dilanjut. Oke. Saya kalau gitu saya diskusi dengan siapa namanya, Mas Denny ya. Saya mau bertanya, Mas Denny kenal Yesus Barabas kan? Tahu nggak Yesus Barabas? Ya. Yesus Barabas itu adalah seorang pembunuh dan penjahat, benar nggak? Terus. Kemudian pada saat Yesus mau dieksekusi, Yesus Barabas dengan Yesus Kristus itu kan ditawarkan oleh Pilatus. Mana yang mau dibebaskan? Ya kan? Nah, mungkin nggak Pilatus ini membuat rekayasa sehingga sebenarnya yang dilepaskan adalah Yesus Kristus, tapi di dalam cerita situ Yesus Barabas yang dilepas. Nah, Yesus Barabas sendiri rekayasa kamu nggak tertulis di Alkitab. Silakan. Begini dulu. Oh, Rian, silakan turun. Silakan, saya ajarkan kamu untuk berdiskusi bawa data. Oke. Silakan turun. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu buat kalian ini, kalau untuk berdiskusi itu gini ya. Kalian itu berdiskusi jangan membawa cerita ini, cerita itu, cerita ini. Nah, seharusnya kalian membawa, kalau masalah itu sejarah-sejarah, tidak semua sejarah. Nah, sementara di dalam Bible memang tidak ada tertulis, yang dikatakan Bang Denny mengenai Yesus Barnabas, Yesus ini, Yesus itu nggak ada. Itu namanya kita berasumsi. Di sini itu diskusi membawa data. Saya kasih tahu sama kamu Rian untuk belajar ya. Karena kalau kamu masih berbicara seperti itu, justru kamu bisa dilaporkan. Ya, saya kasih tahu, justru kamu bisa dilaporkan. Itu kan kamu membuat cerita katanya.
tertulis tapi tidak dalam ada Taurat atau Bible gitu. Ya, saya kasih tahu Rian ya. Jadi kalau kamu mau masuk room lain, makanya kalau kita naik jangan sok pinter, naik ke atas sok pinter, sok ngajak orang berdebat gitu, nggak usah. Dan jangan bawa mengenai kitab Barnabas. Jangankan kitab Barnabas, Talmud aja kita nggak bisa bawa di sini karena mereka nggak percaya dengan Talmud. Makanya kalau kita mau berdiskusi itu bawa, coba deh kayak Bang Jumah kalian itu niru. Bang Jumah itu nggak ada bawa Barnabas, nggak ada bawa Talmud. Beliau membawa tentang Bible, Biblos. Karena apa? Itu yang dipegang oleh Oten. Coba, paham ya? Jadi jangan. Jadi kalau saya kasih saran, jangan seperti itu. Masuk room lain, takutnya kamu nanti dilapori. Betul Gitu. DSD, betul. Silakan dilanjut. Jadi lebih baik kita belajar aja dulu. Ini sebenarnya diskusi apa gitu. Mau cuma kayaknya nonton bola gitu. Jadi gini Bang Denny kan, Bang Denny ngapain sih? Oh, suaranya sambil kerja. Silakan dilanjut. Oh ya. Jadi gini Bang Denny, seperti yang kita tahu bahwa Bang Denny kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kalau kita tanya itu sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, itu. Sejak kapan Bang Denny? Sejak Yohanes 1:1. Iya Rian, Yesus Barnabas itu tidak ada di dalam Bible. Astagfirullahaladzim. Ini orang dikasih tahu ngeyel. Yesus Barnabas itu nggak ada di dalam Bible. Yang jelas Kalau yang nggak dikasih- ada itu rekayasanya dia itu loh. Dia tadi datang dengan rekayasa itu nggak ada rekayasa. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan Bang Denny? Semula. Sejak semula itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Iya, dia juga Maha Pencipta. Nah, kalau Bang Denny bilang Yesus itu ada sejak semula, berarti bertentangan dengan Roma 14:9. Ya kan? 14:9. Coba tolong bacakan. Coba bacakan. Roma 14:9. Aku sambil kerja aku. Oke. Bacakan coba. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya itu salah terjemahan. Di KJP nggak seperti itu. Oh, ini salah terjemahan. Salah terjemahan. Kenapa Bang Denny mengatakan ini salah terjemahan? Padahal tertulis tuh. Karena di KJP itu tidak memakai kata become. Become itu artinya menjadi, tapi dia memakai kata might be. Might be itu juga bisa juga dikatakan boleh. Gitu. Jadi itu salah terjemahan. Bang Denny mengatakan ini salah terjemahan, tapi sementara Yesus yang mengatakan dia Tuhan itu juga salah terjemahan. Pak Denny tidak mengaku itu salah terjemahan. Tidak ada Yesus mengatakan dia Tuhan, itu cuma Tuhan. Itu kebenaran. Yang Yohanes. Wow, kebenaran. Ya. Pak Denny, kalau kita kembali ke original teks itu Tuhan bukan Tuhan. Ada mengatakan itu kebenaran. Sejelas-jelas itu yang salah terjemahan. Dan ini tertulis Anda katakan ini salah terjemahan. Sementara Yesus dia mengatakan Tuhan bukan Tuhan. Anda bilang itu kebenaran. Wah parah ini Bang Denny. Ya iya emang begitu kok. Parah Aku ini, bilang apa parah. adanya. Aku bilang apa adanya. Bang Denny, kalau kita kembali ke original teks itu Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Kau memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Betul. Nah, yang benar Tuhan. Jadi di situ bukan ada kata Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Nah, ini jelas tertulis di Roma 14:9. Anda mengatakan ini salah terjemahan. Iya, yang ayat lainnya salah terjemahan, ayat yang Yohanes 13. Oh, ayat yang lain salah terjemahan. Ya. Jadi, kau memanggil aku guru dan Tuhan itu bukan salah terjemahan. Kalau Tuhan salah, tapi kalau Tuhan benar. Wah, kalau Tuhan Kalau itu Tuhan namanya salah, maunya kalau Bang Tuhan Denny. Itu namanya maunya Bang Denny. Suka-suka wah ya.
Standar ganda Bang Denny, standar ganda. Enggak. Kata Bang Arif Bisono. Bahasa Yunaninya kan kurios. Kurios itu bisa dipakai untuk Tuhan, bisa juga untuk dipakai Tuhan. Iya Tuhan. Nah bukan Tuhan, bukan Tuhan sang pencipta loh. Bisa untuk Elohim, bisa untuk Tuhan, bisa untuk Tuhan. Kurios itu bahasa Yunaninya itu. Kurios itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk Tuhan. Lalu Yesus ini Tuhan apa Tuhan? Tuhan, kalau Yesus Tuhan. Kan dia kan yang maha kuasa. Kan cuma Tuhan yang maha kuasa. Aduh, astagfirullahaladzim. Kan ada tertulis, aku yang maha kuasa. Yesus kan bilang sendiri, dia bilang dia yang maha kuasa. Parah ini, parah. Tadi yang disalibkan itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan yang disalibkan. Itu yang disalibkan Tuhan. Oh berarti Tuhannya Bang ini disalibkan. Iya, Tuhan Yesus disalibkan Tuhan. Berarti Tuhan Bang Denny disalibkan untuk apa Bang Denny? Untuk menebus dosa-dosa umat manusia supaya manusia masuk ke dalam. Untuk menghapus dosa manusia, berarti setara dong dengan tai sapi. Kalau nggak setara, soalnya kalau Yesus itu untuk seluruh umat manusia, tai sapi itu tidak untuk seluruh umat manusia. Nggak setara jadinya ya. Ya setara dong, sama-sama menghapus dosa. Sama menghapus dosa, tapi yang satu untuk menghapus dosa seluruh umat manusia, yang satu enggak. Jadi enggak setara. Kalau yang korban tai sapi itu untuk apa? Ya itu paling untuk beberapa orang aja, nggak seluruh umat manusia. Kalau Yesus kan untuk seluruh umat manusia, itu beda jadinya. Dia harus bedakan. Gitu. Ini namanya Bang Denny ini loh, kepribadian ganda. Mau enaknya sendiri. Mau enaknya sendiri, ya kan? Giliran dikenakan ke sini dia nggak terima. Iki namanya kepribadian gondo, Pak Denny. Oke. Bunda Rahma tadi mau ngomong, silakan. Oh, jauh dari ini ya. Pak Denny di sana jam berapa? Yo agama Kristen yang lain yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Jam 7 malam. Ini aku masih kerja, ini sambil kerja aku. Kan bukannya punya karyawan ya Pak Denny? Ada, tapi kan ada sesuatu yang harus kita kerjakan sendiri. Nggak semuanya kita serahkan kepada karyawan. Karyawan punya kerjaan sendiri, aku punya kerjaan sendiri. Dia nggak? Nggak semuanya kita minta ke karyawan. Nanti dia tahu rahasia-rahasia kita. Gitu. Oh betul juga sih. Ada rahasia bumbu gitu ya. Ada rasa ini, rasa. Bang Denny bukan di Indonesia, di Belanda. Bang Denny bukan di Indonesia guys, di Belanda. Jadi Pak Denny jualan apa aja? Karena Indonesia lah, karena Indonesia. Jam 12. Malam. Assalamualaikum. Malam Fikri. Oh ya, agama Islam ya. Iya. Mau nanya tadi habisnya di roomnya Kristen tapi dikasih pertanyaan terus nggak bisa saya jawab itu, mau nanya ke dia siapa suruh kau naik. Makanya kalau kalian itu berapa kali dibilang jangan masuk room oten kalau nggak punya ilmu, nanti jadi bulanan-bulanan oten. Gak ngeyel kalian kasih tahu. Giliran kalian gak bisa ngejawab, datang kalian ke sini. Aduh, udah di bawah, rasain sendiri. Rasain sendiri. Berapa kali dibilang jangan masuk romoten.
Kalian jadi bulan-bulanan Oten. Dikasih tahu ngeyel. Berapa kali dibilang, jangan masuk room Oten. Jangan masuk room Oten. Miss M. Lervin, selamat malam. Agama apa? Malam agama Islam. Saya ingin bertanya Mas kepada Gurunda Bang Juma. Nggak ada Bang Juma. Bang Juma kayak lagi nonton bola. Kalau Bang Handi? Tanyalah. Ya udah host, makasih. Mau nanya apa? Gimana ya kan antara di dalam agama Islam itu rezeki sama jodoh udah ada yang ngatur apa kita sendiri gitu apa gimana? Sebenarnya Bang, kalau pertanyaan ini Abang tanya ke Ustadz, ke room dakwah Bang. Ini room diskusi. Bang Juma juga ada pernah bahkan berkali-kali bilang ini room diskusi. Kalau yang kayak gitu itu tanya ke Ustadz, nanti dikasih tahu beda masak gitu. Ini room diskusi. Kita tunggu Oten tuh. Coba. Nanti kalau kita kasih tahu deh. Kalau jodoh itu nih rizki itu memang sudah diatur oleh Allah. Tapi bukan berarti kau malas-malesan. Nah, jangan mentang-mentang rizki kau udah diatur oleh Allah. Bro, kenapa kau nggak kerja? Alah, ngapain aku kerja ya kan? Ngapain aku kerja? Orang rizkiku udah diatur kok sama Allah. Nggak usah kerja. Allah kasih aku duit kok. Bro, anak bini kok belum makan. Alah, tenang aja. Ntar juga dikasih sama Allah. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Jodoh memang sudah ada yang ngatur bro. Jodoh memang sudah ada yang ngatur. Nih, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Tapi bukan berarti, bro, kok nggak berdoa bro minta jodoh? Alah, ngapain? Kalau memang udah jodoh nanti datang itu. Nggak usah jodoh, nggak usah dikejar. Nggak gitu bro, nggak gitu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang rizki itu memang Allah memberikan rizki kepada kita, tapi bukan berarti kita harus malas-malasan. Bagaimana caranya supaya rizki itu datang dengan cepat, gitu ya? Jangan mentang-mentang rizki ada yang ngatur, rizki nanti Allah yang ngasih. Kau cuma makan tidur. Nanti kau dikasih tahu ya kan, bro kerja bro. Ngapain kau kerja? Ntar juga Allah kasih kok. Sekalian aja kau pergi ke rumah kontrakan ya kan. Pas kau lagi ngontrak tuh jatuh bayar kontrakan, kau bilang aja yang punya rumah, Bu, saya nggak bayar kontrakan. Kenapa? Allah nanti yang bayar. Baru kau diusir sampai punya kontrakan. Nggak gitu, ya kan? Jadi rizki jodoh itu memang Allah sudah menentukan, tapi bagaimana caranya kau supaya rizki itu Allah datangkan dengan cepat, Allah datangkan dengan berkah ya. Bagaimana caranya? Jangan lupa kau banyak sholat lah kau ya, sholat fardu. Terus kau banyak-banyaklah istighfar. Terus kau jangan lupa sodako. Ingat sodako sama janda. Oke, bye bye. Terima kasih. Makasih. Sodako sama janda ya. Ujung-ujungnya janda mulu ya kan. Ngadu-ngadu. Itu yang dibahas. Laki-laki jodohnya perempuan, paham saudara? Iya, perempuan jodohnya laki-laki, paham juga saudara. Oke, Ahmad Jayadi, selamat malam. Agama apa? Buat hari mau bikin ini. Malam agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan bang? Saya cuman dengar-dengar saja ini. Ya kenapa minta baik bang? Minta naik di bawah aja ya. Oke, bye-bye. Yang mau disampaikan tadi itu sudah tersampaikan sebenarnya. Jadi nggak perlu disampaikan. Karena penyampaian itu kan memang harus disampaikan gitu. Bang mau apa? Ya benar kata Mbak Mas itu tadi naik gitu. Jadi yang mau disampaikan sudah tersampaikan. Jadi nggak perlu disampaikan. Gitu loh. Namanya juga penyampaian. Kok aku malah jadi mulai ngaco semua ini. Oke, pasien selanjutnya silakan naik.
Oke, dia mau nanya itu tadi sama Bang Handi. Bang Handi dipanggil kayak ini, udah aku yang jawab. Apa itu? Dia nanya, Rizky kan sudah ngatur, jodoh sudah ngatur tuh kayak mana katanya. Nggak usah dipermasalahkan. Yang jelas itu kalau dipermasalahkan, dipermasalahkan, ya dipermasalahkan. Astagfirullahaladzim. Jangan Iya kan? Astagfirullahaladzim. Tunggu. Dipermasalahkan. Gas. Jangan dipermasalahkan. Salah. Dipermasalahkan. Bang Handi salah. Jangan dipermasalahkan dah. Diperlasamakan. Kan mulai lagi. Bang Handi, ini sama Bang Handi dulu ini Bang Handi. Dia ada gilanya dia. Nih ada gilanya nih. Aduh, malas juga sama orang tidak berakal ya. Bro, aku tadi barusan di room sebelah katanya Allah itu lagi kehilangan kitab ya. Kata siapa? Di room sebelah teman sebelah mana? Sebelah mana? Di room sebelah. Ya sebelah mana? Ya Muslim. Jadi Muslim pertanyaan mana? saya, Muslim mana? pertanyaan saya, Allah kan Room pernah apa namanya? Aku juga dari tadi room sebelah. Katanya Paulus itu mati mendadak ya gitu loh. Gimana bro? Aku juga dari room sebelah. Katanya Paulus itu mati di penggal lehernya ya. Iya bro. Bro, kok bisa kitab Allah itu hilang? Ya gitulah ya. Aku juga baru dari room sebelah tadi. Sebelah pembuangan sampah. Saya ketemu orang di sana, dia ngomong begini. Ya Bang Handi ya? Lu siapa lu? Saya Ale. Kenapa? Paulus katanya mati di penggal gitu. Oteng ini memang udah kehilangan akal. Emang mereka punya akal ya? Mati akalnya gara-gara Paulus. Akal kan Paulus ini kan mematikan akal orang. Ini kan topik yang dibahas Banjuma ini udah 3 hari ini ya, bahwa siapakah sebenarnya yang berbicara dengan Paulus itu? Suara siapa yang didengar Paulus? Apakah benar itu Yesus? Kalau itu Yesus, mestinya semua pengajaran Paulus ya tidak ada yang bertentangan dengan Paulus. Begitu. Tapi kalau bertentangan itu bukan Yesus, artinya roh apa ini gitu loh. Nah, saya baru room sebelah. Tidak juga dapat jawaban di room sebelah. Ini diskusi bawa dari room sebelah di Karang-Karang. Wah, ada Pak Kemboan ini. Halo Pak Kembuan. Halo juga. Salam sehat. Pak Kembuan sehat. Sehat dong. Iya. Ini Pak Kembuan ini banyak dimusuhi oleh Kristen nih. Iya. Ya, memang selalu saya bilang jangan pernah pakai nama Tuhan dari agama lain. Biarlah pakai Tuhannya orang Kristen sendiri. Betul, setuju Pak. Tapi orang Kristen ya udah dibodohin, tapi ya mau aja gitu. Karena udah bertahun-tahun kan dibodohin terus. Gitu. Betul itu Pak. Soalnya begitu juga orang Muslim aja nggak mau pakai Yesus kan? Enggak lah, enggak Bang. Apalagi mau pakai Bapa, mungkin Bapa masih bisa masuk di akal. Karena Bapa kan yang memang ada di Injil kan. Istilah Islam itu enggak ada caplok-caplok. Yang ada di Kristen enggak boleh, Pak. Iya, makanya sebenarnya orang Kristen harus sadar hukum. Tapi kalau dia itu maunya berantem, maunya lapor-lapor, maunya begitu aja saya lihat.
Ya justru ini loh LAI ini loh Pak. Karena soalnya kalau LAI nggak memakai istilah-istilah Islam mungkin nggak laku kali jualannya Pak. Enggak, udah kok, udah diganti kok itu. Kan ada Alkitab ini ILT ke apa itu kan. Jadi nggak pakai kata Allah lagi. Cuma bagi orang Kristen nggak mau. Karena mereka tuh ya nggak tahu periuk mereka kali hilang kali nanti. Karena sekarang udah bukan kebenaran yang dicari, tapi udah uang-uang. Ya yang penting imani saja, lancar perpuluhan gitu. Nah itulah nanti kalau disinggung itu mereka mengatakan ya begini, begitu. Tapi kalau saya Kristen kan, saya sih masa bodoh aja. Yang penting saya memakai dalilnya, pakai Alkitab, itu aja. Begitu ya. Tapi itu yang membuat Luga kemarin marah besar kalau Anda mengatakan Yesus itu pip-pip. Emosi dia. Iya, tapi memang juga sebenarnya katanya ada undang-undang ITE-nya kan. Tapi ya mau bagaimana? Ya kenyataannya begitu karena dia kan nggak ngerti sejarah. Begitu. Banyak Kristen-Kristen ya udah dicaplokin pendeta gitu ya harus ngikut-ikut aja. Nggak boleh bantah. Nanti ada ruangan khusus katanya. Tapi ya sangat minim gitu. Tapi kalau diskusi itu Pak nggak boleh orang lapor melapor. Makanya kalau diskusi itu, kalau saya jadi moderator, kalau orangnya sudah brutal saya kick aja daripada kita ribut. Itu aja sih. Yes. Ini saya lihat lagi ribut di grup sebelah sama si Bunda Nur kan. Nah itu. Apa itu? Itu nggak bagus. Sebenarnya kalau ada begitu hostnya harus kick aja. Kayak tadi ini ada yang ingin ribut, saya kick aja ngapain coba. Mending kita santai gitu loh daripada berisik begitu. Iya betul. Soalnya kan yang benar kan yang maha kuasa tentu kan. Kita ini muslim gitu loh Bang. Kita ini muslim, silakan aja kau menuhankan siapa. Mari diskusi baik-baik saja gitu loh. Kita juga sama, kita juga Kristen, tapi mereka nggak mau kalau kita dibilang Kristen. Karena apa, Kristen kan itu sebenarnya kan universal ya kan, untuk semua yang mau baca, mau mengimani. Tapi mereka udah mengecap itu gitu. Tapi mereka ini juga berbeda denom sih Pak. Mereka sesama mereka aja sendiri ribut. Ya itulah makanya saya menjelaskan. Sebenarnya kami tuh udah nggak mau menjelaskan lagi. Karena apa? Buat kami Kristen-Kristen ini udah pada bebal. Jadi memang udah siap untuk kalau di ajaran Kristen tuh untuk jadi apa namanya? Lanjutin dulu, gua ada telepon. Lanjutin dulu bentar, Bos. Iya. Iya Bang. Ya. Iya. Saya tambahin sedikit mungkin. Tadi masalah apa? Kenapa sampai banyak istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible? Sebenarnya ini kan bagian dari konseptual dari C1 sampai C6 itu. Jadi ini bagian dari misionari, satu program misionari. Jadi sebenarnya secara umum kita nggak bisa salahkan sebenarnya teman-teman dari 11 secara umum atau teman-teman Kristen, karena ini mutlak kesalahan LAI memasukkan istilah Islam di situ, karena memang muaranya kan memang untuk program misionari itu. Kalau kita tarik sejarah dari 3G atau 3G itu Glory Gospel kan memang dari situ tuh. Coba silakan dibaca sejarahnya. Jadi tidak bisa disalahkan juga secara umum teman-teman Kristen, karena orang-orang Kristen kenapa? Karena memang sudah bagian dari misionaris gitu loh. Silakan dipelajari juga itu konsep C1 sampai C6. Mungkin nggak tahu semua itu. Kan program misionaris. Kalau God ini God Muslim atau Kristen? Oh saya Muslim, saya mualaf. Oh iya, jadi kalau saya menjelaskan bahwa di lembaga Alkitab itu kan sebagian besar dulu itu orang Muslim. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan juga lembaga Alkitab. Sampai sekarang pun di lembaga Alkitab itu banyak orang Muslim. Penterjemah Alkitab itu banyak orang Muslim. Ya, tapi kalau saya pelajari Bang itu masalah buat Glory Gospel dengan konsep C1 C6 itu tidak melibatkan orang Muslim Bang. Dasar sejarahnya. Makanya makanya di sini saya hadir agar supaya memberikan pelajaran buat Kristen-Kristen juga. Jangan terpaku dengan teks, dengan buku itu.
kita harus belajar sejarah juga, ya kan, sejarahnya kekristenan. Kayak saya tanya kan, dari mana disebutkan ada Yesus gitu kan. Lalu saya tanyakan juga di sini kan, dulu saya pernah dengan seorang pendeta, saya tanya, sebelum ada Yesus di Indonesia sudah ada Isa Al-Masih, bagaimana dia tetap atau tidak? Karena banyak orang pendeta-pendeta ya, sekolah teologinya macam-macam kan, dan rata-rata mereka nggak mengerti tentang sejarah gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau di sini juga kalau ada yang Kristen, mulai sekarang stop sajalah. Pakai aja doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Yesus nggak ada di sorga. Di mana ayatnya, ya kan? Bagi yang oten-oten, yang Kristen, sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet. Sorga udah dekat, ya kan? Kiamat udah mau dekat kalau menurut Injil. Kira begitu. Oke, saya sapa dulu nih Nono. Selamat malam, agama apa? Selamat malam. Ya, saya Katolik. Oke, Rere, selamat malam, agama apa? Rere. Oke. Bang Nono mungkin mau nanggapi itu pernyataan Pak Kembuan. Pak Kembuan ini agama Muslim? Kristen. 100%. Anda Kristen apa ya? Saya Katolik, Pak. 100% Katolik kah? Iya, 100% Katolik. Saya bukan mualaf, bukan apa. Dari lahir memang saya seorang Katolik. Boleh saya bertanya atau Anda yang mau bertanya? Ya boleh bertanya, Pak. Saya ya coba dulu saya waktu kecil agamanya Katolik dan sekolahnya Katolik. Kami di sekolah itu cuma dikasih ajarin atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi yang kami karena dia nggak boleh pada waktu masih kecil ya. Dan kami hanya mengimani bahwa kita ini punya Bapa. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke, dan Roh Kudus itu yang mengirim ke saya ke dunia ini melalui perantaran dari ibu saya kan dan bapak saya gitu. Tapi kalau sejarah nunutnya itu kan roh itu turun kepada si Bapa, tapi dibilang sekarang Yesus. Ya gitu. Jadi kami tuh turun kepada si Bapa maksudnya gimana, Pak? Nama Tuhan di Kristen yang sebenarnya itu ada dua. YHWH itu di perjanjian lama, YHWH ya kan, nama itu untuk orang Israel ya, nabi-nabi itu kan, dan untuk Bapa nggak ada itu Yesus karena Yesus itu nama dari bumi bukan dari sorga kan. Ya, Roh Kudus. Saya pikir Bapak masa sekolah di Katolik sampai kelas berapa, Pak? Saya sampai SMP ya. Kalau Bapak sampai SMP artinya kan kalau di Katolik itu, Pak, ada jenjang proses. Berisik kenapa berisik, Pak? Si Rasmi. Yang lain di mute dulu lah ya, kita mau bicara. Artinya begini, dalam agama Katolik untuk menjadi seorang Katolik itu memang tidak mudah, Pak, ya, tidak mudah dan tidak gampang. Ada prosesnya. Artinya di sana ada pengajaran, pendalaman iman, lalu ada proses yang memang secara liturgis Katolik itu harus dilalui. Sejak SD misalnya kelas 4 atau kelas 5 itu dia disambut baru. Artinya ketika dia sudah diperbandingkan sejak kecil ya, kalau di internal Katolik. Kemudian setelah terima komuni pertama atau sambut baru itu, kemudian ada jenjang berikutnya lagi, ada sakramen krisma atau penguatan. Jadi kemudian ketika misalnya orang sudah beranjak dewasa, misalnya dia mau menikah, sebelum menikah ada kursus pernikahan dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang untuk masuk Katolik. Memang berat aturannya, tapi ya memang karena kami orang Katolik ya memang menganggap itu hal yang memang harus kami lalui, jadi tidak jadi masalah.
Nah, ketika Bapak bilang bahwa dalam perjanjian lama itu Tuhan hanya dua, yaitu Yahweh menurut orang Israel, dan Bapa dalam perjanjian dalam Injil, ya, gitu Pak ya. Halo Pak Pembuan. Pak Gembuan. Iya betul, saya buka mute saya kan. Jadi begini, Alkitab kita ini dari zaman bahula udah salah penterjemahan, ya kan, dalam sejarahnya. Lihat aja di Indonesia kan, kok Alkitab orang Kristen masuk agamanya Tuhan orang lain kan? Anda setuju nggak itu? Saya tidak setuju Tuhan. Maksudnya agama Kristen Tuhan orang lain. Itu Allah. Anda kan masih percaya Allah Bapa, Allah Putra kan? Oh iya, kami punya konsep Trinitas Pak. Konsep iman kami mengakui ada Trinitas ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bukan Allah kan? Nggak ada kali Katolik Allah waktu itu. Tapi sekarang kan kok di Katolik udah pakai Allah, udah pakai Bunda Maria. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau Bunda Maria, tapi kalau dengan Allah, kita kan orang Kristen berarti mencuri Tuhannya orang lain. Oh, sedangkan ajaran Kristen nggak boleh itu. Tidak ada larangan untuk penggunaan kata Allah Pak. Lalu Alkitab yang kita pakai sekarang itu adalah Alkitab yang melalui pengesahan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu saya pikir itu tidak jadi soal ya, penyebutan nama Allah. Oke, saya akan balas kalau bisa tangkap itu Pak. Itu kan semua kan Tuhan bilang kan, kalau orang Kristen yang benar kan, Tuhan akan menyelamatkan kamu, Bapa akan menyelamatkan kamu, bukan agama yang menyelamatkan saya. Ya kan? Nah, agama tidak bisa menyelamatkan orang Kristen, tapi Bapa kami yang di sorga. Sekarang saya bertanya ke Bapak, kan Matius 6 ayat 9 berkata, ya kan, kalau berdoa begini, Bapa kami yang di sorga. Nah, berarti Yesus tidak ada di sorga, Yahweh tidak ada di sorga. Dan dikatakan apa? Kuduskanlah namamu, kuduskanlah si Bapa itu, ya kan? Bukan bapak-bapak di rumah ya, di kantor gitu. Kenapa orang Kristen sampai detik ini nggak mau berubah? Dia harus mendengar kepada organisasi, sinode, Vatikan. Kristen ya sinode ya, bukan Katolik kan, sinode. Karena apa? Kita ini sekarang udah iblis kan bilang dia akan mengaum-ngaum. Nah, Bapak juga akan melepaskan Allah di Alkitab Anda, di ucapan Anda pasti berat kan? Saya pun dulu begitu, apalagi melepaskan Yesus. Sorga itu hanya satu Pak, Tuhannya cuma satu, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Maaf. Jadi kalau saya pikir begini Pak ya, artinya penyebutan soal Allah itu sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya. Artinya konsep Trinitas yang ada dalam Katolik itu Pak tidak dipahami secara harafiah terkait dengan penyebutan nama Allah dan Bapa itu sendiri ya. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan. Entar dulu Pak, saya potong sebagai Muslim. Entar dulu Pak Nono, Allah itu siapa? Yang Anda pakai Allah itu siapa? Allah itu ya sumber kehidupan itu sendiri, yang maha pencipta, maha kuasa, maha segalanya, di atas segalanya. Berarti kau sembah dong Tuhannya umat Islam? Loh, bukan. Tuhan umat Islam ya Allah yang diajarkan oleh Muhammad ya beda. Nah, terus Anda ambil kata Allah dari mana? Loh, iya, artinya dari mana? Dari mana? Entar dulu, diam dulu. Dari mana? Ya Alkitab Pak. Di mana ada kata Allah di Alkitab? Ya, memang kalau berdebat dengan Suma terkait dengan keimanan saya sebagai seorang Katolik ya memang selalu dipertanyakan. Ya makanya hentikan pakai itu, Mas Pak Kembon, hentikan pakai itu, jadilah Kristen yang punya jati diri gitu loh. Penyebutan nama Allah di dalam Katolik kami itu bukan sekedar. Bukan masalah penyebutan, dari mana Anda ambil kata itu sedangkan di Bible nggak ada. Sudah Anda pelajari semua Bible? Sudah. Saya udah bolak-balik original teks Bible. Dengerin. Saya udah cari original teksnya yang ada di Yunani, original teksnya yang ada di Hebrew, tidak ada lapas Allah di sana. Original teks nggak ada. Nggak ada.
Nggak nemu saya bang. Yang ada dalam kekatolikan apa namanya dari Library Katolik Vatikan. Nggak usah banyak ngomong bang, bilang aja nggak ada. Ini abang ini Katolik, kita beritahu ya udah berhenti pakai nama itu udah. Loh, kenapa Anda suruh saya berhenti? Apa hak Anda gitu loh? Ya terus Anda ambil dari Allah, kata Allah itu dari mana? Apakah dengan saya menyebut nama Allah itu Anda merasa tersinggung dengan agama Anda? Tersinggung dong, Anda menista. Iman Anda itu sudah terlalu Anda mencuri sembahan umat Islam lu salah gunakan. Mencuri, berarti ya kan terus kalau begitu, kalau Anda nggak mencuri, jam dulu. Kalau Anda nggak mencuri, jangan banyak ngomong. Tunjukkan Anda ngambil dari mana itu. Itu aja jawabannya. Jangan ngeyel. Oke, Anda ngambil dari mana? Saya potong aja. Ya, silakan. Pak Non, apa namanya Pak Non ini? Kalau bisa Anda bertobat 100%. Tadi kan saya tanya Anda Katolik 100% nggak? Katolik di Amerika, di Eropa nggak pakai Allah, Pak. Itu aja kan. Jadi Anda bukan Katolik 100%, abu-abu, mungkin 50%. Kedua, Yesus juga bukan dari surga, itu nama dari bumi, sesembahan-sesembahan dari Yunani sana dan dari Roma Katolik. Jadi kalau saya minta Bapak total kepada Bapak kami yang di sorga. Kalau Bapak nggak total, hari ini Bapak mati langsung masuk neraka, Pak. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Kasih tahu tuh Pak Kembuan, Katolik di Indonesia ini jangan ke Islam-Islaman deh. Jadilah Katolik sebagaimana Katolik itu berasal. Kasih tahu Pak, kasih tahu. Itu tadi saya udah bilang, tadi dia ngaku bahwa dia Katolik 100%, ya kan? Jadi kalau dia masih pakai Allah itu berarti tidak 100%. Dia masih pakai Yesus lagi bukan 100%. Yang 100% itu yang ada di Alkitab. Dalilnya ada, ayatnya ada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaannya udah ada di bumi sekarang ini. Ya kamilah yang percaya 100% kepada Bapa kami yang di sorga. Begitu Pak Non. Jadi kita jangan membela agama, lepaskan. Kalau bisa, saya kan Kristen, kalau bisa Anda nggak usah ke gereja dulu dah. Mendingan baca-baca itu Alkitab, coret. Enggak, kalau Anda masih ngotot pakai Allah, mendingan dulu ke masjid dulu, belajar di masjid dulu. Saya sangat menganjurkan banget, karena kami kan Kristen 100%. Bagaimana Pak Non, masih mau bangga dengan Allah? Mungkin Anda mesti baca dulu 2 kalimat syahadat. Oke? Kalau itu pakai bukan sekalian aja memeluk Islam kalau mau pergunakan kata itu. Iya, saya anjurkan di room-room semua. Kalau mereka mau 100%, 100% lah. Kalau mau abu-abu, mendingan pergi ke langgar, pergi ke masjid, berdoa di sana, ya kan? Jangan nanti tanggung. Di Vatikan itu, sumbernya Katolik di Roma Vatikan sana, tidak ada satupun Romo menyebut kata itu. Nggak ada. Jadi artinya, menurut Pak Kimbuan nih, fakta yang ada, Katolik yang ada di Indonesia beda dengan Katolik yang dari sumbernya Roma Vatikan sana. Betul, 100%. Jadi Pak Non langsung aja. Ada kesurupan. Pak Non, kalau Anda mendengar kata-kata saya, Bapa kami yang di sorga, Anda langsung dapat tiket ke sorga. Kalau Anda masih pegang Katolik, Kristen, lepaskan saja. Pegang nih Alkitab, tiap kata Allah dicoret, ya kan? Nah, tapi ada kok sekarang yang Alkitab nggak ada Allah lagi, itu ILT punya. Nah, terima kasih ya Pak Non. Anda berdiam, saya rasa Anda lagi baca-baca. Kalau bisa Anda menangislah bahwa saya ini udah dibodohin ratusan tahun, nenek moyang, bukan cuma nenek moyang Bapak Non, saya juga punya nenek moyang, pada mati semua udah pada pakai Tuhan-Tuhannya orang lain, percuma Pak. Betul Pak Kembuan, kita ini kan ingin antara Islam Kristen itu jelas. Kristen itu ya Kristen, ya Islam atau Muslim itu jelas gitu loh. Sembahannya umat Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sembahan Anda ya terserah. Jangan mengambil nama sembahan kami, Anda salah gunakan.
100% Itu loh. benar. Saya salut, makanya saya sekarang itu pencerahan di room-room kan, tapi di Kristen banyak juga yang menolak karena dia masih bangga dengan itulah yang tadi saya bilang lagi ribut di grup sebelah itu. Coba dengar dulu saya ngomong Pak Kimbuan, dengar ya. Penyebutan kata Allah itu sudah terjadi misalnya di dalam Alkitab itu ya. Di Kejadian 1 ayat 1 saja sudah jelas. Gak ada itu di Kejadian 1. Itu ada pakai terjemahan itu. Coba baca original teksnya. Saya begini, kau dengar dulu. Saya baca terjemahan ini. Ya iya, terjemahan Gabrul namanya Bang. Kita luruskan, Anda masih nggak mau terima kenyataan. Ini otak kau itu perlu saya luruskan juga. Agama saya itu begini Pak. Coba baca original teksnya dulu. Ya. Coba kau baca original teksnya. Kejadian 1, baca coba. Bisa baca nggak? Baca original teksnya, baca. Di Katolik nggak diajarin itu. Coba baca original teksnya. Ayo, diskusinya yang sopan, jangan ngotak-ngotakin. Bang Andi kok otak-ngotakin, ya jangan gitu dong kalau diskusi. Silakan. Enggak, ini saya ajarin, saya bilang nggak ada ya. Lafaz Allah atau kata Allah di original teks Bible mau nggak ada, yang ada di terjemahan Gabrul. Emang begitu kan? Nih Kejadian 1, dengerin nih. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et hares. Mana ada Allah di sini original teksnya? Mana ada Allah di sini original teksnya? Ada-ada aja ini kalau dibilangin, gue dibilangin bodoh, dia sendiri yang bohong. Makanya kalau dibilangin itu dengerin. Jangan ngotot. Kalau terjemah Indonesianya ya ada, makanya saya bilang. Pemahaman kalian itu terlalu sempit soal agama kami, sehingga yang kalian. Nah sekarang lu jawab, di mana itu akar? Dari mana kau ambil kata Allah itu? Dari mana? Dimit terus ini. Ya dari mana kau ambil kata Allah itu? Memang otaknya hanya otak untuk merusak apa ya? Ya kau yang merusak Republik ini, kau yang merusak. Bukan Andi, dengar kau Nah sekarang, ya mana original teksnya mana? Saya tidak persoalkan original teks. Ya berarti terjemahannya Gabrul. Terjemahan Gabrul percaya. Pak Nono, jangan pakai terjemahan bahasa Indonesia. Dengar Kimbuan, dengar saya ngomong. Dengar saya ngomong lah, jangan gitu diblokir, di mute terus. Saya mute sendiri. Saya mute sendiri. Anda harus dengar juga saya ngomong ya. Kami diajarkan untuk menyederhanakan pemahaman. Kami tidak perlu belajar original teks, ya. Gabrul namanya itu. Nggak perlu original teks. Pergilah kau tinggal di sana. Begitu. Nih original teksnya nih. Nih Kinjep, ini Pak Denny baca nih. Pak Denny, diam dulu. Ini ada orang bule di sini, oi. Lo diam dulu. Pak Denny, ini saya baca original. Ini saya baca terjemahnya King James Version ya. In the beginning God created the heaven and the earth. Emosi nih. Emosi dia. Emosi kan lo. Terjemahan. Saya hanya di terjemahan saja. Itu namanya kalau blow on kok dipertahankan. Makanya saya bilang kalau dia ini mati, dia masuk neraka dia kalau ajaran Kristen 100%, karena dia memakai Tuhan orang lain. Tergantung dari agamanya masing-masing kan, begitu. Si Celebes mana itu Celebes? Ya cuman tadi saya masuk karena sebaiknya jangan mempergunakan dong sembahan umat Islam. Anda lanjut berdua lah. Lo Anda mau pakai apa kek gitu loh. Iya betul, udah bagus kok Anda katakan itu, udah bagus, salut gitu ya. Jadi kalau orang Kristen yang oten-oten di sini tolong pakailah bahasa Indonesia yang benar dan pakailah ajaran yang benar yang 100% dari Injil. Jujur Coba aja, ini contohnya pakai mua ini Kristen sejati. Apa kami serang? Ya enggak, karena udah jelas Kristennya gitu loh. Iya, tapi saya tetap diserang sama orang-orang Kristen gitu. Ada yang bilang saya saksi Yehova, ada yang bilang saya ini, tapi saya ketawa aja karena ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu yang ada di Injil. Begitu. Dia pakai gini loh ya, saya luruskan teman-teman. Dia pakai Kejadian 1 katanya. Ya memang di Indonesianya ada.
Di King James versionnya nggak ada in the beginning. In the beginning God created the heaven and the earth, gitu ya. Nggak ada God di sana. Nah kalau di original text-nya nih, Beresit bara Elohim, et hasamayen ve et hares. Mana ada? Nggak ada Allah di sana. Tadi kan saya udah anjurkan ya Mana sih? Kristen, stop dulu ke gereja dulu. Kalau nggak mampu meninggalkan Allah, ya mendingan datanglah di langgar atau datanglah di masjid. Begitu. Makanya kayak tadi ini Katolik ini pergi ke Vatikan, ya digaplok. Loh, iya betul. Kok ada Allah lu bawa kemari? Betul. Ya, diberitahu baik-baik, gue dibilangin blow on. Dia sendiri yang aduh. Pak Denny juga nggak boleh gitu Pak Denny. Anda harus tadi masuk, dia yang blow on Pak Denny. Harus Anda jujur di sini gitu loh. Aku bilang gini, kamu nggak boleh ngotak-ngotakin Bang Hendy pakai bahasa yang baik. Aku bilang begitu. Oke. Kamu harus mengerti. Aku malah bantu kamu soalnya aku nggak suka apa yang dia bilang. Otakmu gini-gini aku nggak suka, makanya aku bilang gitu. Oke. Itu coba game version Pak Denny. Kristen dia. Ini Kristen atau Muslim? Kristen. Kalau aku kan memang udah nggak memakai kata Allah, karena kan nggak ada di kitabku, itu aja. Kitabnya apa? Dan Kitab aku apa mengakui nih? Allah itu adalah Tuhannya orang Muslim, itu aja kalau aku sih. Nah, saya mau tanya Pak Denny pakai apa sekarang? Bapak kami yang di sorga KJP, atau pakai KJP. KJP? Iya, oh begitu. Di sini Aku pakai KJP KJP, bilang apa pedomanku tuh? KJP. Kejadian Aku 1:1 pakai gimana KJP isinya? dari tahun 90-an sampai sekarang. Jadi yang tadi kejadian 1 ayat 1 bunyinya gimana? Ini God created heaven and earth. God, bukannya Allah. Oke. Jadi so you are the best I think. Bukan masalah the best atau nggak the bestnya, kita memakainya aja. Kalau aku kan pakai KJP, di KJP ku itu nggak ada kata-kata Allah, makanya aku nggak pakai kata Allah. Tapi Yesus tetap ada kan? Jesus Christ kan? Yesus ada sama semua lainnya sama, cuman penggunaan kata kita kan topiknya kan penggunaan kata Allah. Di orang-orang Eropa tuh nggak kenal Allah. Kalau aku bicara sama orang Eropa temanku yang Kristen, dia marah. Kamu tuh gimana kok kau pakai kata Allah? Allah itu kan Tuhannya orang Kristen, orang Islam. Iya memang iya gitu ya udah. Sendiri di Alkitabku nggak ada kata Allah gitu loh. Tadi di bawah di room ada tanya saya pakai Alkitab mana? Saya tetap pakai Alkitab bahasa Indonesia, tapi setiap kata Allah saya nggak sebut lagi. Setiap kata Yesus saya nggak sebut lagi. Saya cuma baca Bapa dan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus gitu. Bapa dan Roh Kudus atau Tuhan. Begitu aja saya. Jadi Bapa, Anak dan Roh yang saya pakai. Jadi biarlah semua oten-oten di sini sadar hukum agar supaya kalau mati ya udah dapat itu sorga bagi yang percaya. Begitu. Aku Kalau tahu bisa juga Pak Denny. orang-orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah, tapi aku nggak mau menghakimi. Yang penting yang jelas aku tidak memakai kata Allah. Bukan berarti aku menghakimi orang Kristen yang di Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau Anda naik di level lebih tinggi, Anda harus menghakimi mereka. Tapi kalau Anda masih pakai Yesus juga, Anda nggak bisa begitu. Karena Anda dikasih otoritas kan, kamu sebagai anak Bapa. Tapi mereka nggak mau, malah dia bilang hamba Tuhan. Jadi kita ini kayak PRT, itu pendeta-pendeta di Kristen. Yang saya tahu loh, jadi itu tanggung jawabku. Pokoknya aku nggak mau menghakimi siapapun gitu aja. Silakan dilanjut. Kalau saya anjurkan Anda harus menghakimi, kan ada ayatnya, hakimilah menurut yang nampak, ya kan? Jadi betul-betul ada, jadi bukan kibal-kibul gitu ya. Terima kasih. Masih ada oten nggak di sini ya? Halo Bang Kembuan, selamat malam. Malam. Aku Kristen Bang, tapi gak mau disebut oten. Ya itu kan saya cuma dengar-dengar di internet ya. Nah Anda nggak mau disebut, karena Anda disebut oten, karena yang saya tahu mereka masih memakai Allah. Kalau dia masih pakai Tuhannya orang lain, Kristen tapi pakai Tuhannya orang lain, nah itu dibilang oten kalau nggak salah ya.
Oten itu singkatan izin. Oten itu singkatan orang Kristen. Jadi nggak ada konotasinya jelek, nggak ada. Lanjut. Ya. Oke, Buan, aku mau tanya dong, Bang. Boleh? Ya, boleh. Asal muasal Bang Kembuan bisa nemu hal seperti itu tuh dari apa sih, Bang? Kok bisa berkesimpulan kok nggak menggunakan kata sosok nama pengutus itu langsung kepada Bapak itu? Saya jadi Kristen kan yang total ya. Dulu saya jujur aja dari mimbar kepercayaan 30 tahun lalu dari Katolik saya pindah-pindah gitu kan. Saya kan ada semacam Roh Kudus masuk di pikiran saya. Siapa sih Bapak pencipta Roh ini? Kudus. Iya, kita semacam ada begitu. Jadi saya menuntut sampai saya ke Eropa, saya kemana, sampai saya belajar bahasa Arab pun, tapi ya swaya-swaya ya, nggak menemukan. Tapi waktu saya ketemu dengan seorang ibu namanya Nelly Sedek, dia baru pulang dari Itali, kita diskusi-diskusi, keluar kata itu. Ternyata kami ini adalah pemilik dari Bapa kami yang di sorga atau hak patennya kan. Saya bilang sama ibu, udah serius kamu pakai itu Bapa kami yang di sorga? Wah, pasti nanti Anda diributin di Kristen-Kristen Anda. Tapi dia bilang sebenarnya, Pak, disembunyikan saja, jangan dibilang-bilang ke orang-orang. Kalau kita bilang-bilang ke orang-orang, pasti orang Kristen udah pada bebal. Mereka nggak mau terima kebenaran, mereka maunya dibohong-bohongin dari agama-agama itu. Nah, dan ada seterusnya. Jadi Anda kan bisa lihat aja tadi yang satu Katolik, kita jelaskan yang benar, dia harus ngotot. Belum lagi yang lain-lain, sampai ada yang bilang lapor-lapor lah, ada yang mau bilang ini, itulah, pusing kepala. Ada yang bilang saya saksi Yehova. Terserah lo mau bilang apa, karena agama itu tidak menyelamatkan bagi orang Kristen. Apa benar Pak Blackstar? Oh, berarti ini menurut Pak Kembuan tuh Kristen tuh bukan agama, Bang ya? Kristen itu agama. Terus? Apakah agama menurut Anda menyelamatkan ente? Ente bahasa Arab ya. Iya. Kristen bukan agama. Kristen itu organisasi. Kata Nabi kalian lugat Tambunan. Ya, karena dia kan Nabi nggak jelas. Dia nggak bisa. Aduh, Bunda, aku lihat duelnya sama Pak Kembuan sama Nabi Luga itu, aduh, Luga kelihatan ootnya setengah mati, atau gua pikir ketawa ngakak. Nggak boleh gitu, Nabi kalian hargain, woi. Nggak boleh gitu, hargain. Nggak boleh gitu ya, ngamuk nanti dia. Bukan gitu, Bunda. Kan kemarin malam aku lihat video debatnya Pak Kembuan sama si Nabi Luga tuh. Aduh, aku ngakak, tapi itu antum ngakak. Tapi ada nggak videonya di mana kalau mau lihat ya? Itu udah debat lama kok, ada sama Uniriva. Ada Bang Hadi juga kok moderator. Di YouTube mungkin nengoknya. Di YouTube itu. Aduh, aku tuh ketawa tuh. Nabi Luga ternyata bisa melongo kayak orang tuh baru tahu aku. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Tapi dia itu nggak sadar kalau dia itu Anda cuma Kristen apa udah 100%? Kenapa Pak Kembuan? Bagaimana? Kenapa Pak Kembuan? Anda 100% Kristen atau masih abu-abu? Ya kalau ya aku sih masih pribadi masih abu-abu sih, Bang. Aku punya jujur masih abu-abu karena kan banyak hal kontroversi yang masih aku cari tahu lagi lebih dalam gitu Pak Kembuan. Makanya kan aku menarik gitu loh dari statementnya Pak Kembuan. Mungkin aku pertama kali denger tuh kayak soalnya tuh kayak menghujat, kayak seolah itu ngesok pada diri sendiri, tapi lambat laun kok ini buat aku jadi penasaran, pengen tahu belajarnya kayak gimana asal muasalnya gimana, apalagi lihat debat sama Nabi Luga Tumbolon apa itu, aduh udah aku ketawa itu. Tambunan Dia Tambunan apa itu terserah lah itu yang aku menarik gitu loh, gitu Pak Kembuan. Masa nama nabinya sendiri pun gak ingat. Aduh, kalau Nabi
Gak boleh gitu Nabi. Jadi kalau saya mau disembah dong pakembuannya. Yo enggak lah. Ya kan kita kan kembali ke penciptanya kita dong. Penciptanya siapa? Siapa pencipta? Sekarang Anda siapa pencipta alam semesta? Ya kalau kita ngutip ke teks Alkitab ya Bapak. Udah. Bapak. Nah, anaknya siapa? Ya anak bapakku ya akulah, cemana Pak Kembuan ini? Nah, mau tanya sama dia siapa di Oh, kirain Pak Kembuan nanya anak bapakku ya akulah, bapakku jangan dibawa-bawa lah. Itu bapak-bapak di rumah, itu dia kan bilang itu pencipta alam bapak-bapak, semesta. Itu kan pencipta alam semesta. Kita harus pede dong sebagai orang Kristen. Bapak kita yang ada di sorga, kita anaknya pewaris. Bapakku belum di sorga. Bapakku belum di sorga. Iya, bapak-bapak itu. Oh, bapak-bapak, oke lanjut. Bagaimana Pak Blackstar? Nah, sebentar. Ini anak ini definisinya sebagai pewarta firman atau pengutus dari Bapak atau gimana? Kan dia bilang barang siapa yang percaya kepadaku, hari ini engkau di Firdaus dan engkau adalah anak Bapa, kan? Kalau di dulu-dulu kan dia bilang anak Allah. Nah, sebenarnya itu diganti anak Bapa. Begitu. Oke. Anda nggak bisa. Jadi jangan sekali-sekali kayak pendeta-pendeta sekarang. Saya ini hamba Tuhan. Jadi hamba PRT-nya Tuhan, PRT-nya Bapak. Mau nggak Anda jadi PRT? PRT tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya anak bisa merengek, bisa ngomel-ngomel ke bapaknya, betul kan? Tapi sopan. Bisa tangkap maksud saya. Bingung aku Pak Kembuan. Menarik. Oke, Bu. Enggak, soalnya Anda tidak bisa dapat di gereja manapun di seluruh dunia. Saya sudah ke Eropa kemana-mana, nggak ada. Anda kan mau cari ilmu setinggi langit, nggak dapat Anda. Hanya di Indonesia. Makanya kami bilang keselamatan itu datang dari Pak Kembuan, ya kan? Keselamatan itu ada di Indonesia. Anda mau cari di ujung bumi nggak dapat. Beruntunglah saya masuk di TikTok. Bukannya menyombongkan diri, karena kenyataan. Oke? Kalau yang ngelawan ke saya bilang neraka lu, gue gituin aja. Saya udah 5 kali kalau saya bilang sama orang yang malah dia bilang saya saksi Yehova, nggak jadi masalah kalau masih dia bilang begitu. Kalau dia bilang saya sesat lah, bebal, ya memang susah ya mau melayani ini keledai liar, gimana tuh? Bukan itu saksi. Aku bingung kenapa Bapak itu linglung itu. Oke, Pak Rasmi Kristen atau Muslim? Kristen. Ibu 100% kepada Kristennya? Ya. Oke, saya tanya sama Ibu. Roh Kudus kan bilang begini, kalau berdoa, Matius 6 ayat 9, kalau berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sekarang saya mau tanya Pak Rasmi, apakah di sorga ada Yesus? Apakah ada Yahweh? Yang mengajarkan doa Bapa kami itu Yesus, bukan Roh. Tadi kan saya bertanya, Anda jawab dulu. Anda jawab dulu apa? Tadi kan saya udah. Nah, setelah dia bangkit dari kematian, jangan melebar, saya tanya. Roh Kudus bilang begini, kalau berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah sekarang baca Alkitab yang benar, ya kan? Baca itu Matius 5 ayat 9, ya kan? Gitu. Oke? Yesus yang mengajarkan doa Anda kalau saya lihat, saya ini kan anaknya Bapak.
Bapa kami yang di sorga. Anda Rasmi, kalau sekali lagi melawan, Anda itu bukan orang Kristen sejati. Anda itu orang neraka, orangnya Yesus. Yesus tidak di sorga, ada di neraka. Yang bilang Yesus sudah pada mati, udah di neraka mereka. Oke? Udah, Anda bukan pilihan. Saya cuma jawab begitu aja. Iya, silakan. Pak Kembuan, tadi Bapak bilang Yesus Silakan di neraka. Bapak. Iya, kan yang ciptakan Oh, iya. Yesus, kata Yesus itu manusia coba- biasa dari Roma Coba Katolik. tolong kasih aku ayatnya kalau Yesus itu di neraka, silakan. Saya bilang di neraka itu karena kami yang memutuskan, kan? Saya tidak, Yesus itu. Jadi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Bapa itu adalah iblis. Iblis itu tempatnya di mana? Di neraka. Oke? Itu aja kasih ayatnya. Jadi Bapak nggak bisa kasih ayat kalau Yesus di neraka ya. Oke, silakan dilanjut, monggo. Tadi kan dia bertanya, saya bilang itu dari Roh Kudus. Dia nggak mengerti Roh Kudus. Kalau dia mengerti Roh Kudus, pasti dia bilang, oh iya. Coba Anda, kalau saya kasih, ya ini bukan di satu ruangan ini ya. Coba lihat waktu dia dengan murid-muridnya. Dia kan bilang apa? Saya mau berdoa kepada Bapa. Kayak sekarang saya mau berdoa ke Bapa. Harus lihat objek dan konteksnya. Saya dan Bapa, anak dan Bapa, kan? Sekarang saya kalau berdoa saya minta ke Roh Kudus. Bisa tangkap? Saya cuma kasih clue-cluenya aja nih. Kalau saya kasih yang lebih berat kan nanti Anda nggak bisa tangkap. Oke. Tadi saya bilang kan Yesus tidak ada di bumi, itu penciptaan dari manusia biasa. Ya orang neraka itu. Yahweh juga begitu. Yahweh itu dari neraka. Nanti Anda tanya ayatnya, baca aja tuh Alkitab itu. Karena kata Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan. Huruf mati. Kalau ada yang terjemahkan berarti orang-orang iblis mencari-cari perpuluhan mungkin, persembahan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yang keras, Bung Rasmi. Oke, apa yang dilakukan? Anda tadi kan saya bilang saya ini dan Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Itu kata ini kan Bapak waktu itu kan, ya waktu jadi manusia kan. Nah sekarang ayat itu buat saya, kan saya anaknya kan. Anda kalau 100% percaya kepada Bapak, Anda adalah anak. Tapi Anda nggak bisa campung sampai ke sana. Kenapa? Hak paten itu ada. Setiap ajaran itu punya hak paten, ya kan? Anda punya suara hilang-hilang. Bu Rasmi, suara Anda hilang-hilang. Tolong cari posisi yang bagus mungkin. Nah, biar aku aja yang ngomong, nggak pakai buan. Berarti konsep nama Yesus sendiri itu bukan konsep berasal dari Bapa, tapi dari pemikiran manusia. Betul. Itu dari Vatikan dan Konstantin. Kalau sejarah ya. Oke, berarti bukan pure murni dari nama itu sendiri yang menjadi pengutus ya? Betul. Oke. Anda saya lihat udah mulai masuk nih, udah masuk, udah mulai ada roh-roh sorgawi saya lihat. Nggak gampang loh, nggak semua orang dikasih loh. Enggak, maksudnya ini kan biar diluruskan dulu Pak Kembuan. Takutnya kan statement dari Pak Kembuan ini arahnya itu kan seolah-olah itu kayak menista atau menyesatkan, tidak mengerti asal muasal nama itu dari mana dicetuskan nama itu kan. Makanya kan Pak Kembuan kan harus mengklarifikasi dulu biar enak, biar semua orang yang mendengarkan di Komal ini paham gitu loh Pak Kembuan, biar enak asal muasalnya. Makanya tadi kan saya bilang di Alkitab itu cuma ada Bapa kami yang di sorga, nggak ada tuh kata-kata lain yang di sorga. Anda kan bisa tangkap itu kan, dalilnya itu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sudahkah orang Kristen mengkuduskan nama Bapa itu? Nggak ada kan, malah dia ganti namanya.
Yesus lah. Semua Alkitab itu kamu coret. Yesus itu diganti dengan Bapa atau Roh Kudus. Kalau Anda nggak ganti, ya Anda mati sebentar, ya neraka lah. Bisa tangkap? Nah, bentar. Ini ada yang menarik. Di Katolik dan di Protestan itu kan di konsep doa Bapa Kami itu ada yang berbeda. Nah, Pak Kembuan mau ikut konsep doa Bapa Kami yang mana? Pokoknya ada kata Bapa Kami yang di sorga. Nggak usah konsep-konsep dari mana. Itu kan penerjemahan semua. Sebenarnya orang Kristen tuh hanya pakai 5 ayat aja udah kuat. Nggak usah yang ribet-ribet. Taurat itu buat ini orang Israel. Saya bukan orang Israel, ya kan? Yang penting kita mengerti, ya kan? Itu sebenarnya 1 lembar aja kita udah cukup, ya kan? Bisa Anda tangkap? Iya, aku tangkap maksudku. Apa maksudnya Pak Kembuan? Berarti kan di konsep doa Bapa Kami yang dibilang sama Pak Kembuan itu berarti hanya cukup sampai dikuduskanlah namamu, gak sampai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, siapa itu kerajaan? Kerajaan itu saya dan yang percaya 100%. Tapi kalau mereka tidak melapor ke saya, kan ada ayatnya di Yohanes 10 kalau nggak salah. Dia katakan bahwa barang siapa yang mau datang kepada gembala, itu kan gembala domba diceritakan, dia harus melalui pintu, harus melalui relnya, ya kan? Nah, kalau Anda tidak melalui pintu, berarti Anda lewat pagar, loncat pagar, berarti Anda adalah pencuri. Nah, kalau Anda tidak melalui kami, Anda itu bukan melalui pintunya Bapa. Karena kami anaknya Bapa. Bisa tangkap? Oke, nah lalu di perkataan berikutnya kan ada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dengan berilah kami rezeki. Nah, itu yang benar yang mana? Betul. Kalau yang di bahasa Inggrisnya kan itu nggak terlalu pasti kok. Dia kan bilang kalau di bahasa Inggris kan tidak secukupnya, berlebihan, ya kan? Di King James saja kan di situ dijelaskan bahwa itu diberikan berkelebihan, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia secukupnya. Itu nggak jadi masalah kok itu. Yang penting yang 1 ayat tadi, Matius 6 ayat 9 itu, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dan Yohanes 10 ayat 30 sama Yohanes 8 ayat 58. Itu aja Anda pegang dan imani, dan Anda tiap hari baca doa Bapa kami, Bapa pasti mendengar Anda, tapi dengan syarat harus ikut aturan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 coba. Jadi kata Yesus itu diganti Bapa ya, coba Anda baca. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Sama tadi Yohanes berapa tadi Pak Gembong? Nah, ini aja Anda baca dulu coba. Nah, buka dulu. Jadi kata Allah atau kata Yesus diganti dengan Bapa ya. Itu di bawah kerajaan sorga milik F. Kembuan. Kerajaan sorga buat yang percaya kepada Bapa kami yang di sorga saja. Ini buat semua agama, mau agama apapun. Kan Bapak nggak nanti kita mati nggak ditanya lo agama mana, ya kan? Suaranya nggak bagus, Ibu. Ini kata-katanya diganti Bapak gitu, Pak Kembuan. Iya betul. Bapa menjawab mereka, aku menegaskan kepadamu bahwa sebenarnya sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Mendengar perkataan Bapa itu, mereka langsung mengambil batu untuk melempari dia sampai mati. Nah, itu kalau Anda bisa tangkap itu? Nah, ini kan adalah ayat lanjutannya, tetapi tiba-tiba ini kan sebenarnya Yesus, terus diganti Bapa membuat dirinya tidak terlihat, lalu pergi meninggalkan rumah Bapa.
dengan melewati mereka begitu saja. Oke, jadi itu kalau jelaskan, saya kan sebagai anaknya Bapa di bumi kan, atau utusan kan, saya ngomong sama gereja-gereja, sama pendeta-pendeta, aku nih Bapa, sebelum ada nih Katolik, ini apa, ini, pasti mereka belum orang gila, orang sinting, mungkin saya dilapor ke polisi atau kemana. Nah, itu yang kejadian di Indonesia, di bumi ini sekarang kan. Anda ngomong benar jadi salah. Oke. Nah sekarang kok bisa ada muncul saksi Yahova itu gimana? Kok Pak Eko belum tahu sejarahnya? Mereka tidak percaya Bapa. Mereka itu saksi Yehova, Mormon itu kan dari Israel. Mereka menentang Bapa kami yang di sorga. Nah, tapi orang Kristen masih bangga yang ikut-ikut gitu, karena mungkin dapat cuan-cuan kali. Oke. Berarti konsepnya dari lagi, konspirasi. Cuma simpel saja. Alkitab kita ini cuma ada 2 nama, yaitu Bapa kami yang di sorga dan YHWH, itu aja. Ketiganya Roh Kudus tentu. Jadi kalau ada yang sebut-sebut Tuhannya orang Muslim, nggak usah. Kalau Anda masih sebut-sebut siapa itu, nggak usah. Pakai aja yang ada. Bapa kami yang ada di sorga itu diketemukan. Jadi Amerika pun, Eropa, dia harus sebut kata Bapa. Walaupun dia bilang Father in Heaven, dia harus sebut Bapa, karena itu udah dimeteraikan. Kita udah doakan kepada Bapa kami yang di sorga. Bisa paham? Percaya atau nggak percaya, terserah ibu bapak, begitu aja. Berarti kalau doa in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, berarti itu keliru. Itu bagus. Itu kan berarti sama seperti Trinitas dong, Mbak Tambuhan. Ya iyalah, itu kan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh. Kita percaya Trinitas, tapi kami tidak percaya itu Jesus, itu Tuhannya agama lain. Kami nggak percayain itu, karena bukan begitu pembicaraannya. Tapi kan orang kan, saya sebut begini aja paling saya dibenci. Walaupun saya pelayanan di gereja-gereja, saya kan menyamar. Begitu. Saya tidak akan mau sebut itu kata Yesus, saya tidak mau sebut itu kata Yahweh. Begitu. Saya cuma sebut Bapa kami yang ada di sorga. Lalu Putra dan Roh Kudus perannya apa dong, Pak Imbon? Seperti tadi, saya kan anak, Bapa itu yang di sorga, ya kan? Nah sekarang Bapa kan udah meninggal, si Yesus itu kan, yang mengganti Bapa ya saya lah. Yang di sorga itu siapa? Roh Kudus. Bisa tangkap? Tolong terjemahkan si Rasmi punya pertanyaan tuh. Berarti bisa dibilang konsep apa Trinature dong berarti. Pokoknya kalau ini sangat simple, ajaran Kristen sangat simple banget, nggak seperti yang diajarkan oleh sinode-sinode teologi itu kan semua mereka pakai filosofi, ajaran-ajaran doktrin manusia. Lari-larinya Anda ke sorga. Itu makanya saya anjurkan di seluruh dunia kalau bisa Kristen stop dulu ke gereja, jangan kasih uang 1 sen pun di gereja, biar saja dia bubar. Karena anda ini lalang semua, gak bakalan ke sorga kalau tanpa Bapa kami yang di sorga. Gitu aja. Berarti yang di gereja semua bohong berarti Pak Kimbon ya? 100%. Yang tidak mau percaya kepada Bapa. Karena kan iblis kan bilang dia akan mengaum-ngaum, ya kan? Nah, kalau orang menentang Bapa berarti itu adalah iblis. Gitu aja saya. Terserah dia mau bilang apa, saya ikuti dalil Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Tadi kan Anda lihat sendiri, waktu gue kata gue ngomong ke pendeta-pendeta, langsung dia bilang orang gila ini, orang iblis, mendingan tuh kalau perlu bawa dia ke kantor polisi, kan gitu-gitu pasti kan. Anda juga harus pikul salib itu.
Tapi sekarang kita nggak boleh pikul salib. Kalau zaman 2000 tahun lalu pikul salib, kita menghakimi mereka. Langsung aja bilang kau neraka, udah sistem. Kayak tadi yang orang Katolik itu kan saya bilang kamu neraka, percuma mau ngomong kamu. Saya mau kasih ini berlian, ini kasih ini mutiara ke babi-babi, percuma. Langsung dihakimi aja. Bisa tangkap Pak? Berarti itu ditemukan konsep gereja dari mana dan arti gereja sebenarnya itu apa sih Pak Kembuan? Saya bilang gereja pokoknya utama itu gedung. Kan ada kalau Anda bilang gereja, saya nggak mau jawab. Di Alkitab di mana kita disuruh ke gereja? Nggak ada. Itu ajaran sinode, ajaran pendeta-pendeta, majelis-majelis. Kita disuruh cari jiwa kayak sekarang saya. Tapi sebenarnya kami itu tidak mau mencari jiwa lagi, karena udah 2024 tahun lalu kasih karunaria itu udah diberikan, tapi nggak ada yang pintar-pintar karena mereka ketutup dengan materi semua kan. Oh jadi Pak Kembuan jadi pergi gereja itu nggak ada perintahnya ya? Nggak ada, di mana ayatnya? Keluarin sama saya, nggak ada. Itu udah didiskusikan kok di grup sebelah kemarin, saya dengar-dengar, tapi saya nggak masuk karena pernyataan saya mereka bikin kayak topik. Jadi sekali lagi di Kristen tidak ada, kita disuruh beribadah. Kayak sekarang ini buat saya adalah ibadah. Ini udah yang mulia, Bapa mendengar, ya kan? Roh Kudus lagi mendengar kita. Kalau kita berbohong, dia kan udah catat di kitab. Halo? Dia udah catat kita di kitab. Nah, orang Kristen pasti tahu kitab apa itu. Waduh. Gimana dong orang pergi gereja hari Minggu rame-rame itu Pak? Ya, itu kan ajarannya manusia, bukan ajarannya Bapa. Bapa nggak anjurkan kita, dia bilang kita berbuat baik. Kalau ada orang sakit ya obatin. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Kalau orang Kristen yang sakit, kami anjurkan ya mati aja lu kalau nggak percaya Bapak, gitu aja. Bisa tangkap? Jadi kami sekarang ini main hakim-hakimin aja orang. Kalau dia masih cerewet, masih bandel, udah mati aja lo, pasti lo neraka, gitu aja kita. Berarti konsepnya Pak Kembuan kan nggak jauh dari ada ayat yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di situlah aku hadir, ya kan? Amin, 100% benar. Berarti bukan gereja. Bukan, itu kan masalah, itu kan yang bikin-bikin yang gereja-gereja itu kan si pendeta-pendeta dan pastor-pastor. Jadi kita jangan dikibulin mereka. Makanya orang-orang Kristen kalau ada berkat-berkat simpan. Nanti kalau ketemu Pak Kembuan ya kasih ke Pak Kembuan. Jangan Anda bilang saya matre, karena ini juga akan kembali ke Anda juga. Jemaat kita kan udah jutaan, kita akan mau bikin kerajaan di Indonesia. Kan dia bilang kerajaanmu datanglah. Kalau mau bikin kerajaan gak ada uang, mau pakai apa? Ya kita kan hanya minta kepada Bapa. Saya selama Bang Gembo, kalau konsep Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus gimana itu Pak? 100% benar. Oh jadi masih ada Yesus gitu ya? Nggak ada di situ. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tritunggal, Trinitas. Bukannya anak itu Yesus? Betul. Oh sorry. Anak itu adalah Bapa. Saya sekarang ini. Dulu saya maaf. Jadi anak itu bukan Yesus? Bukan. Saya yang percaya 100% kepada Bapa itu adalah anak. Nah, Roh Kudus itu yang ada di langit sana. Jadi Yesus itu nggak ada? Nggak ada. Itu kan buat saya tokoh fiktif. Waduh. Bu Rasmi ketabok lu Bu Rasmi. Nangis lu. Tapi kalau dia mau ngotot itu ya itu urusan dia. Kalau dia nggak minta ke kami, nggak bertanya, tapi kalau dijelaskan masih ngeyel, masih ngelawan. Tadi kan saya bilang Bu Rasmi, sampai ketiga lagi Anda masih mau ngeyel,
tempatnya Anda di neraka. Cari aja pendeta lu, pasti dia nggak bisa jawab. Begitu banyak sudah manusia di dunia, Yesus lahir ke dunia. Kau bilang Mau berapa miliar pun dia lahir, kalau dia nggak dapat, kan ke sorga itu hanya orang pilihan. Mau berapa miliar kayak dia yang percaya, kita nggak pusingin. Berarti cerita Ibu Rasmi, dia punya itu kan suaranya nggak jelas kan, apa begitu bapak-bapak? Habis minum Homer itu Pak Kembuan. Oh iya. Iya, Black Star bagaimana Pak Black Star? Saya rasa udah cukup. Kalau kata terlalu banyak nanti muntah. Enggak mau sampai berapa jam kuat saya Pak Kembuan. Mau berapa jam kuat saya? Bukan, maksudnya saya nggak mau terlalu banyak. Nanti kalau memang saya yang muntah, kenapa? Semakin Anda bertanya, semakin banyak energi saya yang keluar. Itu kalau masalah Roh Kudus kan. Pak Black Star tadi bilang si Rasmi habis minum kamar, gak boleh gitu. Bagaimana? Gak boleh. Enggak nih Pak Black Star nih. Kenapa tadi Bunda? Katanya si Rasmi habis minum kamar, gak boleh gitu. Dia minum bukan apa, habis Bunda? minum kamar. Enggak. Apa Dia itu, bukan habis kamar minum kamar, tapi dia habis dari kamar, itu yang betul. Ngapain Bunda? Baru bangun Tanyalah dia dia. ngapain. Baru bangun udah. Tanya. Terusin. Ya, coba siapa yang mau bertanya lagi, mumpung saya ada di sini. Pokoknya orang Kristen nggak boleh ngomong kotor, ngamuk-ngamuk, nggak ada untungnya tuh. Enggak. Saya cinta damai kok Pak Kembuan. Enggak ada niatan seperti itu, demi apapun enggak ada Pak Kembuan, enggak ada. Si Rasmi tuh suka ngomong kotor, si Rasmi. Itu kena Rasmi gitu loh Bunda, biasa. Capte. Cap tikus. aku buan lidahku kelu saking lari jauh. Nggak bisa aku bercakap. Jauh dia. Kalau Ibu Rasmi tadi kan saya udah kasih clue-nya. Clue-nya udah diberikan, tinggal Anda yang olah sendiri. Walaupun Anda punya suara samar-samar, pasti Anda mungkin Roh Kudus bilang Anda dengar suara saya kan. Jadi saya udah kasih clue-nya, Anda tinggal terjemahkan sendiri. Jadi Pak Kembuan, kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan disembah, gimana itu Pak? Tadi kan saya bilang itu neraka. Waduh. Saya jawab. Jadi orang yang menuangkan Yesus begitu neraka. Iya. Makanya tadi dia bilang kenapa nggak pakai? Tapi Anda jelaskan dulu kayak tadi kan. Bapa kami yang di sorga. Kalau dia masih ngeyel, ngelawan, udah neraka dia tuh. Kena kau Rasmi, udahlah, sadarlah. Apalagi dia pakai ala-ala. Kalau dia pakai ala-ala, harusnya dia tuh pergi ke masjid dulu. Saya sangat setuju kalau orang Kristen mendingan belajar di masjid dulu, nanti minta tuntunan dari roh kan, atau roh bahasa Indonesia kan. Lanjut Pak Black. Pak Kembuan, nah berarti cerita Bunda Maria mengandung itu fiktif atau real? 100% benar. Nah, pasti nggak mungkin dong Pak Kembuan kalau Bunda Maria itu mengandung anak nggak dikasih nama dong? Pasti dikasih nama dong. Dikasih nama ya Bapa. Bukan Yesus kan dari Vatikan. Dia kan bilang pada akhir zaman dia akan membukakan tingkap-tingkap, jadi pengetahuan dan apa itu akan dibukakan. Saat inilah yang kami juga dibukakan. Ya imani aja itu, jangan imani itu kata-kata manusia. Berarti tidak ada nama berarti. Tadi kan saya bilang Bapa. Orang bule aja udah pakai Father in Heaven, ya kan? Orang Israel udah panggil Abba, tapi mereka tambah-tambahin lagi. Mereka bisniskan, jadi Bapa ini dibisniskan.
Tapi ada agak aneh tadi Black. Masa anak Yesus, anak Maria adalah Bapak? Aneh loh itu. Yang makanya tuh aku bingung, bahkan di logikanya kan kalau kita punya anak pasti kasih nama dong. Ya Bapak. Anda mau bilang Bapak itu sebenarnya orang Kristen tuh nggak boleh kata Bapak. Dulu kan kita orang Kristen ibu pak kan, Papa, ibu-ibu gitu kan. Nah, ibu dan pak. Tapi kan sekarang nggak tahu ada yang kasih nama bapak-bapak lagi. Sebenarnya bapak-bapak itu dari sorga. Tapi kami tetap pakai yang ada di Alkitab. Yang terjemahkan itu berarti dari Roh Kudus. Karena dia bilang Bapa kami yang di sorga atau Father in heaven. Bukan Father at home. Ya kan? Father at home ya kita-kita yang ada di rumah. Bisa tangkap sampai situ Pak Blackstar? Oh, berarti kalau mau pakai bahasa Indonesia yang betul bukan bapak, berarti ayah ya. Bapak. Udah dibilang Bapak. Di Alkitab nggak ada ayah kan? Ada nggak terus ayah? Kita ikutin aja apa yang ada tertulis, dalilnya ada. Kita jangan rombak-rombak. Kalau kita mencuri Tuhannya orang, ya kalau bisa digantilah. Ini kesaksian hidup ya. Saya tuh 10 tahun yang lalu kali sebelum saya ke Eropa, saya tuh lagi mengajar ya tentang orang Kristen, lagi ibadah, dikerubutin loh sama FPI. Tapi Anda harus ingat, Alkitab saya kan saya udah coret itu kata Allah. Saya nggak pernah sebut lagi. Waktu mereka buka-buka, mereka suruh saya baca Alkitab, saya nggak pernah sebut kata Allah. Tiba-tiba langsung bubar semua mereka. Nah itulah pelajaran bagi oten-oten. Jangan pernah mencuri. Kalau dia mencuri nanti dapat hukuman. Begitu kan? Bapak pun nggak mau. Bapak kami di surga pun nggak mau. Oke. Berarti yang di bawah konsep Paulus juga fiktif dong. Kan tadi saya bilang di Alkitab itu cuma ada 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh. Kalau tadi kan saya nggak sebut Roh, cuma bilang 2 pribadi, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Kalau Anda mau pakai bahasa Israel, nggak boleh sebut itu YHWH. Kalau ada yang bilang Yod, Yet, apa segala macam, nggak usah. Orang Israel sampai detik ini pun nggak sebut kok nama Tuhannya mereka. Jadi yang dia bilang Yahweh, Yahweh itu bisnis semua dari gereja-gereja. Holy Land itu ikut-ikut Muslim. Naik haji gitu ya. Terima kasih. Bentar. Ini Kembuan kalau ajaran Paulus, tulisan Paulus itu menurut Pak Kembuan seperti apa? Ada benarnya, ada salahnya juga. Tapi kalau saya lihat sejauh ini sangat bagus kok. Itu kan dia seperti saya juga. Seperti orang-orang yang percaya kepada Bapa. Tapi kan salah penerjemahannya kebanyakan. Jadi yang tersalib siapa itu Pak? Bukan Yesus? Bapa. Oh. Tubuhnya cuma nama, itu cuma ganti nama kok, itu salah penerjemahan. Lanjut Pak Black, sudah jelas. Nah, aku yang menariknya itu yang kisahnya Pak Kembuan ketemu orang orang Itali itu loh, cewek orang Itali itu loh, gimana tadi lanjutannya? Saya nggak mau jawab semua karena segala sesuatu kan yang tadi saya udah jawab ini sebenarnya kalau Anda total 100% ikut Kristus, ikut Kristus lagi, ikut Bapa, ikut Kristen ya, Anda itu udah dapat tiket ke surga. Itu sudahlah Pak Kembuan, cuci kaki sana, minum obat cacing bobo. Ya, kalau Anda menghina Bapa, menghina Pak Kembuan, ya siap-siap aja lah itu neraka. Gitu aja. Pak Kembuan ini ibarat kata itu jelmaan dia anaknya Maria, betul ya Pak Kembuan ya? Ya Alkitab mengatakan begitu. Nah ini jelmaan anaknya Maria ini Pak Kembuan ini. Jangan-jangan hina dia dong gitu loh. Betul. Jadi Anda juga yang percaya kepada Bapa kami yang di sorga, mau agama apapun, kan nanti Anda di sorga nggak ditanya kamu agama apa, nggak ada. Begitu. Wah, yang di apa gimana? Bu Rasmi lu jangan begitu sama Pak Kembuan. Pak Kembuan ini anaknya Maria loh.
Iya tadi Anaknya bapak. Anaknya bapak. Kalau anak Maria kan itu kan kayak sutradara. Pantesan kemarin Nabi kalah lawan bapak. Nah iya itu Pak Andi, aku lihat itu subuh-subuh, aduh aku ketawa ngakak-ngakak sampai juga Lucifer matamu kiper. Awas gue laporin polisi lo, om gue jaksa kata Luga, kau menista Yesus katanya, gitu emosi dia itu. Nah, tapi lapor polisi, gak geblek tanggung. Enggak, habis Luga kan ada dengan si Pastor HTD. Pastor HTD, siapa tuh apa? Pernah siapa singkatannya HTD itu yang selalu banyak di YouTube? Hendritan. Saya bilang Pak Hendritan, oh dia bilang si Bapak katanya si Yesus itu nggak pernah sebut itu katanya segala macam. Dia nggak pernah mengajarkan. Dia udah bilang di Injil kan, kalau berdoa Bapa kami yang di sorga. Tapi ya karena dia nggak dikasih ini karunia, nggak dikasih ini Roh Kudus, walaupun Anda mau banting tulang, Anda mau loncat kiri, loncat kanan, masuk jurang, nggak bakalan masuk sorga. Itu kan buat orang-orang pilihannya Bapak Sorgawi. Begitu aja saya. Perbedaannya ini adalah kalau Pak Kembuan ini Bapak only, kalau si Malikil itu Herdi dia Yesus only. Itu perbedaannya ya. Mungkin saya nggak tahu. Itu Black. Beda sama Yesus only Black. Nah, itu yang kata Wanes itu mereka masih pakai Yesus. Kalau saya kan Pak Kembuan aja, ajaran Pak Kembuan. Bapak kami yang di sorga, itu aja. Nggak usah ribet-ribet kok kalau orang Kristen. Nggak usah yang tanya macam-macam lah. Kita berbuat hukum di orang Kristen cuma satu. Tapi nggak usah dijawab dulu di sini ya. Aku gak bisa bayangin pakai Kembuan kalau disuruh rebutan jemaat pada pusing bingung mau pilih yang mana. Kami akan jawab, kami tidak mencari jemaat. Sekali lagi, saya kan ada bilang tadi kami itu penghakiman. Lu nggak mau percaya, ya udah neraka semua. Kita suruh perintahkan itu malaikat kita kalau orang Kristen kita bisa perintahkan karena saya kan anaknya Bapak. Kalau di gereja nggak diajarkan gitu. Begitu. Di mereka mesti banyak baca itu kitab Wahyu juga. Saya salut Pak Kembuan, saya salut. Saya beri aplaus. Terima kasih. Salut. Saya angkat tangan, beneran salut Ya, saya. Apresiasi. Kedua orang-orang Kristen tolong jangan berbahasa roh. Kita harus mengerti dulu alam roh. Harus dibalikin ya, bukan belajar bahasa roh. Bahasa roh itu diberikan ke kita, bukan kita yang minta-minta. Ya kan tuh, kata-kata itu nggak ada itu. Kalau itu Bang, kalau ada yang bilang atas nama Yesus sembuh gitu, gimana itu Pak? Ya, ke dukun aja kan bisa sembuh. Betul? Wah, iya. Iya, jadi jangan lihat di situnya. Saya kalau doakan orang, kalau memang Bapak kasih ya puji Tuhan, kalau nggak dikasih emang gue pikirin. Gitu aja saya. Saya ini kalau di Muslim saya udah ditangkap, udah kayak si Lia Eden itu kan. Lia Eden kan dia ngaku Muslim tapi dia pakai kitabnya Injil kan. Iya betul. Betul. Jadi kita kan di Kristen bebas. Yang penting kita berdasarkan Alkitab, berdasarkan Injil, begitu. Nggak ada yang pernah negur-negur Pak Kembuan. Selama ini biasa-biasa, cuma si Luga aja dia mau lapor minta-minta. Lu apaan? Gua kan pakai Alkitab. Gitu. Iya. Si Luga sama lapor polisi. Makanya saya bilang ya, saya kalau punya mereka kadang-kadang saya bingung mereka ini mengerti ketuhanan atau enggak sih? Nah kemarin Ibu Rasmi sama Luga Tambunan itu kerjasama mau laporin katanya. Laporin siapa? Pak Kembuan lah. Oh, waktu itu kan malah saya dibantu sama pengacara Muslim loh, luar biasa ya. Dia bilang di gereja-gereja ada nggak gereja yang bermerek itu? Banyak gereja di rumah-rumah nggak bermerek kok. Begitu. Si Rasmi itu kalau dia masih ngotot begitu dia nggak akan dia nggak bisa lagi.
direhabilitasi kalau katakan. Rehabilitasi. Nggak bisa. Kalau dia masih melawan terus, Karantina kali Pak. udah nggak bisa. Kenapa? Kita kan udah bicara. Sekarang kan zaman penghakiman, bukan zaman lagi kasih karunia, Ibu Rasmi. Kalau Ibu Rasmi tadi dengar kata-kata saya di sini dan Anda imani dan Anda praktekkan, pasti Anda dapat surga. Tapi kalau Anda melawan Pak Kembuan, ya tempatnya neraka kau. Betul. Berasmi kalau lu lawan Pak Kempuan berarti lu lawan Bapak. Iya Pak Kempuan ya. Nah itu. Tangan. Mungkin tap-tap do Pak Rasmi, Ibu Rasmi mungkin tap-tap aja di bawah isinya apa sama Pak. Astaga. Iya. Tuhan, ampun. Saya juga bingung ya, walaupun saya masuk di grup katanya Kristen atau apa, mereka kan selalu terlalu banyak memakai dalil. Lalu saya nggak pernah, hampir nggak pernah diskusi kayak begini. Langsung saya bilang, kalau terlalu banyak dalil Anda keluarkan, mau masuk surga nggak Anda? Kalau cuma sekedar ilmu pengetahuan, sejarah-sejarah Israel, nabi-nabi udah terangkat ke surga yang 144.000 itu. Nah kita sekarang orang Israel nggak percaya Bapa kami yang di surga dari Indonesia, neraka kau. Gitu aja saya. Jadi Pak Kempuan itu nggak pakai lagi perjanjian lama, nggak pakai. Saya pakai, itu kan hanya pedok kayak sekarang kan. Kalau Anda pakai undang-undangnya Bung Karno kan masih berlaku nggak di Indonesia? Sebagian masih berlaku. Makanya begitu kita juga ambil begitu. Yang kira-kira ini oke kita ambil, ya kan? Gitu. Nah banyak orang Kristen juga di gereja nggak pernah diajarin. Katanya kitab suci, tapi mereka nggak mengerti. Begitu. Itu tidak ada yang suci semuanya, itu Alkitab. Bu Rasmi dia mah ya takut lawan Bapak. Enggak, Bu Rasmi tolong mesti tulis-tulis aja di bawah supaya saya bisa baca. Angkat tangan, kayak luka. Tetap layar aja di bawah. Daripada kau bersuara, ini Bapak lalu lawan ini. Kalau di Kristen bisa dibilang Bapak, dibilang Tuhan. Gemeter dia Pak, bisa pipis di celana itu. Salonnya bisa gempa bumi. Betul. Ya, tapi saya juga nggak mau terlalu berteriak-berteriak kayak yang lain. Saya santai aja dan rileks. Karena maksudnya Pak Kempuan ini dia nggak mau pamer, tapi kalau Anda tanya dia jawab. Dijawab. Nggak pamer dia ilmu gitu loh. Tapi kalau Anda jual ya dia beli kan gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira nanti gitu. Anda juga pengikut Bapak, nanti dia bilang sama orang gereja, Anda orang gila. Ya betul, sama kayak yang tadi saya bilang, Yohanes 8 ayat 58 dan 59 itu. Begitu. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Dari agama apapun mau bertanya juga nggak apa-apa. Tepuk tangan. Tapi Bu Rasmi itu ini sudah gemeter, dia agak beralih buka mic. Bahaya kalau buka mic ini nanti menista Bapak. Waduh, neraka nanti. Rohnya jadi kalau Pak Kempuan kalau lu nggak minta maaf neraka dong dia bisa. Dia harus minta maaf kepada saya dan kepada Bapak. Jangan pakai lagi tuh Yesus dan dia punya gereja-gereja, tanya-tanya saya di gereja di mana itu kan pribadi. Minta maaf sana Rasmi, mau pulang masih hidup. Kalau bisa mungkin saya minta ke Paluga, mungkin Anda masuk Muslim dulu kali, ya kan? Berat Pak dia Pak, berat banget badannya Pak, susah Pak. Susah ya. Kalau Bu Rasmi kelihatan masih bisa di apa tadi, masuk di karantina dulu. Kalau nggak bisa ya mungkin mendingan ke masjid aja. Kalau mau ikut Pak Kempuan ada syaratnya nggak Pak? Dibaptis dulu nggak? Nggak baptis kita kalau datang. Kita kan sekarang ini penguasa, penguasa bumi dan akhirat. Oh tuh Pak Rasmi ini. Anak Tuhan gimana? Anak ini penguasa bumi loh turun ini loh Bu Rasmi, hati-hati loh. Iya.
nggak usah hati-hati, santai aja kali. Salut. Ini tadi ada yang masuk di room ini, saya lihat dia pernah bilang berapa katanya kalau 5 miliar kasih ke saya tadi, tapi udah keluar. Siapa itu Pak? Siapa itu? Orang Kristen. Takut dia Pak. Takut dia naik. Dia bilang katanya, waktu itu saya bilang oke, kalau mau sorga yang Kristen itu 10 miliar kan. Dia bilang kalau 5 miliar bisa nggak katanya. Ini baru naik nih satu nih, kayaknya mau nanya nih. Gatsu, selamat sore. Malam. Udah malam ya. Aku lagi di Burundi Pak. Malam Bang. Sore Pak. Ya silakan. Gatsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya, silakan. Ada mau ditanyakan? Enggak Bang, cuma nyimak aja loh. Oke. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Senang atau bahagia gitu? Ibu Rasmi tuh. Ibu Rasmi kabur, takut dia. Enggak dikik loh. Aduh bahaya ini katanya. Lawan Tuhan dilawan. Itu nangis Pak Andi mau lapor Paluga itu. Iya, astagfirullah. Iya. Turunkan aja lah aku Bang. Ya. Kan ada yang naik Bang. Ya. Terima kasih Bang. Kasih sama-sama. Pak Kembuan sudah lama seperti ini Pak. Maksudnya menggeluti ilmu seperti ini Pak. Iman seperti ini sudah lama Pak. Dari tamat SMA ya. Maksudnya maksud saya belajar sendiri atau berguru Pak? Dulu kan saya sekolah teologi ya. Di Jakarta? Saya udah lepaskan di Jakarta. Iya. Begitu. Dan terus menemukan denom itu kan semacam sinedo, denom kayak gini ya Pak ya? Atau ya. Saya kan dulu sampai belajar bahasa Arab, tapi ternyata bahasa Arab di Indonesia, di Jakarta khususnya nggak segampang itu kan. Iya, saya jujur aja, saya cuma praktis aja di sebuah hotel ngomong-ngomong sama Arab-Arab dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mereka campur-campur, lalu saya bilang, anak kalam soai-soai ya, gitu aja. Ada yang nanya di bawah Pak, ada yang nanya di bawah. Maaf ya Pak ya, kalau pakai embuan sunat nggak katanya? Itu rahasia pribadi, jawab. Pribadi nggak dijawab bro, ini nggak maksa. Iya. Jadi sejak sekolah teologi itu Bapak menemukan denom sendiri gitu ya? Saya bikin persekutuan doa sendiri. Oh persekutuan. Sudah banyak yang mengikut Pak? Ada sekitar 300-an. Wih banyak juga loh 300-an. Iya. Begitu. Kalah si Luga mana? Anak buahnya nggak ada. Tapi jujur aja, dari sepanjang waktu itu kan, saya kan nggak bikin mereka itu seperti yang di gereja-gereja itu. Kami kan bikin ibadah itu di lapangan, di tempat-tempat nggak ada ini, nggak nyanyi-nyanyi yang joget-joget. Boleh lo mau joget-joget aja sendiri kan. Gitu, kita dikasih kebebasan dan nggak ada khotbah. Kebanyakan kami sharing aja. Perpuluhan Pak dipakai nggak? Enggak. Kami nggak minta-minta, itu kan orang yang nggak pakai perpuluhan, itu buat bangsa Israel. Pengajaran Injil nggak ada itu. Berikanlah tubuhmu yang hidup. Malah saya tuh kasih makan dulu sama orang-orang itu kan. Istilahnya, saya nggak mau bilang dia jemaat, itulah sahabat Bapak. Tapi dulu jujur aja saya masih pakai Yesus pada waktu itu. Karena saya mencari kan siapa itu sebenarnya si pencipta alam semesta ini. Gitu. Bapak pernah dengar nggak ada pendeta berbahasa roh? Sikra baraba, gimana itu Pak? Sering. Tapi kadang-kadang kalau sekarang saya ketawain aja orang gila itu. Astaga, ya ampun. Tapi kita kan nggak boleh menghakimi katanya, nanti kan ada undang-undangnya. Jadi saya kadang-kadang saya cuma dalam hati ya belajar di mana dia ini, ya kan. Saya bilang kenapa nggak Isa Al-Masih aja gitu kan.
Tapi Pak Kembuan ada statement yang bilang bahasa roh tuh bisa dipelajari, ada sekolahnya loh Pak Kembuan. Tuh gimana Pak Kembuan? Ya buat saya itu ya 90% nggak benar. Dan itu sesat buat saya, bukan 90%, 100%. Kalau itu Pak, yang dalam gereja itu banyak yang kerasukan terus diobati atas nama Yesus gitu loh. Ya, saya juga anggap itu kayak di perdukunan, Pak. Di perdukunan ada yang teriak-teriak kan, ada yang kerasukan setan, ada ya itu saya nggak mau jawab juga. Itu kan banyak acting juga. Gitu. Halo? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Bunda. Ya. Selamat malam Pak Kembuan. Malam. Kristen, Muslim? Alhamdulillah Muslim. Oke, Anda mau bertanya tentang apa? Iya, saya tanya. Tadi kata Bapak, Bapak kalau ke gereja pakai nyamar. Bagaimana Bapak, apa ya? Apa namanya? Pastikan ke kami kalau Bapak sedang tidak menyamar waktu naik komal ini. Saya kan nggak percaya agama sebenarnya. Udah, ini pertanyaannya kayak Rudi, sepertinya kamu orang baru yang ngomong kayak gitu. Udah kamu turun. Kalau nggak bisa bertanya. Iya. Udah. Jadi yang baru komen. Yang barusan Selamat turun. malam, agama apa? Iya. James komen. James, agama apa James? Oh, Assalamualaikum Bu. Oh, agama Islam. Kristen atau Muslim? Oh, Alhamdulillah Muslim. Suaranya nggak kedengaran. Muslim Pak. Muslim. Ya, Nah, itu apa yang mau disampaikan, host yang tuh. Apa yang mau disampaikan? Saya hanya cuma pengen nanya ke Pak apa ini? Ngomong apa sih Bang? Saya mau bertanya sebagai Pak Kembuan nih Bu. Yang keras. Boleh bertanya Pak sama Pak Kembuan? Iya. Nah, ini Pak, kan kalau di apa namanya, di berbagai agama kan ada level-levelnya tuh Pak. Contohnya di Kristen ada apa namanya, pastor misalnya. Kalau Bapak ini udah di level apa tuh Pak? Mungkin kalau di Islam juga ada ustadz, ada ulama kan? Halo Pak? Kalau saya jawab ya pokoknya di atasnya Luga gitu. Kenal sama Luga? Kalau Luga saya juga pernah ikutin kemarin, katanya Rasul ya Pak. Bapak ini di mana? Nabi, Luga Nabi. Kalau nggak salah Nabi atau Rasul kalau Luga tuh. Nggak ada Rasulnya, nggak pernah mengaku Rasul, dia Nabi, jangan ditambahin Bang. Ada Bang. Udah Bang, dibawa aja lah Bang, kalau nggak bisa dibawa aja. Iya. Nah. Kembuan itu anak Bapak 100% benar. Saya jawab sedikit ya yang bertanya mungkin itu. Kembuan. Dia teriak-teriak itu bapak-bapak bukan Eli-Eli ya. Bapak-bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu yang tadi udah dikasih di Yohanes 8 ayat 58 itu. Ada sedikit masuk ke situ ya. Pena tua. Sebelum aku pamit Pak Kembuan, aku mau tanya. Kalau biasanya Pak Kembuan tuh perkumpulannya itu dalam 1 minggu itu berapa kali, dan metode perkumpulannya itu kayak gimana sih? Kita biasa aja, kalian main telepon-telepon teman-teman, yuk nongkrong. Kita ibadah kita cuma makan-makan, ya, nyanyi-nyanyi, sharing-sharing aja. Anda pernah lihat di doa perjamuan kudus itu? Ya. Ya, jadi kita cuma makan-makan, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja.
Kita nggak ada. Kalau Anda mau nyanyi, paling kita ke karaoke. Karena kita kan bukan gereja lagi. Jadi kan dia bilang, pada akhir zaman, Bapa akan meluluhlantakan setiap bangunan. Makanya kalau saya minta, kan dari Muslim kan banyak mau beli gereja, saya dengarkan. Si Bang Suma juga kan, saya dengar. Udah yang Kristen-Kristen mendingan jual aja tuh gereja-gereja. Buat apa? Begitu. Ya, aku rasa aku udah cukup, udah sangat mengapresiasi sama tentang prinsipnya Pak Kembuan, bahwa saya apresiasi banget dan saya respect, menaruh hormat penuh sama Pak Kembuan. Aku izin pamit. Terima kasih, selamat malam. Tapi Pak Black ini Kristen ya, Pak Black? Kristen. Oh ya, sorry Bang. Makasih ya Bang. Ya, siap. Pak Black, boleh saya kasih pesan? Ya, boleh. Kalau bisa Anda stop dulu ke gereja-gereja dulu ya, selama 2 bulan, sebulan. Ya, Anda merenung dan bertanya dan selalu doa Bapa kami itu ya. Yohanes 8, Matius 6 ayat 9 dan seterusnya ya. Oke, siap. Terima kasih atas sarannya, masukannya Pak Kembuan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam juga. Ada yang oten-oten lagi? Pada takut naik kalau ada Pak Kembuan. Ngeri lah lawan anak Tuhan. Oh begitu, enggak, pada biasa aja. Tapi kok mereka kan? Ya udah, saya terima kasih semuanya ya. Sudah makasih. masuk saya di sini. Selamat malam dulu Pak Kembuan, ada Pak Alandra. Malam Pak Alandra. Mau izin bertanya Pak Kembuan. Boleh, iya. Pak Alandra ini Muslim apa Kristen? Saya Muslim. Oh ya, ucapkan salam dong tadi kok, selamat malam. Ya udah, silakan. Oke, izin bertanya Pak Kembuan. Di gereja itu menurut Pak Kembuan itu kan ada visual Yesus. Kalau menurut Pak Kembuan itu, Bapak sendiri itu visualisasinya seperti apa Pak? Ya, kalau Anda maunya seperti apa? Begini Pak, kan di situ ada 3 entitas, ada merpati, ada Allah berupa wujud Tuhan Yesus sama tuh. Kalau Pak Kembuan sendiri itu visual Bapak itu seperti apa Pak wujudnya? Kita nggak ada gambar-gambar, nggak ada gambar-gambaran, gitu. Tapi kalau buat anak-anak kecil memang kami kasih gambar-gambaran, gitu. Itu biasanya gambarnya ini artis-artis Indonesia gitu kan, dia punya anak, punya bapak, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Oke semuanya ya. Terima kasih semuanya host-host di sini. Siap, makasih Pak Kembuan. Ya. Ya itulah tadi teman-teman, ya kita hanya memfasilitasi di sini ya. Pak Kembuan, minta sih sebenarnya Kristen yang nanya. Ibu Rasmi ketakutan dia melawan Pak Kembuan. Ngeri-ngeri sedap. Duga kemarin kalah emosi. Ya, itu ya. Yang jelas apapun yang Anda simak, ya kami hanya memfasilitasi, ya, tidak ada tendensi apapun. Cuman tadi ada satu yang ngeyel, emosi, dia mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Kalau gitu yang ada di YouTube, baik di Zulkifli Mabas maupun di Andi Slabes Channel, kita sudahi dulu live kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi kami di sini mohon maaf atas segala hilap. Jangan lupa pesan skincare di sahabat Banjuma Store. Dan bagi ingin Jumat Berkah besok di Masjid Nur Maulidah, silakan menghubungi kami. Karena insya Allah Masjid Nur Maulidah itu, karena memang di sana rumah nggak ada, jarang sekali, kita akan usahakan
makan siang gratis yang sholat Jumat di sana, supaya orang-orang yang rekreasi itu bisa mampir untuk meramaikan masjid. Ya, program kami setiap hari Jumat makan siang gratis di Masjid Nur Maulidah, Bolangi di Sulawesi Selatan atau di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun Bunda Rama. Kerja. Tumben Bunda Rama nggak panas. Biasanya Tidur, kayak mana mau panas Bang Andi? tapi kalau pakai imbuhan sih jangan dilawan. Itu intinya. Saya minta teman-teman kalau udah pakai imbuhan jangan diserang. Termasuk juga luka jangan diserang juga gitu loh. Iya, dijadiin mainan, tapi kadang-kadang saudara kita dikasih tahu ngeyel. Jangan. Luga itu cuma mainan, hiburan. Kecuali ada orang ngeyel kayak tadi diberitahu nggak ada kata Allah masih ngeyel, dilawan, dihajar. Yang kasih original teks langsung. Gimana YouTube belum ya? Udah penontonnya gimana? Aku alhamdulillah sih Bang Andi. Ya namanya pemula. Ya begitulah. Pemula-pemuli ya. Masih live loh YouTube-nya Bang Juma loh. Hati-hati bicara ya. YouTube-nya Bang Juma masih live. Telepon dulu ya, suruh matiin ya. Masih live nggak sih? Iya masih live. pernah sampai jam 5 itu Bang Juma. Dia tidur sampai pagi jam 6. Iya tidur. Telepon dulu si Sadli dulu, mudah-mudahan dia nggak denger.